Septuaginta ataupun pakai Masorah itu nggak ada masalah. Ayatnya nggak tergantung di ayat itu satu doang. Ya kan? Ayat-ayat lain, malaikat Allah itu adalah Allah gitu loh. Loh, gini Utusan Pak. Allah itu adalah Allah. Dia mengatakan dia adalah Allah gitu loh. Dalam Saya rupa gini, manusia itu utusan. Kata malak di sana adalah utusan. Ini banyak dengar, dari orang Kristen yang salah ngomong nih. Wah, Pak Pras, berarti Pak Pras paling benar, yang lain salah. Gak apa-apa, kita lihat ayatnya aja. Kalau aku mah nggak peduli siapa yang ngomong, yang penting ayatnya. Udah, kalau nggak ada judul nanti ribut. Siapa, Rifa? Enggak, ngapain? Gua nggak pernah ribut ah. Gua mah nyantai, Pak Pras nggak tahu aja. Gua pakai kacamata hitam gini aja santai gua mah. Iya. Kita percayai dulu, tapi jangan lupa di Relent Greek Papyrus nomor 457 yang baru-barusan ditemukan harus diakui juga. Apa itu? Itu? Apa itu? Yang The Gospel of the Jesus Wife. The Gospel of the Jesus Wife. Tolong tunjukin ke saya dong. Ini apa saya ini? Saya pengen lihat. Coba mana? Di mana? Coba share screen. Wah, menarik nih. Mana coba? Bentar. Tom itu sama Daniel sama ya? Sama. Ya elah. Dia itu utang. Dia tadi malam tuh fitnah. Dia fitnah, dia bilang Nabi Muhammad menikahi menantunya dan menikah ketika Zainab masih jadi istri Zaid. Terus bilang suruh cerai. Gua gak ngerti Quran, jadi lu ngomong sama gua yang Quran gua gak ngerti. Daniel sama si Tom ternyata sama. Gua pikir tadi beda orangnya. Tom dan Daniel itu orang yang sama. Oh, iya, orangnya beda. Orangnya beda. Beda. Orangnya beda, tapi satu kelompok yang sama gitu loh. Oh, soalnya tadi kok ini jabri-jabri saya ini? Terus gitu. Ini loh, Relent Greek Papyrus 457. Ya, dari websitenya mana? Coba saya mau lihat, saya periksa. Saya nggak punya website, saya. Ya udah kalau gitu itu. Ini loh lah, ini The Gospel of the Jesus Wife. Pak, kalau nggak ada linknya, buat saya ini hoax gitu loh. Saya tuh bisa periksa dari linknya, siapa punya, siapa yang ngomong. Kalau cuma potongan-potongan gitu mah. Percuma ditolak, mau ngomong apa juga ditolak. Enggak, bukan, kecuali lu ada linknya. Iya, walaupun ada link gimana. Ini loh ya. Soalnya merugikan. Kalau merugikan ditolak. Kecuali kamu bisa tunjukin saya linknya. Gini loh ya, nah kita harus mulai. Ini bawa tesis. Lu bawa antitesis saja. Ini. Bawa aja antitesisnya. Boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab nggak? Pak Pras, saya malah mau nanya gini. Bang Dewa, saya sedikit yang mau ngomong ya. Pak Pras, jadi saya mau nanya begini lah, itu Yesus yang disunat itu memang nggak berfungsi dia. Katanya manusia 100%. Memang nggak berfungsi gitu. Bukan nggak berfungsi, nggak difungsikan. Nggak difungsikan. Kalau nggak difungsikan itu apa membuktikan kesempurnaan atau malah sebaliknya? Karena kan tergantung tujuannya, dia datang untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa manusia, bukan untuk punya anak, bukan untuk itu. Ya, tapi kan dia manusia 100%. Dia manusia 100%, tetapi dia mengendalikan seluruhnya gitu. Dan sumbernya dia tuh bukan dari apa namanya? Keinginan laki-laki dan perempuan, bukan. Dari ciptaan dari Allah. Oh, ciptaan, benar. Ciptaan. Iya. Sebentar, aku mau tanya ya. Kalian tuh nggak tahu ya kalau di dalam doktrin Kristen, kalian kalau buka di Golgota Ministry, semua tokoh termasuk Daniel Biantoro itu semua mengatakan tubuh manusia Yesus itu ciptaan gitu. Yang tidak mengatakan itu ciptaan. Cuma nggak percaya, gue repot nggak percaya. Ya udah, kan coba kasih tahu lu. Nggak usah kasih tahu, nggak percaya. Udah. Iya. Terserah. Ya, iya. Jadi kalau ada Kristen yang mengatakan enggak, tubuh manusia Yesus bukan ciptaan, nggak pernah belajar dia. Ini siapa?
Oh, ciptaan. Ya dong, kalau manusia bukan ciptaan apa? Darah daging kalau bukan ciptaan apa? Ya, memang ciptaan. Kalau kami memang nggak Ya, udah masalah makanya. ya. Itu memang ciptaan. Bukan Iya, Tuhan. kemanusiaannya. Kamu jangan ngerti sebagian. Ya berhubung ciptaan jangan disembah, Pak. Berhubung ciptaan Itu Tuhan hanya jangan kan- Oh, disembah. dia kan ciptaan dan Begitu. pencipta. Dia ciptaan dan pencipta di dalam satu diri. Gabungin Iya, yang kalian nggak dong. percaya gitu. Nah, Emang ini ribet, Allah nggak Pak. bisa jadi manusia, mengambil rupa ciptaan. Kenapa Ya, Allah nggak emang- bisa ngambil natur manusia? Nah, itu menghina Allah dong. Emang Allah nggak ribet, Pak. bisa. Emang ribet, sumpah emang ribet. Kumpulin dah Loh, 10 itu dia orang Kristen, wahyu. Nah, ditanya, itu dia wahyu, pasti Pak. muncul 11 jawaban, Pak. Emang Enggak, ribet. itu namanya wahyu. Pak, saya mau nanya, Pak Pras. Dia kan mengambil rupa manusia, tapi kalau mengambil rupa manusia kok harus waktu zaman itu, dan itu kok bentuknya nggak gitu, kok nggak ganteng kali gitu, maksudnya gimana? Nggak ganteng sekali maksudnya gimana? Saya Ya, artinya tanyanya kan- satu-satu ah. Artinya kan tengok apalagi ada yang boleh, ada yang Oh, itu artinya orang Kristen tahu bahwa itu bukan wajah sesungguhnya. Kalau wajah sesungguhnya ya dicari aslinya. Mereka tuh hanya memberikan penggambaran. Kalau saya mah nggak penting. Malah saya ada gambar-gambar gitu saya robek. gitu. Ya susah sih, Bang Surya, dia susah. Mereka kan seneng yang palsu-palsu. Oh ya iya, kan? iya betul juga. Iya. Nah, Lagi kalau bilang menurut gini, kalian, alergi. Seks kalau menurut original kalian kan alergi. itu Kristen yang palsu. Kalau menurut kita orang Kristen, kalian yang palsu gitu loh. Nggak ada Oh, masalah bebas itu. terserah. Iya, nggak masalah. Soalnya kenapa? Yang palsu itu yang diterjemahkan. Itu palsu. Kayak muka Enggak. Tuhan diterjemahkan, palsu itu. Yang palsu itu adalah udah ada wahyu Tuhan kepada para nabi, kemudian ada nabi baru gitu, yang Bang beda. Dewa, Bang Dewa. Oh iya, Bang Dewa, jelas. Ya, kalau ya jelas aku- daripada Tuhan palsu. Ayo. Tuhan palsu versi siapa? Tuhan palsu versi siapa? Kalau menurut Wah, kita nggak malah tahu versi yang siapa. kalian sembah Tuhan palsu menurut kita gitu loh. Jadi itu tergantung siapa Iya. punya kepercayaan, tergantung siapa Oh iya, punya berdasarkan dari kepercayaan. kitab suci semua. Kitab Ya, sucinya dilawan. Susah nah, itu kitab kalau sucinya dilawan. tergantung kitab sucinya kan? siapa gitu. Menurut Ya, yang kitab kalian suci- suci, menurut ya, kita jelas enggak. kata- Yang menurut kita suci kamu bilang enggak. oh Jadi iya, oke. harus Kata dilihat Yesus bilang siapa. menyatakan jangankan rupa suaranya pun tidak pernah bisa kau lihat. Nah, itu udah Loh jelas. memang Iya. suara dan Yesus kelihatan. rupanya nggak bisa dilihat. Ya kan? Mereka yang waktu itu Kelihatan. tidak pernah melihat gitu loh. Iya, itu Yesus Bapak kelihatan juga- jelas. Pak Pras juga nggak pernah lihat Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus. Ya Pak memang Pras nggak pernah nggak lihat. Iya. Tapi nabinya dan rasulnya kan lihat gitu. Kalau Oh, rasulnya rasulnya nggak mana yang pernah lihat dilihat? sama sekali nanti ketipu lagi sama malaikat. Ah, Oh kalau iya, kayak kalau ini Pak- 3 orang itu ini. ketipu juga itu Nabi Pak Ibrahim Pras, ya. Pak Pras, Yang mana yang Tuhan bingung. kan begini Bang Dewa, artinya kan udah ada yang melihat, ya kan? Dari yang melihat itu kan ngomong, terus digambarkan itu sejak dari dulu kan Yesus itu kan udah digambarkan. Enggak, itu yang digambarkan bukan karena dari yang pernah melihat, bukan. Itu Oh, para artis zaman ratusan tahun setelahnya. Lantas kalau yang itu yang ngimpi-ngimpi dijumpai Yesus itu dia bagaimana dia bisa menafsirkan itu Yesus? Kalau enggak Begini dia, Pak, kan begitu katanya- orang berjumpa dengan diri Tuhan, itu ada satu kesan yang luar biasa yang dia persepsinya dia ke sana gitu loh. Orang pakai heroin juga sama, Pak. Orang pakai heroin, pakai sabu-sabu, ngerasain sensasi yang berbeda juga, Pak. Kamu pernah pakai ya? Nah, mungkin Ya, aja. saya nggak pernah gitu. pakai, Teman-teman saya yang pakai juga ngomong. Ya nggak ada masalah Pak. Ya nggak ada masalah, apa juga nggak ada masalah. Karena gini loh, karena Pak gini Pras. loh, ada Yesus orang ya yang susah. mengatakan melihat, kemudian Oh, itu gini, tinggal Bang diuji Dewa. aja. Kalau merujuk tentang kitab suci ini saya mau nanya sama Pak Pras waktu debatnya Sofiatul sama si Pak Ustadz Wah, Najah saya nggak itu kan. ngikutin tuh. Enggak ngikutin. Jadi Nggak kan ngikutin, jelas tapi nggak tuh, apa-apa, kamu tanya tapi saya gini, aja. Nggak usah ditanya, nggak ngikutin nggak usah ditanya. Enggak. Nggak usah ditanya. Iya makanya. Oke, walaupun itu Isinya hanya aja, Gini, isinya. gini. Nggak usah. Dengan bukan masalah lihat dulu isinya. aja. Dia memang Nonton memiliki dulu. statement yang sebetulnya sudah paham juga kami bahwasanya kitab suci Bapak tuh, Pak Pras, itu adalah hasil dari konsili dari pengumpulan banyaknya manuskrip. Ya itu kata siapa? Ya, sejarah-sejarah kan ngomong kayak gitu, memang dikumpulkan. Bukan begitu. Kan ada konsili kan, memang kan? Ada kan? Konsil itu Om Pimpa.
Bang Suret. Artinya kan ada. Kan kalau Islam itu bahwasanya kitab suci itu kan berdasarkan wahyu. Dan Tanya Bang Dewa itu, konsili itu, pimpa itu. Taruh dulu. Ini ngomongin Sopiatul ya. Ini kan lucu ya. Sopiatul kemarin tuh bilang Al-Qur'an itu bukan wahyu Tuhan karena bentuknya sajak. Nas, hud. Dia ngomong gitu kan ya. Ini saya bingung. Ini saya bingung wahyu Tuhan yang sebenarnya dalam pikiran Sopiatul ini gimana? Apakah kayak kitab Yeskil gitu ya? Yang diraba-raba, Hosea. Yang diraba-raba gitu, yang sebesar kuda, diremas-remas itu. Apa itu ya firman Tuhan? Harusnya Nas bukan firman Tuhan loh. Cuman kalau yang sebesar kuda firman Tuhan, ini gimana ini? Ya, itu adalah hidupnya mereka yang begitu menjijikkan. Tuhan memberikan gambaran dengan sesuatu yang seperti itu. Gitu. Yang nggak usah diomongin terus terang, Pak. Tuhan kok terus terang banget sih. Sampai sebesar kuda lah. Supaya kamu mengerti dosamu itu seperti itu, gitu. Carilah kata-kata yang lain yang segede kuda. Disuruh ngayal kita. Iya, yang penting itu hidupnya harus kudus. Kalau yang berdosa ya ditegor. Ya udah bagaimana Jadi karena manusia itu sebenarnya adalah mohon maaf loh Pak Pras, saya hanya sekedar ngomong. Milik Tuhan gitu loh, artinya begitu. Tetapi kok melakukan musyrik gitu. Saya mau nanyanya begini. Jadi seketika itu saya baca Yehezkiel, ya kan. Saya baca ketika ada depan lah, saya ngomong tentang pokoknya yang saya baca Yehezkiel. Tiba-tiba orang itu otakmu porno katanya gitu. Loh, aku kan baca kitab suci, kenapa kok dibilang porno? Jadi saya teringat ini. Waktu dulu di sekolah, kawan saya itu baca cerita porno gitu kan. Dibilang, tak kau porno. Apa sebab dia dibilang otak porno? Karena yang dibaca isinya itu porno. Jadi seketika saya membaca kitab suci dibilang saya otak porno, berarti orang itu kan menuduh apa coba? Isinya. Karena saya membaca itu, saya dipirang otak porno. Berarti apa coba itu? Berarti yang bilang saya porno. Ya berarti otakmu memang juga porno. Tapi perkataan saya itu bilang, harus dimengerti. Saya Ezekiel, ya kan? Dibilang saya otak porno. Lah berarti mereka mengatakan itu cerita porno. Loh ya lu harus akui bahwa memang otakmu juga porno. Karena kalau kita baca yang ayat-ayat begitu Pak, otak ini otomatis mengimajinasikan Pak, mana lagi disebut sebesar kuda. Diperbaharui Pak oleh pekerjaan. Ya udah, kita kasih lagi Amsal 7. Kita kasih Amsal 7, mari bersenang-senang, rebahan. Papras suami tidak ada di rumah. Jangan otak kami. Buat maksudnya sorry begini. Ya buat saya kayak udah kawin begini ya itu merasa biasa-biasa. Ya maksud saya begini. Kasihan anak-anak Pak, anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, anak-anak umur 6 tahun. Anakku, aku ajak nonton, begitu ada ciuman aja mereka jangan langsung tutup mata baca. gitu. Baca Padahal saya nggak pernah ngajarin. Itu baca kitab Pak, sebesar kuda. Geri Aceh masuk, pendeta Geri Aceh masuk. Udah. Ya udah. Tuh, sama Geri Aceh aja ya. Sana udah. Pak Pras. Ya. Jangan lupa ya minggu depan kita diskusi ya, tim lagi ya. Saya sama Oktilona, kita udah jadwalkan kan itu kan, Pak Pras sama Antonius kan? Sudah jadwal kan itu? Saya nggak tahu. Iya. Kamu tapi kasih tahuannya ke Antonius ya. Aku biasanya dia yang kasih tahu. Waktu itu kan ya, yang waktu kamu di luar kota tuh yang jam 8 ya. Jam 8 ya. Kapan sore? Gua catat. Iya, ini saya masih di luar kota, cuman tunggu pulang lah kan daripada nanti putus-putus, Farhan. Iya, minggu depan aja. Enggak, saya kalau hari Minggu itu kan di kota. Ini saya lagi di kota. Kalau lagi lagi di lokasi proyeknya memang agak di pelosok, tapi kalau hari Minggu saya kan cuti tuh. Saya ke kotanya. Minggu depan mau hari Minggu. Hari Minggu. Iya, hari Minggu. Ya, boleh. Sesuai schedule ya. Topiknya udah fix ya. Saya mau di mana? Di sini atau di mana, Bro? Waktu itu schedule-nya kalau nggak salah di FDLA ya. Tetapi di sini juga nggak apa-apa sih. FDLA ya. Nanti di schedule ya. Kalian nanti ngomong aja, kasih tahu ke Antonius ya. Biasanya mereka yang WA Antonius. Ini hari saya lagi ini aja. Mampir-mampir.
Yuk. Oke, saya Oke, mengingatkan. thank you. Oke. Yuk, makasih Pak Pras. Aku juga itu ya, pamit dulu. Aku belum makan dari tadi ya. Kerja terus Ya, sampai sekarang. makasih ya. Yuk. Pak Pras Yo, tuh makasih. ditanyain sama Itu. pendeta Gary tuh. Pak Pras tanyain tuh Kenapa, sama pendeta Gary? Gary. Pak Pras, Kristen apa Pak Pras? Ya. Kristen apa? Protestan. Oh berarti Trinitarian dong ya? Ya, begitulah. Saya mau ngundang di. Cuman saya jarang pakai kata Trinitas sama 3 pribadi. Iya. Karena bikin mereka tambah kacau pakai kata Trinitas. Emang Gary Aceh bukan Tritunggal ya? Tritunggal lah. Enggak, Gary Aceh. Gary Aceh Tritunggal. Kok masih nanya? Dia mau tahu gue juga termasuk Tritunggal lah. Oke, saya mau ngundang Pak Pras di grup WA kami, boleh ya? Boleh. Oke, Tapi ya. lu di grup BA gereja kamu bukan? Bukan, itu grup dialog juga. Kalau grup dialog boleh, kalau grup gereja jangan. Ya enggak dong. Gary Aceh unit ini nih apa modalis nih? Apa-apa biarin aja, kalau gua mah nggak takut. Mau modalis, mau unitarian, undang gua nggak apa-apa. Modalis itu JO, saya bukan JO. Tadi di Valen Bukan dialog JO ya? loh, modalis sama Trinitarian. Di situ serius anjir, ini yang Trinitariannya bego-bego, kena teken sama modalis, sampai gua bantuin loh. Lu yang Sama ngebantuin saya. oncom. Pak Pras itu linknya udah ada ya? Iya, oke. Serius? Ini Gary Haji bukan? Gua nonton. Ya ngapain Iya, Bang iya. Pras bantuin coba, diamin aja tuh. Gua nonton Iya, si Pras maksudnya kalau nggak nolongin dibantuin- Trinitarian. Kalau nggak dibantuin cepet banget kalahnya itu. Jadi kan kalau pas dibantuin jadi bisa 3 jam. Asalnya kan sejam udah kalah itu. Iya. Dia kalahnya di tahu. sini Pras Gary. Ini gua ngasih tahu. Kalahnya itu di kalau misalnya kalian menganggap ayat-ayat ketika Yesus berkomunikasi dengan Bapa itu tekstual, letterless, maka kalian ini triteos. Wih, di situ mati mereka. Iya, tapi kan lu bantuin itu oncom. Iya, jadinya nggak mati karena gue gue bilang kayak gini. Bantuin Oh, lagi. kalau begitu ketika Yesus berdoa ini Yesus berdoanya kepada kiasan bukan kepada Bapa. Di situ dia langsung, bukan maksudnya bukan begitu. Susah di situ. Tahu. Yang tadi Valen nolongin Oneness, Kores nolongin Trinitarian. Ya, Oncom bener ini, dua-duanya juga oncom. Valen oncom. Valen nolong si Oneness, Kores nolong Trinitarian. Waduh, ngakak gua. Kesel banget gue bisa kalah. Soalnya dialogin kalau yang misalnya Trinitariannya siapa? Pak Felix sama siapa satu lagi? Nggak kenal. Felix Nggak kenal sama gue Felix. lupa satu. Felix sama akunnya akun Ya nanyain jangan sama ada akun Kristen. Trinitarian yang nggak ngerti dong. Tanyain Sama Billy. Iya. Billy Lin bukan? Enggak, bukan. Iya. Terus di apa kalahnya di mana lagi ya mereka itu? Oh, di Yang ini. Oneness-nya siapa? Oneness-nya kayaknya itu yang pro itu Jesus Only akunnya. Terus ada Maha Guru Trinitas. Gua kira Trinitas, ternyata dia malah Oneness. Terus satu lagi Siapa ada namanya? Kristen Gua malah Antioquia. nggak tahu. bukan Kristen Antioquia anti Nggak ada. Triteos itu. Nggak ada. Satu lagi itu kita tidak seiman. Nah, itu juga. Nah, itu mereka bertiga tuh dibabat itu berdua, buset dah. Oh sama yang di sini gue masih inget banget. Dia kan bawa ini Keluaran 6 ayat 4 tuh. Allah itu Tuhan, kan gitu ya. Allah itu Tuhan. Terus sama si Kengkawan Trinitas ini dikasih 1 Korintus 8 nomor 6. Tuhan itu Allah kita. Oh iya, itu dia. Tuhan itu Allah kita. Terus dibawain 1 Korintus 8 nomor 6. Lihat di sini. Bapa sama Yesus itu beda, kan gitu kan. Wow, langsung ditimpa ke Roma 12. Tuhan itu Keduanya itu kan Allah itu rebutan Tuhan satu semua orang, digituin. Wah, di situ langsung mereka nggak bisa ngasih dalil lagi di situ. Kalah di situ dia. Pakai Roma 10 nomor 12. Iya, gue inget banget. Nah iya, keduanya itu rebutan Dialog sama Sabelian tuh 5, 7, 8. Kenapa percuma? Ya percuma, orang bida. Ngapain diladenin? Ya gue pengen lihat aja argumennya Oneness kalau lawan Trinitarian itu apa? Oh, ke situ. Jadi gue tahu gitu. Itu aja pengen lihat itunya. Kalau gue sih males dialog sama Sabelian. Udah jelas bida, ngapain diladenin?
Lah dari sana juga bilang ente bidat, sama aja kok. Gimana? Sama-sama kok. Enggak, ini posisinya gini soalnya. Trinitarian itu masih merasa ini abad 3, abad 4 berkuasa mendominasi. Enggak, Bre. Udah lewat zaman lu itu. Ini sekarang zaman sekuler, semua orang bisa mengimani apa yang mereka imani. Nah, di situ kan jadi dipandang orang malah Trinitarian kalau seperti Gary Haji gitu jadi takut gitu. Kalau lu bener kenapa lu takut gitu loh. Orang sekarang udah nggak bisa. Anak-anak muda sekarang malah lu nggak jawab dia bilang ya itu menurut lu gitu. Pak Pras, Pras, zaman sekarang mana bisa digituin. Pak Pras, saya mau tanya ya, kalau Oneness kan Pak Pras bilang bidat ya. Kalau Muslim disebutnya apa sama Pak Pras? Aku nggak pernah bidat, aku nggak pernah ngomong bidat, aku nggak pernah ngomong Oneness bidat, aku nggak pernah ngomong. Oke. Cuman Gini aku deh, merasa Oneness itu salah gitu ya. bukan yang saya tanya Tapi sampai posisi bidat saya. apa saya juga nggak bisa ngomong. Yang saya tanya itu posisi saya gitu. Coba Pak Geri lah. Pak Geri tadi kan bilang Oneness itu bidat. Nah, kalau saya Muslim nih apa sebutannya dari Pak Geri? aku ada panggilan pembela kebenarannya. Tafadhol lanjut ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngomong deh. Gini ya. Kita berpikir terbuka ya. Kontradiksi antara Kristen dan Islam itu udah pasti. Jadi kalau satu benar, satu berarti salah. Kalau satu dari Tuhan, berarti satu dari setan. Nah, yang Kristen merasa sebaliknya, yang Islam merasa sebaliknya. Ya nggak apa-apa gitu loh. Itu pandangan masing-masing mengenai percaya ya kita bertanggung jawab nanti tentang di hadapan Tuhan ya udah terima nasib lo gitu. Selesai, nggak usah berantem. Ngapain berantem? Bukan yang saya tanya sebutannya. Berantemnya berantem ini aja, berantem konsep. Tapi secara itunya nggak perlu. Kita udah zaman modern, nggak zaman itu lagi. Siapa? Kita diskusi kok. Enggak, enggak kalau yang di sini mah udah enggak. Kalau yang di luar-luar yang nggak pernah debat kan. Kalau yang nggak pernah debat kan emosi digituin. Kalau yang udah kita kayak kita mah udah kebel. Ya kita kan masih nyari orang yang berakal sehat. Alhamdulillah. Betul. Ada juga. Setuju dengan Pak Pras tuh. Makanya saya tertarik untuk mengundang ke grup WA. Ya undang aja situ. Ya. Udah masuk belum Pak Pras? Udah masuk kayaknya. Oke. Ya, Sabelian itu bidah karena modalistik. Jadi modalistik itu tidak sesuai dengan iman Abrahamik. Iman Abrahamik itu yang mengimani bahwa Allah menurunkan firman Allah ke iman Abraham itu ya apa dia nyembah Yesus kan enggak ada. Yesus belum lahir lagi. Ya begini. Ayo. Yahudi Islam yang diketemuin oleh Abraham itu Yesus. Apa dia apa? Loh, nggak percaya. Yesus prainkarnasi itu yang ditemui Abraham. Makanya ini Islam nggak ngerti tentang praeksisten dia. Nanti ditembak di surat Abraham. Aku ngomong siapa Gary? Lu jangan bela ya. Setuju gak sama yang gua ngomong? Setuju, prainkarnasi. Oh ya udah. Pak Pras. Gila aja pengen sembuh, Bos. Pak Pras. Pengen sembuh. Pak Pras. Bedanya kalau Torah Tuhan dengan Torah Musa itu ada di mana sih perbedaannya? Waduh, gue bukan ahli Taurat sih. Oh, oke. Gary. Gue tidak di bawah hukum Taurat, sudah. Nggak ngimani lagi gitu ya? Bukan nggak ngimanin, tapi tidak di bawah hukum Taurat. Jadi terlalu memperhatikan Taurat itu udah enggak, karena Taurat sudah ditulis di hati gue gitu. Taurat itu artinya hukum loh. Iya. Hukumnya itu udah ditulis di dalam hati gue. Iya, makan babi kan dalam hukum Taurat haram. Makan babi, makan kepiting, makan kerang. Makan babi ya, makanya kan gue udah makan kan. Kenapa? Karena gue udah tidak mengikuti Taurat. Gak mengikuti. Karena gue sudah dilepaskan dari Taurat. Oke. Pak Pras, mengurangin sama menggenapi sama enggak? Menghilangkan sama Gini, pengertian menggenapi itu ada dua. Ya kan? Menggenapi gini, kalau di dalam hitung-hitungan matematika atau enggak kita lagi belanja, 5.000 berapa?
ternyata 5.025 perak, ya udah digenepin aja deh 5.000 gitu. Itu genep kata matematika. Tapi di dalam Alkitab kata genep tuh bukan dipakai itu. Saya janji sama kamu, sama Geri, besok gue undang lu makan di Häagen-Dazs. Kemudian besoknya saya ajak dia ke Häagen-Dazs. Saya bayarin dia, saya traktir. Nah itu saya menggenapi apa? Janji. Gitu. Jadi genap tergantung konteksnya apa. Hitungan atau janji. Kalau janji digenapin begitu. Pak Pras. Pak Pras, Yesus kan bilang ya, lebih baik dunia ini hancur daripada satu hukum Taurat dihilangkan lah itu ya. Kan ada tuh ayatnya tuh. Ya ayatnya tuh bukan ngomong begitu, bahasa Indonesianya terjemahannya salah. Iya gimana? Makanya kalian waktu baca, kalau kalian baca memang LAI kadang-kadang terjemahan kurang tepat. Oh ya banyak. Banyak sekali. Ya, tapi kita orang Kristen yang belajar ngerti mana yang tepat, mana yang itu. Kita bisa lihat ke bahasa aslinya, kita bisa lihat ke KJV atau YLT atau ESV, itu semuanya berarti ada salah, itunya. Salah gitu. Salah ya. Memang salah. Enggak, karena gini, salah. Enggak gini, karena contohnya hotdog bisa diterjemahin enggak? Masa hotdog diterjemahinnya anjing panas? Iya gitu berarti loh. kan Jadi nggak pantas buat dimani LAI kalau begitu. Ngapain? Nggak pantas untuk dimengerti sebatas yang nyata-nyata jelas. Gimana benar. Udah bilang salah kok tadi, gimana ini? Ya nggak ada masalah. Nih ya. Ada masalah, masa mau ada nih, masalah? ini perkataannya gini. Aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, 1.1 koma dalam Taurat tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Ini terjemahan MB. Itu lebih benar, sampai langit bumi berlalu 1.1 koma dari kitab Taurat tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Termasuk kitab para nabi. Jadi tidak akan dilenyapkan sebelum digenapi. Kalau udah digenapi boleh lenyap? Ya boleh dong. Jadi kalau sudah dilenyapkan kok kenapa ditempelkan? Iya benar. Benar, kalau sudah dilenyapkan ditempelkan itu loh, buat apa? Loh, ditempelkan itu dibuang lah. Kalau dia sudah dilenyapkan dibuang. Itu sudah itu perpuluhannya kok masih ada perpuluhan. Hah? Perpuluhan kok masih jalan. Itu kan tafsiran daripada para pendeta. Gini loh, kan para pendeta sebentar, aku jawab dulu, sebentar. Gini, kan ada juga gereja yang masih melakukan hari Sabat, benar nggak? Itu kan tergantung tafsiran daripada pendetanya. Yang kalau menurut saya itu karena nggak ngerti. Jadi kalau yang ngomong perpuluhan itu juga nggak ngerti, karena perjanjian baru bukan perpuluhan lagi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Segala sesuatunya kita hidup, hidup adalah untuk Tuhan, seluruhnya untuk Tuhan. Gitu. Ini harga sayuran berapa? 5.025. Digenapi aja ya 5.000. Enggak kayak gitu. Kalau faktanya enggak kayak gitu. Bukan digenapi, 25 dihilangin. Iya, kan, itu Bang. kan genep, pengenapan. Itu masih lumayan. 4.975 ya udah 5.000 deh. Ya gitu. itu kan digenapi apa dikurangi itu? Gue pengen tapi nanya. Faktanya kan mau ditambah dikurangi? mau dikurang kan arti genep kan kadang-kadang begitu. Kurang satu ditambahin jadi. Enggak, gue pengen nanya, coba ya. Ini harga sayur berapa? 5.025 perak. Ya, digenapi deh 5.000 aja. Nah, yang gue tanya itu digenapi apa dikurangi? Dikurangin. Nah, enggak, kita nanya ke orang yang ini, yang kurang sehat ini. Coba. Bukan, itu kan orang-orang seringkali ngomong tuh adalah di bidang angka gitu loh, penggenapan, penambahan, tadi kurang kata 9 jadi 10 aja deh. Jadi genap, tadinya 9 jadi 10 gitu. Jadi 9 adalah penambahan gitu. Tapi kalau di dalam Alkitab itu bukan penambahan, tapi ada janji digenapi. Kalau di Kristen 5.025. Genapi deh, goceng. Kata Yesus kan digenapi. Malah orang Kristen itu kepikir malah dihilangkan. Kan digenapi kan? Berarti kalau orang beli sayur itu tadi gini loh. 5.025, terakhir nggak dibayar 5.000-nya, 25 juga sayurnya diambil semua. Gini loh. Kalau saya janji traktir kamu di restoran Padang, saya traktir gratis. Lalu kalau saya udah penuhin janjinya, udah dihilangkan nggak? Udah dong, selesai dong. Janji itu kan setelah digenapi selesai.
Ya setelah ini kan langit dan bumi belum runtuh. Ya, belum luntur. Kan itu Belum belum luntur. genap Kan luntur. dibilang sampai langit dan bumi berlalu 1.1 koma dari Taurat Iya. tidak akan lenyap sebelum semua digenapi. Ya. Jadi sampai pun langit dan bumi itu lenyap, kalau belum digenapi tidak akan berlalu gitu loh. Nah, Jadi kalau kita kaji kalimat. Jadi gini loh. Kalimat itu kan nyambung. Berarti yang dimaksud lenyap itu ya langit. Kok ngambil kalimat dari kosakata yang lain? Ini ya, sampai langit bumi berlalu 1.1 koma tidak akan lenyap sebelum Coba digenapi. tunjukin ininya Pak Pras, tunjukin ininya biar bisa kita ini jangan dasarnya narasi Pak Pras gitu. Ada literasinya nggak Pak Pras? Dasarnya Yang asli sekalian, yang asli, yang Yesus langsung Ya, ngomong dengan bahasanya Yesus. kita lihat Itu ya. Matius 5 ya? Kalau bisa Tapi bahasa aslinya, aslinya, Bang, bahasa aslinya. Itu harganya Nanti- berapa nanti- sayuran? nanti bukan 5.025 bos. Genapi aja ya goceng. Iya, rupanya Ini goceng yang nggak aku- dibayar, sayurnya diambil mau semua. aku share gak? Ya. Aku belum bisa share tuh, ditutup Pras. only host can share. Pras, nanti sekalian yang Amsal 7 tuh ini nggak digenapi nggak sama istri-istri Kristen? Orang gila aja pengen sembuh. Orang gila pengen sembuh. Amsal 7 Amsal 7 ayat 16 sampai 19 digenapi nggak sama istri-istri kekristenan? ayat pasal 7 ayat Amsal 7. 18 sama 19. 19 itulah intinya 18 sama 19. Pak Pras lagi di perjalanan, istri Pak Pras bermesraan. Ya, Itu ayat-ayat ini artinya apa? Makanya Kamu tahu jelasin. konteksnya nggak? Bukan, kamu harus baca tuh dari atas ke bawah tuh ngomong apa. Itu adalah pelacur, itu seperti itu. Pelacur itu akan berusaha mengatakan suamiku nggak ada di rumah, ia sedang jauh pergi, ia membawa sekantong uang bersamanya. Bukan Nggak ada waktu bulan pertama baru ia kembali. Nggak ada. Ia menyesatkan Jangan bilang pemuda itu lebih-lebih. dengan kata-kata yang meyakinkan, bahkan menaklukkannya dengan bujuk rayu. Jadi siapa? Kita pemuda harus menjaga kelakuan kita yang bersih, jangan sampai Tapi kata- terjerat sama perempuan Nggak pelacur ada. yang Tapi seperti kan ini. gini, loh. Bang Dewa ya, Bang Dewa. Itu bukan. Lo baca Dibentangkan dong, yang kamu namanya baca nggak bisa baca permadani. atas Oh bawahnya. udah gue baca. Udah gue baca. Dibentangkan Ya sama udah. kita permadani ya kan. Soalnya kan Iya, memang makanya. begini. Ya. Ente Makanya jangan- itu jangan. kita jangan tergoda. Kan pesannya begitu. Masa ngerti gitu Oh, aja nggak bisa enggak. ngerti. Enggak. Yang gua nggak Kamu ngerti IQ-nya lagi. Ini berapa berapa sih? harga Kok sayuran? gitu aja nggak ngerti? IQ-nya berapa? Ini berapa harga sayuran? Hah? 5.025. Saya genapin ya gocengnya. Itu bukan Lo digenapi. ngerti gak? Dikurangi. Ngerti gak arti yang saya ngomong? Ngerti gak arti yang saya ngomong? Jadi itu ada Ngerti. pengenapan sistem Ngerti. angka. Saya ada kata Oh, kasih sistem contoh angka. 4.975. Ya udah genepin Ah, jadi terus? 5.000. Digenepin Nah, apa? itu genap. Ditambahin. Nah kalau itu Ada genap. sesuatu yang kurang ditambahin gitu. Nah, itu Ngertinya genap. artinya Gua gitu. percaya. Gue percaya kalau Atau itu dikurangin, digenapin, gua ditambahin, percaya. itu kan Oh, dikurangin angka. nggak bisa, Cuman saya kan nggak bisa. ngomongnya yang mengurangi. Nggak bisa Ngerti? kalau itu Pras ya nggak bisa. Ini berapa Tetap harga aja, sayuran? tetap aja. 5.025 Ya, perak, anggaplah Bos. saya salah. Saya Saya genapin ngomong aja lah, 4.975 jadi berapa? Jadi 5.000 gitu. Nah, Nggak perlu kamu lu ketawa. dihilangin. Itu Lu itu kalau dihilangin. kamu enggak gini. Kalau orang ya semakin pinter itu dia bisa mengerti perkataan orang dan mengerti berbagai kemungkinan. Kalau orang Justru semakin karena gua ini nggak ngerti. nggak kurang, ngerti. iya. Kalau Ya, kurang karena itu mengertinya boleh hanya gua kurang, hanya perlu yang boleh gua kurang, jelas-jelas nggak apa-apa. gitu. Jadi gue berbicara sama orang idiot gitu kalau misalkan begitu gue ngajarin. Ya kan, harga sayuran berapa bos? 5.025. Saya genapin ya jadi goceng. Itu 25-nya kemanain? Itu Bukan mah saya dikurangin genepin angkanya deh, genepin. Atau orang belanja genepin. begitu kan, genepin ke atas Kenapa ke nggak bawah tujuhin? genepin kan. Kenapa nggak Saya kan tujuhin? memberi contoh Genepin. angka kan. Angka genepin itu adalah mau lebih mau kurang. Kalau Coba, kita gua belanja nanya. di mana-mana Gua nanya sekali selalu lagi. digenepin gitu loh. Ini tukang Itu ini pengenapan tukang sayur. dari sisi angka. Nah, iya. Jadi gini Baik, loh. Itu tukang nawar Bicara memang itu ya. berdasarkan Tuhannya suka ditawar yang ya. dimaksud oleh pembicara. Jadi kalau Coba, Bang kamu Suret, tuh Bang Suret, adalah gua nanya tipenya ke Bang mengatakan Suret. kayak ada kata tentang peres Bang keringat. Suret, Kamu kalau mengartinya adalah misalkan keringatnya ini diperes. harga Tuhannya ditawar ya. Kemudian Harganya kalau 5.000, kamu mengatakan 25 memutar perak. otak, kamu ngertinya Kira-kira adalah kalau otaknya misalkan gua diputar-putar tawar gitu. 5.000, Jadi 5.000 gini loh, itu kamu tidak dikurangi apa mengerti digenapin? berdasarkan yang dimaksud, Bang Suret. kamu hanya Kurangin mengerti lah. berdasarkan Dikurangin literal. kan? Heeh. Dikurangi.
Tapi bisa jadi dibayarnya cuma Bang Pras, 25 perak, 5 ya, ribunya itu dihilangin. dikurangin. Bisa Nah, jadi. Tetapi kalau menurut Pak Pras ini justru malah dibayar pun tidak. Ah, itu baru betul-betul genap. Genap penderitaannya maksudnya. Gini, berarti kalian tuh nggak mengerti apa yang dimaksud Bang Dewa, orang gitu loh. genap Dengan tukang sayur maksudnya. dengan pengertian Iya, seperti benar. itu kalian mau mengerti firman Tuhan ya memang Genap susah. juga, genap penderitaan tukang sayur. Firman Pak Tuhan Pras, nggak mungkin bikin Pak Pras umatnya tadi kan ngambil analogi janji ya, janji dengan Gary tadi kan. Janji dengan Ya. Gary sehingga tergenapi. Pertanyaan saya sebenarnya jadi muncul ya. Apakah hukum Tuhan itu, hukum ini kan berarti berlaku untuk semuanya ya. Itu Iya. dianggap sebagai janji. Padahal itu kan hukum, suatu aturan ya. Suatu aturan beda dengan janji. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menggenapi hukum Tuhan itu ya. Itu kan bisa saja Yesus menggenapi kewajiban dirinya. Tapi tidak mewakili semua orang Kristen. Tapi mewakili kewajiban dirinya. Kenapa bisa dianggap dia menggenapi untuk semua orang gitu? Iya, masalahnya gini, di dalam hukum Taurat itu kan ada perkataan, jikalau engkau tidak melakukan segala sesuatunya, engkau akan terkutuk. Bang gitu Suret. loh. Terkutuklah Bang Suret, orang yang tidak melakukan bahas yuk, Bang segala Suret. sesuatu yang tertulis Di streamyard Bang di Suret. dalam kitab. Di streamyard Bang Suret, kita bahas yuk. Bang Suret. Ya, kita bahas 5025. Ayo, Bang Suret, langsung luncur. Kita bikin lucu-lucuan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja lah, malas. Ya, pemahaman Oh, kamu gitu. cukup itu kurang. Waalaikumsalam. Kambing hitam kamu Waalaikumsalam. harus mengertinya kambingnya warna hitam gitu kan. Kok jadi ke Mahkota kambing sih? mahkota wanita kamu hanya mengertinya wanita pakai mahkota gitu kan. Oh, lu Kamu jadi kan mengerti mahkota, secara mahkota. literal, tidak mengerti Enggak, kalau ini orang mengerti. sedang berbicara apa. Gini, memberi Iya, kan makna tadi itu kan udah memberi di- makna udah sesuai yang diberitahu, dimaksud, ya kan? bukan sesuai Bahkan dengan apa yang yang dikatakan. namanya- Menurut Bukan, daya tadi ente tangkapnya kan kamu, nggak bisa mengatakan, begitu. Ente Jadi gini loh, pengen menang kalau begini, ya tidak jadi mau IQ-nya tidak harus mau dipakai paham. kalau dalam Coba memahami pikiran perkataan ente, Pak. orang. Coba akal ente dipakai, antara lidah sama akal ente konekin dulu ya. Berapa harga sayuran? 5.025 Loh, bos. saya lagi menjelaskan genapin aja apa, ya, goceng. bro? Gini loh, kamu harus ngerti saya sedang menjelaskan apa. Saya sedang membicarakan bahwa penggenapan Saya itu lagi ada bicara membicarakan soal penggenapan di 5.025 angka. perak. Kan ente yang membelikan yang namanya yang Saya memberikan itu sedang itu. membicarakan Ya penjelasan kan? di angka. Nah sekarang ketika dijelaskan, ente tidak mau paham. Kan ini aneh. Ya kan? Ini aneh. Ente Nggak aneh, berusaha karena kamu bertahan. nggak ngerti bahwa Berusaha saya sedang bertahan. maksudnya adalah penggenapan angka gitu loh. Penggenapan itu Coba ada gue pengen angka, nanya, mau itu gue ke pengen atas nanya mau di ke sini, bawah sama di sini aja. ke siapa? Gue pengen nanya nih ya. Tadi kan dia ngambil Loh, analogi. enggak gini Kak. Berapa ini kamu harga mengertinya secara sayuran? literal. Kalau kamu Nah, mengerti sekarang- secara enggak, literal ya sekarang- seperti yang kamu ngomong, tapi kamu nggak mengerti apa yang saya maksud. Coba. Kamu kan tidak mengerti gua tanya ke berdasarkan Muslim yang saya ada di sini. maksud. Kamu Berapa mengerti harga berdasarkan sayuran? secara literal. Nah ini orang nggak mau Ya, pengen ya nggak menang apa-apa ini. karena kamu tidak mau mengerti. Ya nggak apa-apa. Enggak, Kamu tadi nggak kan ngerti. bentar. Tadi Kamu kan nggak ngerti saya apa yang bilang kan. dimaksud. Kamu bahkan Halo. nggak ngerti. Diam dulu Pak Jadi Pras, Pak Pras. dengan orang IQ-nya seperti kamu ya udah. Pak Oh, Pras, iya, Pak iya. Pras, tadi kan ngomong kayak begini saya kan, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat karena katanya lebih baik bumi dan langit ini hancur daripada satu iota Taurat dihilangkan lah, begitulah ya bahasanya ya. 5.000 tadi Dah. analoginya 5.000. Gimana sih ini? Ya udah kalau cuman mau ngomong seperti itu ya terserah ya. Jadi dia nangkep Justru orang berdasarkan Gue mau pengen menyalah-nyalakan akal ente itu doang ya nggak digunakan apa-apa. dulu. Emang Oke. ente salah gitu. Makanya Jadi- akal ente dipakai dulu gitu. Ya. Jadi Pak Ya, Pras, Yesus jadi itu mengertilah berdasarkan yang saya maksud gitu. Kalau kamu mengertinya literal ya udah anggap salah. Ya, Saya ente tidak emang berbicara salah. secara Gimana? literal, saya bicara angka penggenapan gitu. Ya angka Harusnya saya penggenapan. beri contohnya Baik, gua tanya. 4.975 jadi 5.000 gitu kan. Nah kalau itu benar. kalau itu benar, Aduh, gua ya akui. udah. Nah kalau yang Udah, kamu pertama tuh nggak ente bisa salah. mengerti. Ya? Gini loh. 5.000 Gini loh, kamu 25 tuh orang perak. yang mengerti bahwa memeras keringat, Nah, ini- keringatnya diperas. Ini Kemudian ini memutar orang otak, contoh orang otaknya mau diputar-putar. Jadi Contoh kamu nggak orang mau menang mengerti diskusi apa ini yang seperti dimaksud, ini, tapi ya. kamu hanya mengerti dan Contoh orang berusaha mau menekan menang. orang berdasarkan Mau apa menang yang diskusi gitu. secara Orang literal. mah bukannya Pak, Ya nggak apa-apa. bukannya paham gitu kan. Kalau misalkan salah dia memahami, oh ya salah itu. Begitu mestinya kalau orang. Kalau gua salah, gua akui gua salah gitu.
Berapa ini harga Saya sayuran? bilang kalau kamu mengerti 5.025 secara literal, saya perak. salah. Tetapi kalau kamu mengerti yang saya maksud, Bos, harga mengenai sayuran penggenapan, 5.025 perak. Udah. Ya, 5.000. Udah. Anggaplah lu menang lah, ya. Oh, iya. Jadi cuman gua bukan menang, gua yang bener. Gua bukan menang di sini. Gua yang bener. Loh, secara literal memang kamu yang benar. Iya, betul. Tetapi apa yang saya maksud kamu nggak ngerti gitu loh. Coba, sekarang gua tanya, berapa ini harga sayuran? Loh, secara literal kamu ngerti nggak? Secara literal ngerti nggak? Iya. Kamu ngerti secara literal nggak? Lah, secara literal gimana? Secara literal nggak? Coba, gue pengen nanya, berapa ini harga sayuran? 5.025 perak, Bos. Saya genapin aja ya 5.000. Itu udah, digenapin bego. apa dikurangin? Udah ya, bye-bye ya. Kok begitu? Enggak, kalau orang nggak mengerti apa itu literal dan apa yang dimaksud ya sudah, nggak apa-apa. Ya, nggak bye-bye. apa-apa, masa mau ada apa-apa? Gue kan ngasih tahu doang gitu sama ente. Makanya Iya, akal dipakai dulu iya. kalau misalkan mau diskusi sama muslim. Enggak dong, lu yang Karena harus yang pakai namanya akal. muslim. Lu yang harusnya pakai akal. Oh, gue karena ulangi kalau kita begitu, bicara- gue ulangi saya kalau secara begitu literal. pertanyaan gue. Saya berbicara, Iya. kamu nggak ngerti Baik. apa yang saya maksud gitu. Kamu tidak mengerti Baik, gua- maknanya. Ya, Oke, gua Mahadeva, tanya kamu lagi. nggak ngerti maknanya. Kamu berapa cuma ini mencari harga kesalahan sayuran? orang gitu. Oke, Wah, gua bukan silakan. nyari kesalahan. Gua Terima di sini aja, kan makan aja pengen udah. ngebenerin, Nggak apa-apa, ayo, pengen bye. ngebenerin. Lu salah. Enggak, makanya gua lu nggak benerin ngerti. gitu. Yang Halo. dimaksud Jadi Mau pakai peras kalau primer keringat misalkan nggak? adalah salah, keringatnya diperas gitu kan. kalau misalkan Kalau lu salah, kan mengertinya aku begitu, salah, hanya gitu. bisa mengerti Ya secara kan? literal. Nah, inilah Oke, contoh Mahadeva, orang seperti bye-bye. ente. Pakai timer Ente mau nggak? menang kalau begitu, mau Iya, menang. udah. Ya, Oke, bye-bye. gini di sini muslim sehat semua, alhamdulillah. Pada saat ditanya berapa harga sayuran, 5.025. Saya genapinnya 5.000. Itu bukan digenapin, namanya dikurangi. Cok, kalau misalkan Dewa salah, ngomong di sini muslim, Dewa salah apa bener? Nanya aja Dewa mau jujur. Ya itu Bener apa salah Dewa? dikurangin. Itu aja beres. Kok masih dipertahankan sih? Udah tahu salah. Gimana ini? Mana PG tadi, Pak Pras? Dia diskusinya mau menang. Bukannya mau cari kebenaran, mau menang dari awal juga. Kayak Pada saat kemarin Bang Dewa. Mat Tristan aja tuh, Mat Tristan. Tadi aja kabur dia Mat Tristan kemarin. Ya kalau Mahadewa ini cuma awam. Oh, awam iya, Males awam. kalau Apa? awam. Gue juga nggak mau diskusi sama yang idiot. Kalau misalnya ada yang mau dialog dengan saya perlu tahu dulu nih latar belakang teologinya yang jelas ya. Ya, saya juga kalau misalkan ada Kristen yang mau diskusi sama saya, tolong carilah Kristen yang jujur lah. Dewa, punten Kang Dewa. Ya, supaya nggak buang-buang waktu. Saya nggak ngelakuin dialog kayak Mahadewa. Kalau saya siap buang-buang waktu kalau untuk kebenaran. Ya. Mungkin Kang Dia Anda buang-buang waktu udah lah lama dengan sesama naik awam gitu. aja. Ya, gue juga nggak mau buang waktu sama orang idiot. Sama kok gitu jawaban gue. Ya. Awam berhadapan dengan awam. Teolog Ya, berhadapan dengan teolog. gue awam, ente idiot. Ya nggak mungkin nyambung juga gitu. Bener nggak? Kenapa Pak Budak Angon, silakan. Enggak, ini mungkin untuk mengisi waktu. Mungkin Pak Giri kalau memang ada seperti barusan permintaan. Kang Dia mungkin bisa naik ya Kang Dia, tolong. Mewakili kami. Berdua deh Kang Dia sama Kang Dewa, kalau bisa mungkin sama si Pak Pras sama si Pak Giri silakan. Kalau satu-satu Oh, juga enggak. Tadi udah ngata-ngatain Dewa kok. Enggak usah, enggak apa-apa. Santai Biar aja. bagaimanapun kan saya bisa menilai ya. Nih saya kasih tahu ke Anda nih. Mahadewa awam udah jelas. Ya. Ustadz Hamidun. Udah Pak Giri, bagus Pak Giri tidak akan pemahamannya. selesai Pak Giri. Saya udah Ustadz berusaha. Dan saya kasih tahu bagus juga bentar. pemahamannya. Ya nggak apa-apa. Kita Dewa juga mau menilai dong. Boleh dong Jadi, menilai. Saya nggak mau membuang-buang waktu menghadapi yang yang namanya awam. Kristen bidat yang baik itu keren. Bobson itu keren. Gary aja itu idiot. Nah, sama ya penilaiannya ya. Bener nggak? Sama, kita juga nggak mau buang-buang waktu juga. Sama aja kok kalau mau nyerang begitu. Ya. Ya, jadi ada yang memang benar-benar latar belakangnya dari teologi. Teologi Mau Islam. latar belakang dari apapun, dah kalau nggak jujur terhadap diri sendiri aja. Wis, cakep kata-katanya itu. Jujur itu, cakep. Fir'aun itu ya jago, pinter. Haman juga pinter. Haman. Ya, Haman pinter. Tapi karena memang Ya, buat Anda mungkin Mahadewa juga pinter. Enggak, Ya, buat maksudnya Kristen begini juga loh. mungkin ente Orang pinter, pinter itu padahal banyak. Tapi kalau udah nggak jujur,
selesai kepintarannya. Ya terserah sih, tapi saya nggak terlalu tertarik untuk dialog dengan yang latar belakangnya bukan teologi. Kami pun nggak tertarik kok sama. Ya, kami juga nggak tertarik sama orang yang sama. Kesini hanya untuk menghina saja kayaknya Gary ini. Ya, kita kasih yang raise hand dulu. Nggak mau dialog dengan yang model-model kayak Mahadewa. Ini ada kamu kesini ngapain? Nggak mau diskusi sama orang idiot, sama. Gue juga. Yang raise hand coba silakan Holy Seed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan tadi sempat dengerin debatnya Pak Zuma tadi. Ada sedikit nyinggung-nyinggung soal penjajahan. Saya cuma mau informasikan aja itu. Oh ya, sebelumnya ini apa namanya? Ada yang bisa terjemahin nggak? Kalau di bahasa Inggris itu apa artinya di dalam bahasa Indonesia yang bunyinya in the name of Holy Trinity? Dengan menyebut nama Trinitas, maksudnya gimana? Nggak ada. Kalau di Islam itu Holy Trinity. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah. Kalau di Islam. Ya, jadi gini, setahu saya itu waktu zaman penjajahan itu kan mereka sering bikin perjanjian. Misalnya perjanjian bagi-bagi kue negara jajahan lah gitu. Ada banyak itu perjanjiannya. Nah itu perjanjian-perjanjian itu selalu didahului dengan kata itu. Ini info aja, karena tadi ada di debat itu menyinggung-jinggung soal penjajahan sedikit gitu loh. Terus hubungannya apa, Bos? Dengan in the name of Trinity hubungannya apa itu? Di dalam perjanjian-perjanjian mereka bagi-bagi kue penjajahan itu, traktatnya itu selalu didahului dengan kata itu. Oh, dan maksudnya kalimat orang itu. Orang Belanda. Orang POC. POC. Inggris sama Belanda. Baik. Spanyol, Portugis. Baik. Saya nanya dulu, Bos. Bos ini Islam atau Kristen, Bos? Islam. Alhamdulillah, subhanallah. Lanjut. Ya, saya cuma mau informasikan itu aja. Ini loh maksudnya Pak Olisit ini, bahwa katanya yang menjajah itu bukan karena agama, tetapi di dalam traktat selalu menggunakan itu, kata itu gitu loh Pak Dewa. Paham. Cuma begini ya Pak Holy Sweet, kita di sini dewa pribadi sih ya, berdasarkan dari informasi dari kakek dewa ya. Kakek dewa itu kan ngalami sama yang namanya penjajah ya. Menjajah, dan kenapa orang Islam itu dulu, ini sih kata kakek ya, dulu kenapa banyak yang masuk ke Kristen. Karena mereka itu banyak yang buta huruf dulu itu. Mereka tidak paham sama kitab sucinya yang berbahasa Inggris sama Belanda. Itu yang dewa tahu dari kakek, informasi hanya itu aja. Iya, tadi kan ada kalimat-kalimat yang seolah-olah penjajahan itu nggak berhubungan gitu loh dengan Christianity gitu kan. Nah, itu silahkan dicarilah traktat-traktat tentang misalnya kenapa Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah Inggris, itu ada perjanjiannya tuh. Terus kenapa Spanyol sama Portugis itu ini enggak? Halo. Apa namanya? Itu silakan dicari aja. Itu perjanjiannya tuh selalu didahului dengan kata-kata itu, in the name of Trinity, semacam itulah, Holy Ghost atau apa. Oh, ini maksudnya ngasih PR ya? Iya, ngasih info nih. Iya, ngasih Itu PR aja, maksudnya makasih. biar yang lain cari. Cuman emang yang aku tahu sih penjajah itu mereka selain bagi-bagi juga, terus memang ada yang di ini ya, jadi misalnya Belgia itu bagiannya mana, terus Spanyol misalnya banyak kan di daerah-daerah Amerika Latin ya, makanya Amerika Latin rata-rata bisa berbahasa Spanyol kan mereka, terus kayak Belanda nggak banyak bagiannya, Inggris juga begitu. Nah memang mereka kan bawa ininya 3G ya, 3G itu apa sih?
Salah satunya gospel. Jadi glory gospel. Ya, glory gospel gitu. Jadi memang itu memang udah bawaannya mereka begitu. Jadi kemana-mana pun mereka pergi, mereka berusaha supaya nyebarin gospelnya itu. Kenapa? Karena kita mikir logis aja. Kalau misalnya mereka yang bawa agama itu, ya mereka kan jadi berkuasa gitu. Nah, orang-orang ini kan misalnya dibina di gereja-gereja ya, kayak di Belanda ini satu namanya Gemeente. Gemeente itu kayak distrik kalau di kita ya, di Indonesia. Mungkin kayak RW gitulah gitu. Nah, itu satu gereja mereka gitu ya. Jadi mau nggak mau kan namanya itu masyarakatnya dipimpin sama pendeta. Ya orang mau nggak mau jadi tunduk kan gitu. Orang kan nggak berani ngelawan pendeta lah ya gitu. Nah, di Indonesia itu memang terutama ya kan Portugis, Inggris, terus habis itu Belanda. Nah itu jadi secara nggak langsung memang itu ininya sembuhannya mereka gitu. Jadi kemanapun mereka pergi itu dibawa penjajahan itu gunanya juga gitu. Jadi dengan orang-orang ini nurut, orang lokal itu nurut sama si penjajah, otomatis apa aja yang disuruh kan mereka mau. Kalau misalnya nggak mau mereka tinggal ditekan aja gitu. Kamu ya mau nggak mau harus mau dong, harus nurut dong gitu. Jadi kalau yang kelihatan banget kayak di Belanda ini, kita lihat gitu, hampir setiap desa itu gerejanya besar-besar banget. Padahal kalau dipikir-pikir orang Belanda orangnya nggak banyak ya. Itu gereja segede-gede apaan tau. Jadi itu dan itu di tiap desa ada, dan itu biasanya ada di center kotanya. Yang namanya kota di sini tuh kalau kayak di tempat saya ini paling cuma 2 RW lah, gedenya sebenarnya namanya kota. Sebenarnya kalau kita mau dibilangnya kampung ya di Indonesia gitu. Nah itu tuh pasti ada gereja satu gitu, gerejanya besar. Sama di Belgia juga begitu, di Inggris yang sudah pernah pergi, Belgia, Jerman, semua sama kayak gitu. Jadi itu salah satu cara untuk mengekang masyarakatnya gitu, untuk biar mereka bisa pegangnya jadinya gitu. Jadi nanti kalau udah kayak gitu kan, karena dia nurut, disuruh apa aja juga mau, terus juga kayak di kita kan di Indonesia ya, disuruh banyak kan tuh yang ini maaf ya, pengkhianat itu kan rata-rata agamanya yang non ya gitu. Karena mereka mau nggak mau ya karena bos itunya pendetanya orang Belanda segala itu, ya mereka disuruh apa juga oke aja gitu. Dan mereka jadi nggak ngerasa dijajah karena merasanya jadi kayak temenan ya. Mungkin ada sih daerah-daerah yang daerah Maluku atau apa kayak misalnya Marabis itu yang ikutan di rapat kemerdekaan itu ya ngerasain juga. Tapi memang yang terutama itu makanya mereka nggak suka dengan Islam karena Islam ini yang mengajarkan kita nggak boleh dijajah gitu, kita harus merdeka kayak gitu sih secara umum gitu ya. Jadi 3G itu selalu memang dibawa ke seluruh dunia, itulah sebabnya juga Kristen tuh nyebar kemana-mana dengan penjajahan memang gitu. Ya, tapi begini ya, Bun, yang mengatakan itu in the name of the Trinity itu Dewa sendiri jujur baru dengar. Karena itu ada di traktat-traktat itu Bang, silakan dicari Bang. Tidak ada buktinya, ada bukti. Boleh dicari perjanjian tentang itu. Kang Holly. Ya. Kang Holly, bagusnya antum ini kan bagus nih bagi kami, bagusnya jangan suruh nyari lah, antum bawa kirim. Justru iya yang membawa tesis ini. Oke, sebentar ya, saya carikan contohnya aja ya. Sebentar saya googling. Nah, itu bagus. Bagi kami bagus tuh. Kalau itu bagus. Kalau kami tidak bisa menerima gitu aja, kami tidak mau fitnah. Itu maksudnya. Tapi biar yang lain bisa lihat juga kalau memang ada sih gitu. Iya, itu bagus tuh. Emang kita nggak mungkin ya, mereka tidak berangkat dari keagamaannya kan, menjajah mengambil itu nggak mungkin, pasti ada motivasi itu. Iya, contohnya aja lihat ya, di Spanyol itu kan ada inkuisisi kan, inkuisisi Spanyol sewaktu ya itu udah itu orang Yahudi sama orang Islam nggak mau masuk mereka, udah selesai. Hukumannya kejam lagi. Kalau yang saya ngerti tadi kan ya tolonglah dicari itu kan kesannya ya memang ada nggak bukti tertulisnya atau apa, memang betul apa enggak itu apa cuma isu doang kan gitu ya. Kalau saya nangkepnya begitu, nggak tahu yang lain ya gitu. Kalau saya memandangnya begini malah Pak Holy City pada akhirnya mengajak kita mengadap bahwa memang benar bahwa Kristen itu gitu kan, bahwa dia itu dengan agama itu merampok atau menjajah kan gitu. Cuma saya ini nggak bawa data yang lengkap. Kalau tidak ada data jangan. Nah, saya kasih ke Unir ini
Kita ngeri juga Di-chat kalau tuh, nggak ada di-chat. data. Ini linknya ya. Contohnya Ntar aja. aku buka deh. Oh, baik, baik. Terus ke siapa Mahadewa ya? Sebentar, saya cari. Loh, kok masing-masing ke ini aja, ke umum aja, Kang. Umum aja langsung. Sebentar. Oh, everyone Iya. bisa ya? Kalau saya cemburu sama Opir ini masalahnya. Oke. Maaf, saya belum biasa pakai Zoom nih. Coba share screen. Udah tuh Iya, saya kasih bisa. linknya, silakan di share screen, itu contoh aja. Ah, boleh. Coba dong share screen dong. Kang Mau dia, lihat juga tolong Kang nih. dia dong. Kang dia biasa yang rajin untuk buka-buka ginian. Di laptop. Valid nggak nih? Kalau ini ada bukti, kalau tidak ada bukti jangan. Nanti kalau misalnya ada waktunya 12 lagi bisa halaman. dicariin yang lebih banyak lagi. Ya, makasih Kang Holly, bagus itu. Ini bagus nih, keren. The Trinity. Ya, bahasa Inggris lagi. Ada Opir ini tuh, bisa terjemahin tuh bahasa Sunda. Nah, itu yang saya kasih contoh itu perjanjian kenapa Belanda ngejajah Indonesia, Inggris, Malaysia gitu loh. Jadi pakai in the name of Trinity gitu ya? Ya, itu juga di perjanjian-perjanjian yang lain, yang Spanyol sama Portugis, Prancis. Di mana nih apa. bagian in the name of the Trinity? Bukan di sini ya? Itu kan ada judulnya tuh The Treaty. Nah, Iya. itu. Oh iya benar. The Most Holy. Ya. Iya benar. Atas nama Tritunggal Maha Kudus dan tak terbagi. Oh iya benar. Ini berarti ada bukti. Itu contoh aja, yang lainnya ya silahkanlah PR. And the King of the Saya Nations. cuma ngasih Ini itu orang aja. ngelempar sesuatu bikin orang harus pinter, ini bagus juga sih. Mikir, selalu mikir kita, jangan mau disuapin ya. Mikir. Aku gitu, juga baru nyari. lihat Google kok. Cuman memang secara umum kan kayak di Eropa ini terus terang mereka nggak punya nggak punya mineral atau kekayaan alamnya itu kan kurang ya. Jadi kayak misalnya diaman, terus oli segala macam itu memang alhamdulillah adanya di negara-negara yang masyarakat muslimnya banyak gitu. Jadi kayak Belanda nih, Belanda jujur aja Belanda tuh nggak punya apa-apa sebenarnya, mereka punya cuma angin kalau kita ya bilangnya. Nggak punya Sama tanah gas bumi juga ya. Nggak ada banget tanah gitu. ya dia ya. Kan memang jadi memang janji Allah itu akan memberikan bumi ini kepada orang yang beriman. Ya memang di tempat orang beriman itu adanya semua. Iya benar memang, makanya aman wa taqwa lapatan alaihim gitu. Andai kata beriman dan bertakwa, aku berikan kepada mereka alaihim barokah minas sama, ada berkah dari langit dan bumi. Ya ini mungkin yang di Allah maksudkan. Ya kan, iya, di memang, Iran, benar, Irak, gitu ya Arab itu buminya benar-benar terkeluar gitu. Oke, kita bahkan kan bentar dulu. Bentar. Bahkan kan ini ada berita ya kalau George Bush itu kan menginvasi Irak gara-gara dapat bisikan dari Tuhannya tuh. Iya, bentar dulu. Aku share screen dulu lah, yang mana nih guys? Share screen gimana sih? Bisikan minyak bumi. Iya benar, itu ada beritanya tuh. George Bush itu menginvasi Irak karena dapat bisikan dari Tuhannya. Tuhannya George Bush siapa tuh? Cari sendiri di Wikipedia agamanya apa. Gitu. Google Translate. Halo ya, sebentar. Ini lagi nyari artinya. Maaf, Ini kan dengan nama Tuhan, in the name of the most holy, yang paling suci dan Trinity yang tidak terbagi. Yang jelas yang beken sih gitu, para penjajah ini memang yaitu 3G tadi itu gitu. Jadi memang gold, glory, and gospel. Jadi mereka memang jelas-jelas itu bawa agama, itu semua udah beken, seluruh dunia juga orang tahu gitu ya. Oh iya, kita udah tahu itu, Bun. Udah tahu kalau itu, Bun. Iya, makanya yang kadang sih aku juga sempat berpikir sih dulu kadang-kadang. Jadi sebenarnya kayak misalnya orang Jawa, terutama kan penjajahan Belanda tuh di Jawa ya gitu. Mereka nih agamanya apa ya sebenarnya ya sebelum masuk Kristen gitu? Apa memang mereka nih nggak punya agama, atau memang tadinya Muslim terus mereka murtad jadi Kristen, atau
apa Hindu gitu ya. Zaman-zaman 350-an tuh emang harusnya nanya sama ahli sejarah sih. Kayaknya gitu. Loh, kalau Uni menurut sejarah itu kan Islam dulu yang masuk. Islam duluan ada. Demak dulu dah. Ya, Maksudnya Islam tuh duluan ada, Bun. kayak di Jawa itu kan memang orang bisa punya agama 5 ya satu rumah. Borongan. Iya, ada temenku apa namanya dia lagi penelitian gitu ke kampung di daerah Malang sana gitu. Dia orang Gorontalo, sampai heran-heran kata dia, aku heran gitu ya bisa Pancasila banget tuh satu rumah bisa 4 agama, 5 agama gitu. Jadi ada yang satu Islam, satunya Kristen, satunya mungkin Protestan, satunya ada Hindunya kali, nggak tahu lah, sampai bingung temanku itu juga ya gitu. Terus kan berarti kan itu apa namanya, bukan ya, memang Islam tuh secara umum memang duluan ya daripada Kristen sebenarnya masuknya. Yang bawa Kristen ini kan sebenarnya penjajah ya gitu. Cuman itulah kadang-kadang kasihan banget sih sama mereka yang Kristen ini. Aku dulu aja SMA sampai heran-heran ya. Aku tuh lihatnya cuman dulu SD tuh temen yang Kristen tuh orang Nias gitu ya. Aku sih maklum lah kalau orang Nias tuh Kristen gitu. Satunya lagi ada orang Bandung, tapi juga ini gitu, cuman 2 gitu ya. Pas aku SMA ketemu orang Sunda, agamanya Kristen, aku tuh bingung gitu. Kok bisa ya orang Kristen kok, orang Sunda kok bisa Kristen gitu. Aneh banget. Ada juga yang Ternyata kayak banyak gitu. ya. Ya. Iya, itu yang tanggung jawab itu yang santan itu harusnya. Iya, orangnya di sini. Oke, silakan Pak Mahmud Ahmad. Lanjut. Udah resen takut keteknya basah itu. Pak Mahmud Ahmad. Next, Wak Romli Kali Dilem, silakan. Iya. Iya, Pak. Begini, saya punya buku ya. Buku Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, karangan Profesor Ahmad Hashmi ya. Itu ternyata Islam masuk ke Indonesia itu pada abad pertama Hijriah. Nah, ini kan seminar nasional ya yang diadakan di Aceh ya pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1978. Ya, yang hadir ini banyak. Pidato kepengarahan Kepala Daerah Istimewa Aceh, pengarahan Panglima Kodam 1 Iskandar Muda, macam-macam, menyimpulkan kesimpulannya yang hadir ini banyak ini. Ya, kesimpulannya ini saya foto biar saya tidak dikatakan ngarang begini. Yang pertama itu, sebelum Islam masuk sudah ada kerajaan-kerajaan di Aceh, antara lain Lamuri. Pada masa kerajaan Lamuri telah tercipta hubungan diplomatik dengan luar negeri, terutama Cina dan India. Yang kemana? Ini. Pada abad pertama Hijriah, Islam sudah masuk di Aceh. Ini saya foto ini. Kalau tidak saya foto ini kira ngarang saya. Lu gak bisa buka ya. Video ya. Wah, Anda tidak dapat memulai video Anda karena host telah menonaktifkannya. Bisa. Silakan udah bisa. Nah, ini kan ini di mana ini? Ini Islam berkembang di Aceh pada abad pertama Masehi. Ya, Hijriah. Ya, ini judul bukunya. Ini yang hadir di mana? Di apa itu namanya? Di seminarnya. Ini kan artinya begini. Ini. Jadi dari buku ini ternyata Islam masuk itu pada zaman baginda Nabi abad 1 Hijriah. Nah, berkaitan dengan tadi masuknya kolonialisme di mana? Di Asia itu, terutama di Nusantara itu kan akibat kekalahan dalam perang salib ya. Jadi bangsa-bangsa Inggris, Spanyol, Belanda macam-macam itu membagi kekuasaannya
sampai di Jawa dengan 3G itu glory, gospel dan gold itu. Nah, otomatis karena di dalam mereka itu ada persekongkolan, maka menganggap dan membagi daerah-daerah Asia ini oleh kesewenangan mereka. Jadi ya mereka karena dengan 3G itu ya agak masalah, dan traktatnya ada in the name of the Holy Trinity dan sebagainya itu. Karena itu di dalam persekongkolan negara-negara penjajah saja, bahwa kami sebagai penduduk pribumi itu melakukan perlawanan itu merupakan jihad kan, karena perlakuan kafir harbi itu harus kita balas dengan setimpal. Makanya ada perjuangan Perang Jawa, Pangeran Diponegoro, terus ada macam-macam pahlawan-pahlawan Islam itu. Walaupun ada muskilat, apakah pahlawan di daerah timur itu masuk akal kalau misalnya agamanya sejenis tetapi melawan. Itu kan perlu perdebatan. Apakah Ahmad Matwalesi itu benar-benar muslim atau apa, begitu. Secara akal saja tidak mungkin kalau agamanya sama dengan penjajah akan melakukan perlawanan. Itu saja. Jadi oleh karena itu ya ketika di zaman kekinian ya kita memang harus karena menggelorakan 4 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah imaniyah. Mengenai akibat penjajahan kolonialisme itu cukup menjadi ingatan sejarah. Tetapi sekarang politik luar negeri kita dan pola hubungan internasional kita serahkan kepada ulil amri. Ya, jadi ulil amri itu menurut Asy-Syaukani kan adalah pemerintahan yang sah di tempat masing-masing. Begitu saja mungkin sekedar tambahan kemana-mana ini. Nggak apa-apa, bagus itu Pak. Bagus itu Pak. Iya, bagus iya. kan, ilmu pengetahuan penambahan juga buat kami itu kan. Senjata juga buat kami itu. Iya. Itu bukunya, itu buku biru itu. Tahun berapa Wak diperkirakan masuk? Abad ke-1 ini. Abad satu Hijriah. Zaman baginda berarti Nabi sejaman dengan Nabi Muhammad itu berarti ya. Iya. Nggak ada tahunnya ya? Iya nggak ada. Nah ini ada tahunnya ini ada tahunnya ya, adanya di Barus. Ini tokoh masyarakatnya. Ada di Barus, makom dari Syekh Mahmud dari Hadramaut Yaman. Oh iya. Wafatnya tahun Dalmim. Ya, Dalmim itu berdasarkan ilmu falak itu tahun 44 Hijriah. Wafatnya di Barus. Barus ini dekat kampung saya ini. Oh iya. Sumatera Utara. Ya. Itu banyak kapur barus ya katanya dari situ. Ya, kapur Barus dari situ. Makanya salah satu tujuan kapal itu ke Barus memang. Kalau dari Nusantara yang paling barat itu rame itu Barus, satunya lagi ada di Padang ya. Padang bagian barat. Nah, ini ada 2 makam tua, satunya Dalmim, yang satu lagi Syekh Rukunuddin itu Hamim. Tahunnya Hamim itu diperkirakan 48 Hijriah. Gitu. Ini meninggalnya. Nggak tahu datangnya nyampainya tahun berapa kan? Iya, berarti jadi lebih muda lagi tentunya kan, datangnya itu berarti sekitar mungkin sebelum 44 lah yang jelas. Iya. Gitu. Ini 44 Hijriah meninggalnya, ini 48, jadi jaraknya 4 tahun. Belum lagi nanti ada wali-wali yang lumayan tinggi ya, Sultanul Aulia. Itu ada juga dari Barus gitu. Masya Allah, ya. Ya, itu kan cucunya sahabat Nabi ya, cucu sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Oh iya. Ya, jadi salah satu aulia itu diminta datang ke Samudra Pasai, dikirim surat dari raja. Kalau nggak salah itu Iskandar Muda ngirim surat, tolonglah aulia datang ke Samudra Pasai mengajarkan Islam. Dibalas suratnya, tidak layak guru mendatangi murid gitu. Jadi hadiah raja nggak mau, kalau mau ya murid mendatangi guru gitu maksudnya. Masya Allah. Gitu Pak. Kalau nggak salah itu nama Indonesia disebutkan sama baginda Nabi di dalam hadis.
Iya, pernah saya baca itu di YouTube itu. Kafuro, bukan Indonesianya kan? Kafuronya. Bukan, itu hadis masih diperselisihkan, Pak. Hadis yang merah putih itu kan. Iya, masih diperselisihkan itu. Perbendaharaan merah dan perbendaharaan putih yang itu tuh. Iya. Kita aja yang pedean kali ya. Ya, mungkin juga, mungkin. Kita Ya, kepedean. kan Tapi kalau masih bisa jadi lah. ada kemungkinan. Iya, Iya, bisa jadi. Iya, kemungkinan itu ada, Bang. Kemungkinan itu ada. Negara sebesar kita, mayoritas Muslim, masa Nabi nggak tahu ya kan? Pastilah dikasih. Pasti dikasih tahu kisi-kisinya tuh sama Allah. Iya, Negara ada satu negara nama penghuninya Mahadewa. Pasti itu dikasih kisi-kisi. Iya. Baik, makasih banyak semuanya. Dewa izin pamit Iya. dulu. Kalau misalkan masalah dengan yang tadi ada salah kata, Dewa terlalu kasar. Dewa tidak pernah menyerang kalau dia tidak menyerang. Dewa tadi sebenarnya resen itu waktu percakapan antara Bang Juma sama Herdi itu karena Herdi di situ sudah mengatakan Nabi Muhammad disiksa. Di situ Dewa nggak nerima. Makanya Dewa pengen resen. Cuma untung aja ini di mute. Kalau nggak di mute pasti kacau sih kalau sama Dewa. Soalnya Dewa nggak nerima kalau Nabi Muhammad dikatakan seperti itu sama Herdi. Herdi tadi sempat mengatakan seperti itu. Makanya agak panas juga gitu kan. Hati Dewa agak panas juga. Dan untuk mengenai soal Gary ini udah beberapa kali diskusi sama Dewa, analoginya itu semua mentah semuanya. Dia sempat mengatakan analogi seperti ini, yang namanya anak memecahkan piring di Indomaret, pasti bapaknya lah yang menanggung. Betul, kita mengakui. Tapi ketika analoginya Dewa balikin lagi, kalau anaknya membunuh di Indomaret, apa bapaknya yang tanggung jawab? Nah, ternyata dia tidak bisa menjawab itu semua. Nah, alhamdulillah, Muslim berakal semua, cerdas semua, kita bisa menghancurkan subat-subat mereka. Kalau ceritanya kebalik Bang Dewa, yang bikin salah Nabi Adam, yang bayar dosa cucu keturunannya itu. Jauh banget lagi ya, berabad-abad. Kita mah udah tahu lah itu, udah pusing bener ngingetin mereka, udah pusing. Ya itu aja mungkin Dewa, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Oke. Halo Dewa, acung jempol. Ya, tadi Bang Mahmud mana nih? Tadi resen mana? Kalau mau ngomong silakan. Udah turun. Ada sedikit ini, Kang Dia, kalau boleh. Nah, ini ada yang baru masuk, coba dicek dulu siapa-siapanya. Tapi sebelum kepada yang baru masuk, dan saya nggak mengenal orangnya, saya hanya sedikit memperkenalkan aja teman-teman tentang realita yang kita tahu gitu, yang kita rasakan dan kita alami. Saya sendiri lahir tahun 73 dan berarti 6 tahun kemudian sekolah SD, SMP gitu kan. Saya masih merasakan, saya sendiri merasakan gitu. Betapa pada waktu itu buku aja kan leces ya, yang selembar, 2 lembar, 3 lembar doang gitu kan. Gitu. Atau mungkin lebih di atas lagi kakak paling tua saya pakai semacam tulisan dari yang Sabak, Kang, yang dari kayak tanah lempung itu, Kang. Iya kan? Nah, seperti itu. Tanah lempung ditulis-tulis akhirnya dihapus lagi kan? Cuman inget doang. Iya, disebutnya batu tulis ya. Itu kan dulu. Kalau batu tulis batu. Jadi kayak papan tulis kita sekarang sih sebenarnya ya. Cuman dihapus, ditulis pakai. Berarti zaman saya itu kakaknya itu. Iya Kang, nah ini yang saya lihat gitu loh. Kita aja hidup seperti itu pada tahun-tahun 70-an, 73 lah ya. Nah sekarang kenapa kita menganggap seakan-akan, maaf ya, Rasulullah seakan-akan harus ada seperti zaman kita. Sekarang ini ada HP, itu yang kadang-kadang saya nggak masuk ke cara berpikir teman-teman. Padahal di Indonesia saja gitu kan, yang mana di sana mungkin ya kita tahulah, kita rasakan seperti ini gitu kan. Ya itulah realitanya. Ibu saya nikah udah 12 tahun. Nikahnya 12 tahun ibu saya, nenek saya. Ya, diikutin sama ibu saya. Iya. 12 tahun nikah itu bagi kami dulu ya nggak ada masalah. Nah, sekarang kenapa? Emang nggak ada. Ya, paling nggak gini deh. Kalau sebenarnya juga ya di Amerika sama Eropa itu juga ya banyak nggak kawin judulnya, tapi hamil gitu. Umur 12 hamil, saya pernah lihat ini ya tayangan TV gitu.
Di Amerika tuh sampai apa namanya dibilangnya yang MOM ya, tulisannya MOM itu kan ibu ya gitu. Jadi baru 12, 11 ya, karena mereka kan bebas ya gitu. Boleh kalau mau tahu nih teman-teman ya informasi di sini itu di Belanda itu anak-anak SD kelas 5 SD itu udah dikasih pelajaran seks. Apa isinya ya? Saya pernah lihat sendiri tuh bukunya. Tadi cuma dengar dari anaknya temen. Itu anak sampai bingung-bingung. Jadi diajarinnya tuh bukan cuma misalnya ini anak laki-laki sama perempuan berbeda. Enggak, bukan cuma itu aja. Sampai caranya begituan juga diajarin. Coba gila nggak? Nah, berarti kan benar ya. Iya, nah habis gitu terus diajarin juga misalnya cara antisipasinya supaya kamu jangan hamil gitu. Jadi tuh sampai digambar coba. Saya tuh kan pernah sempat kerja di adalah yang waktu itu pernah datang ke sekolah SD gitu. Terus saya ngeliat ada buku itu tergeletak gitu. Saya buka. Jadi maaf ya, itu orang tumpuk-tumpukan gitu. Astagfirullahaladzim. Bayangin dilihat sama anak kelas 5 SD. Itu tuh coba kalau orang tuanya nggak ngasih ini. Jadi orang di sini tuh istilahnya gini, kalau kamu punya anak gitu ya, udah SMP apalagi gitu, SMP SMA tuh dibekelinnya bukan cuma uang jajan, kondom bawain gitu buat anak laki-laki atau perempuan Berarti gitu. Coba. kepimpinannya diragukan tuh ya. Keperawanan udah diragukan ya anak-anak segitu. Makanya kalau orang di Indonesia tuh pada ribut-ribut, itu tuh cuman ini aja, cuman pengalian isu aja sebenarnya. Kalau mau tahu di sini tuh, saya cuman ya anak saya nggak ada yang di sini sih ya sekolahnya, jadi memang ya teman-teman juga anaknya banyak yang dimasukin di sekolah Islam gitu. Jadi tuh memang itu di sekolah umum, di sekolah Kristen ya, itu dikasih pendidikan seks itu. Jadi sampai dikasih tahu bedanya laki perempuan itu normal lah ya. Kalau laki perempuan misalnya anak-anak memang harus diajarin kita tuh misalnya laki-laki sama perempuan berbeda kayak gitu, auratnya mana gitu kan gitu ya. Nah mereka tuh bukan cuma itu aja gitu, bahwa misalnya orang tuh punya rasa sayang, lama-lama bisa punya rasa cinta, dengan cinta itu ternyata bisa jadi punya rasa deket, kepengen deket banget gitu. Jadi itu hal yang normal gitu. Kalau misalnya laki perempuan tuh kepengen mengekspresikan rasa cintanya sampai yang gila itu gitu, sampai berhubungan badannya juga dikasih tahu. Jadi tuh di sini kayak waktu itu saya dengar pernah ada nggak ya di debat itu tuh di sini tuh anak perawan itu tuh diketawa-ketawain kalau masih perawan justru gitu. Begitu juga anak laki-laki gitu ya. Jadi orang tua tuh di sini biasa aja kalau beli anak tuh ya udah lihat misalnya teman perempuannya datang ya mereka tidur ya nggak tahu di kamar ngapain lah gitu. Udah ya, orang tua biasa aja anaknya ntar datang makan bareng. Itu bayangin anak 11 tahun waktu itu juga kan pernah jadi kasus di Inggris itu malah gurunya yang tidur sama muridnya, coba muridnya masih SD kalau nggak salah Pak SMP gitu. Itu gurunya sampai hamil, gimana tuh? Si bapaknya baru anak SMP kali. Iya berarti sekarang gini Uti ya, intinya gini berarti suci ya. Padahal gini, Kang Budak. Yeah. Jadi kalau di Islam ya, itu diajarkan barang siapa orang tua yang anaknya perempuan bisa menjaga sampai kemelaminan, surga bagi orang tuanya. Iya, apalagi punya anak 3 ya. Punya anak perempuan 3 orang. 2 orang perempuan Uti. 2 orang perempuan. Ya minimal 2 lah, enggak. Ya kalau kebagiannya 1 gimana? Nggak apa-apa, 1 kan juga nanti ada kelebihannya pasti Allah kasih lah. Karena berat menjaganya itu kan gitu. Kayak gitu, tapi itu memang saya kadang-kadang juga memang kalau dengar yang mereka ngomong kayak begitu tuh ya waktu itu juga Ustadz Kainama sama Menachem Ali juga pernah jelasin kan yang Ribka itu ya yang umur 3 tahun itu dikawinin kan gitu, itu lebih gila lagi kan gitu. Masa anak kecil 3 tahun tuh kan ngerti apa sih, blow on banget kan, anak 3 tahun kan masih lucu-lucunya gitu. Iya maksud mereka menyerang kita, Iwan bilang. Tetapi mereka tidak baca kita sendiri kan. Bagaimana kita berekspresi atau menjelaskan narasi kan konyol. Iya sementara memang benar. Punya nabi yang maaf ya usia sekian seakan-akan ya tadi ukuran itu ukuran sekarang. Maka kalau saya sih suka ngomong kalau dia gini ya, berani nggak kita mengatakan goblok kepada orang tua nenek kita? Goblok banget ibu saya nggak pakai WA, goblok banget ibu saya nggak pakai FB, Facebook gitu kan? Kan konyol gitu. Gak bisa ukuran kita hari ini mempersalahkan gitu kan orang-orang tua kita. Karena beda zaman, beda otomatis kan beda adat lah gitu.
Saya Ya sendiri sekarang aja ya mungkin kalau ke Indramayu ya mungkin masih banyak kali yang umur 12-13 itu dikawinin sama orang tuanya. Apalagi kalau yang misalnya kurang mampu, terus yang ngelamar tuh misalnya orang kaya raya walaupun umurnya 50-60 banyak yang kayak gitu. Walaupun ntar 2 tahun kemudian 3 tahun cerai gitu. Terkait sama itu hadis yang anak perempuan atau 3 itu kan itu sebenarnya kembali ke pandangan sebelumnya. Zaman jahiliyah itu kan anak perempuan dikubur hidup-hidup kan. Ya, nah itu Nabi mendorong kalau anak perempuan pun dipelihara dengan baik bisa menjadi jalan ke surga gitu. Nah itu. Ya, jangan malu punya anak perempuan intinya Iya, gitu. jangan malu punya anak perempuan, kalau dididik dengan benar pun akan menjadi pahala buat dia gitu loh. Iya, nggak kalah sama anak laki-laki lah gitu. Ya, artinya kan masih berlaku sampai sekarang kan dia kan? Masih berlaku, maksud saya bukan ditekankan pada jumlahnya sebenarnya. Bukan sampai dunia berakhir juga kayaknya berlaku tetap aturan itu kalau bisa. Karena tanggung jawabnya berat kan, kalau orang tua juga dia baru lepas itu dari tanggung jawab anaknya sampai anak perempuannya itu kan nikah gitu ya. Baru nanti dia bebas lah sebenarnya dalam tanda kutip. Udah ada yang jagain anaknya lah gitu. Ya maksudnya gini, Uti, dengan saya membuka obrolan ini ya Iwan Pila terutama, ya mestinya ketika mereka mempertanyakan hal kayak gini, ya pergunakanlah gitu. Ukuran pada zaman seperti apa, jangan mengukur diri kita hari ini dengan mempersalahkan orang-orang terdahulu sebelum kita ini dengan ukuran kita kan nggak bagus. Gitu iya loh. benar Ya, memang. Konyolnya itu kan harus dibalesin sama mereka juga begitu gitu. Ya coba kamu nanya nih yang misalnya banyak orang daerah, apalagi daerah-daerah terpencil apa segala itu, kadang-kadang nggak dikawinin apa juga mah ditidurin doang ya, udah hamil mah udah aja ditinggal gitu, padahal mungkin baru umur 12-13 gitu. Apalagi narasi yang kita miliki. Pertama, Rasulullah kan seorang pemimpin dunia, ya kan, pemimpin suatu kaum lah, minimal untuk Jazirah Arab dia sebagai penguasanya. Dibandingkan sekarang aja banyak kerajaan-kerajaan dinasti-dinasti lah yang mereka punya selir sekian-sekian. Kok nggak jadikan perbandingan gitu? Sementara kalau jauh ya dinikahi kan di daerah jangan salah loh, daerah Solo Jogja itu di keraton itu masih begitu, mereka punya selir loh. Zaman gini nih, zaman modern, kalau mau ditanyain tuh mereka tuh punya selir kayak Kesultanan apa namanya Hamengkubuwono segala. Ibunya beda semua. Selirnya banyak loh itu. Kalau yang mungkin yang sekarang mungkin enggak ya, tapi yang maksudnya yang sebelum-sebelumnya itu masih di Solo itu masih ada. Mereka punya selir-selir gitu ya. Minimal itu kurang 50 tahun ke belakang lah ya kalau kita kan gitu kan. Jangan jauh-jauh ke 1500 tahun ke belakang, jangan. Kalau zaman Rasul kan 1500 tahun ke belakang. Ini 500 tahun ke belakang aja. Gitu. Ya bapak diri gitu kan. Ibunya itu dulu kalau sekolah kan cuma pakai karung goni, mungkin Kang Peceng ketawa kan. Karung goni loh, bener loh itu. Katanya kalau di sekolah tuh dibuka tuh di dalamnya ada kutu. Pakai sepatu, saya sendiri pakai sepatu di bawah udah jebol lah. Dipakai tetap. Ini saya masih ingat masa-masa SMP itu, SD ya. Sepatu jebol. Saya tinggal di Jakarta nih ya. Saya tinggal di Jakarta kan di dekat Rambutan. Ibu saya itu kepala sekolah SMP gitu, buka namanya sekolah percontohan di situ daerah Ciracas itu. Tahun 83 mungkin, 80 lah. Itu kan maksudnya itu tuh masih kampung, Metro Mini cuma ada satu, itu anak-anak sekolah masih pada pakai sendal jepit dan ada yang nyeker coba ke sekolahan. Ya udah gitu. Baru yang SMP kelas 1 tuh umurnya udah 15, 16 gitu. Coba bayangin ya, di Jakarta loh, itu bukan di daerah. Itu dia. Jika sering benar-benar saya kadang-kadang mengajak ya teman-teman, ya mesti banyak sering juga kita terus mengingatkan kepada mereka. Ketika mereka menuduh apapun kepada Rasulullah, kepada Islam kita, ya ajak berpikir seperti itu. Untung baik dan bagus Rasulullah gitu kan membuat sesuatu hukum ketetapan yang tertulis. Iya. Dan mesti kagetan kan, kita kaget mestinya. Nah Rasulullah ngajarin motong kuku loh di zaman itu. Benar, iya. Kan gitu kan. Iya, gimana cara pipis, Masya Allah itu kita harus mandi, ya, terutama itu mandi. Padahal di Arab sono kan air susah ya sebenarnya. Mungkin kalau air Zam-Zam adanya di daerah Mekah mungkin ya gitu. Tapi kan di daerah dalam mungkin nggak semudah itu. Kalau Taif ya lah daerah pegunungan ya gitu.
Itu kan kalau dipikir-pikir coba gitu ya, aturan mandi, tiap ini mandi wudhu, tiap ini mandi, walaupun bisa diganti sama tayamum, tapi kayak misalnya apa namanya, habis berhubungan, habis haid, banyak kan air tuh dipakai ya kalau orang Islam tuh apa ini banget Ini gitu. ya benar kan, kita harus sepakat dan kita harus menjadi dikumandangkan terus nih. Jadi mereka ketika mereka mau nurutu ingetin lagi ke dirinya. Iya, Jangan ingetin jauh-jauh juga dari kali ya. nenekmu, Jangan-jangan gimana kakek gitu kan. nenek kamu juga begitu. Kawinnya umur 13 kali. Kakek neneknya Pak ini buyut-buyutnya. Coba tanya sama neneknya gitu. Nenek saya, udah jangan jauh-jauh bilang nenek saya, berarti kan katakanlah 50 ke belakang kan. Karena sekarang kita Iya. bicara 50 lah, 70 ke belakang lah. Berarti kalau bicara Iya. 100 tahun itu berarti kan apa hal yang ini nggak belum jauh dari kita 100 tahun ke belakang ini. Iya, apalagi yang berabad-abad dulu. Kang Angon, jangan rame-rame. Ibu saya itu lulus SD kawin. Nah itu. Coba berapa tahun Kang kalau dihitung? 12 ya? 13 16 ya? 12 ya? 13 iya. 12 sejak 13 Pak. Saya sendiri hanya 13 tahun. Mohon maaf. Belum M. Iya, Makanya saya paling Izin sebel. mohon maaf, saya dengan ibu saya itu usianya terpaut 11 tahun. Masya Allah. Masih segar Bapak bugar. anak keberapa? Bentar saya tanya dulu. Saya Pak dengan Romli, istri Ustaz. saya yang ini terpaut 30 tahun. Udah jangan sombong gitu lah. Jangan sombong dulu, saya nggak seneng. Enggak, ini kenyataan apa Budak Angon? Kenyataan Setelah ini. kawin ya berarti Saya gini, udah 30 tahun. pertanyaan saya gini, antum anak keberapa dari ibu tadi? Anak pertama. Oh, anak pertama wajar ya benar. Ya iyalah orang bedanya 11 tahun. Iya. Takutnya antum anak-anak ke-6 gitu lah. Enggak. Karena katakanlah 2 tahun ke depan kan udah ketahuan tuh, ya Allah. Ayah saya dengan ibu saya kaceknya ya paling 30 tahun juga. Nurun pada saya. Saya dengan istri saya yang ini kaceknya. Ya, emang berarti ada istri sebelumnya? Kenapa, Maaf. Bang? Berarti ada istri sebelumnya. Jangan kepancing, dia suka pancing, suka mancing-mancing gitu sengaja. Saya jadi penasaran soalnya orang gitu. Ustaz kami yang paling pintar mancing, Ustaz kami mah. Iya. Itu fotonya kemarin malam saya dengan istri-istri ke mana? Ke Pantai Selatan itu. Saya kan Wah, ada istri-istri berarti nggak satu nih istrinya. apa Budak Angon kan foto Panas kemarin. dingin, Kang Ramli mah udah jangan dipancing ya. Ntar nggak bisa tidur. Lanjut. Tapi betul, Ai, itu yang mungkin yang saya ajak ke teman-teman ya. Jadi inilah cara palasi mungkin ya, logika yang salah, logika yang tidak tepat. Mereka mengukur sesuatu tanpa melihat di mana zaman apa gitu kan. Rasulullah punya takaran yang kalau sekarang dibandingkan kan 1.500 loh. Kalau kita mundur ke 100 tahun aja, udahlah bener realita deh. Ya kan makan katanya dengan apa Pak? Jagung Pak ya dulu ya kita ini. Ya kan apa dengan ini kalau nggak salah dengan ini kalau saya dulu dengar apa kolobot ya. Ngerti kolobot nggak? Yang Kolobot bukannya itu ya. Bulgur. Yang saya bulgur kan yang ya? saya Enggak, bulgur. kolobot kan. Jadi si singkong diiris-iris terus simpan di kolam, diantepin dulu beberapa hari. Gaplek, kalau di sini gaplek. Oh, gaplek. Gaplek kalau di sini gaplek. Itu kan 100 tahun ke belakang masuk Rasulullah seperti apa coba? Dia katanya membawa menggotong beras kan kasih ke pengikutnya. Para sahabat ini mesti kan kemuliaan. Zaman sekono gitu loh. Ada hukum perang di apa diberikan. Kalau sekarang kan kalau lihat di zaman kita aja kan empu gandring kan kayak Arab coba saling bunuh. Kok nggak jadikan ukuran gitu kan? Padahal itu zaman-zaman kita sekarang. Makanya zaman-zaman ini di Indonesia lah gitu kan. Kita tahun ada tahun 1900 sekian gitu, 1906 atau berapa kan gitu. Empu gandring ya. Iya. Katanya Ken Dedes itu ada itunya sinarnya di itunya ya. Baru dengar aku juga belum pernah dengar. Iya itu. Diapanya Yai? Diapanya? Antum suka Diapanya yang jelas gitu loh. Melebar Bapak-bapak, jangan melebar. Jangan melebar. Nih, mesti dipegang ini orang melebar bola. Ya boleh juga. Itu sebenarnya mungkin yang pada debat-debat nih, yang otaknya pada cepet kan mikirnya ya, dan ngomongnya juga cepet gitu. Emang kalau nanti nyerangnya gitu lagi gitu, itu tuh kawinnya masa anak umur 6 tahun dikawinin gitu. Sembilannya emang dibalikinnya begitu aja. Jangan-jangan nenek kamu juga kawinnya umur 12, 11 kali ke 10. Kalau saya di WA gitu, kalau saya di WA gitu ngejawabnya.
Lu nggak ngaca, lu nggak malu sama nenekmu gitu kan? Nggak mau sama nenek kamu yang baru. Langsung Kadang diam saya itu. waktu dengar si Sopiatul itu aja juga kan medok banget ya dia kalau ngomong ya. Aku mikir dalam hati, jangan-jangan kamu juga dari kampung dusun tahu mana kali. Ya medok banget kalau ngomong. Mau katanya tinggal di Amerika juga. Kan kita nggak tahu. Artinya dia kalau ngomong nggak napak kan, nggak napak ke dalam langitnya apa buminya lah gitu kan. Terlalu dia ingin memojokkan, tapi semua itu sudah dibantahkan. Tapi beliaunya nggak bisa baca teks Arab itu, Pak. Ya memang rata-rata kan mereka begitu ya. Lah ya itu nih. Karena itu nggak ditekankan kan. Kalau kita kan memang kita bisa baca Arab itu karena memang ya kita harus ngaji kan gitu ya. Jadi memang diharusin udah hampir wajib lah hukumnya gitu untuk bisa baca tulisan Arab itu mau nggak mau ya kalau nggak bisa baca Quran nanti kan gitu. Kalau mereka kan enggak Mau itu. kayak gitu sih, dilarikan tempat itu kata Rasulullah apa ngejiplak ya Ustadz ya. Rasulullah iya itu yang dituduhin sama mereka. Ngawur pol itu. Iya. Saya ingat ada orang guru saya ngomong bilang 3 ngawur apa lagi kan 3 eng ya. Ngangi-ngungi. Ngangi-ngungi. Iya, ngawur, ngeyel, ngotot, ngibul. Terus ada yang ngomong itu saya ketawa kalau bilang gitu. 5 eng ya, 5 eng. Iya, itu frase saya ajar ngesum dulu ke Umi Dini itu. Iya, di WA juga gitu, ngangi-ngungi. Ngangi-ngungi. Aduh, semua terbantahkan insya Allah. Terbantah. Bahkan sekali lagi bagi kita sebagai pengikut Rasulullah gitu, justru kebanggaan. Seluruh apa yang teladan beliau benar-benar kita rasakan hari 1500 yang lalu, kita rasakan hari ini. Dan itu akan berlaku. Andai kan dunia ini akan 1000 tahun lagi ke depan atau 2000 tahun ke depan, itu akan tetap berlaku kan? Karena kebaikan itu. Iyalah, dan lebih banyak hal-hal yang terbukti ya gitu. Kayak sekarang kan juga udah banyak yang terbukti dengan ilmu pengetahuan. Betul. Orang lain yang meneliti, kita ya dapat untungnya juga kan gitu. Kayak yang di laut itu kan Jack Cousteau itu kan orang Perancis ya yang ini akhirnya dia masuk Islam kan lihat itu. Iya. Terus Maurice Bucaille gitu karena mereka peneliti, mereka menemukan itu gitu. Iya, Kalau saya gini lah kemarin tuh sampai di WA saya juga agak senang lagi di WA lagi senang lagi. Cuma ada pernah gini kan Rasulullah begini. Kalau saya gini, andai kan itu tidak datang dari Nabi Muhammad, datanglah dari orang Sunda gitu kan. Terus ngomongnya seperti ini, tetap saya akan ikutin, saya gituin aja bahasanya. Saya tinggalkan Arab, saya tinggalkan siapa Muhammad gitu kan. Tapi ada orang yang ngasih ke saya perintah dan suatu petunjuk bahwa saya harus mandi 3 kali. Iya kan? Saya juga harus memotong tiap bulan atau setiap tahun sekali saya motong sesuatu kan untuk dibagikan ke fakir miskin. Saya akan ikuti itu, saya gituin aja. Iya. Itu perintah itu benar-benar dari ada orang katakanlah Pak Romli gitu kan ngasih perintah ke saya seperti itu. Budak Angon lu kaya gitu kan nanti setiap tahun kamu motong kambing, motong ini kasih. Kamu setiap bulan gitu kan, kalau setiap hari kalau punya gajian kasih 2%-nya untuk fakir miskin. Saya pikir itu ajaran bagus walaupun itu bukan dari Rasul, saya kira ini bagus. Betul, harus nikah dengan yang beda umur 30 tahun. Yang bisa saya lagi fokus. Enak itu enak. Obat awet muda itu. Iya, nikah 4 kan itu bagus gitu loh. Bagus. Harus peduli pada jana-jana, peduli pada orang hari mungkin membutuhkan kehangatan, membutuhkan orang yang harus naik ke tutup telinga. Orang lebih nikah lebih dari 1 itu. Tutup telinga. Iya. Ini ada Utri ini takutnya salah pengertian lah. Jangan ke sana salah. Iya sudah lanjut. Enggak apa-apa, dengar lagi kan. Lanjut. Hiburan juga di hari Minggu. Saya kan masih hari Minggu nih sekarang. Kalian udah hari Senin. Oh, iya. Mau nambahin nih, punten. Enggak. Sok mangga. Saya ngasih link tuh di chat. Link. Jadi menurut sejarah itu bahkan orang Eropa itu zaman-zaman kegelapan itu, zaman medieval itu 5-10 tahun itu malah udah jadi janda, itu udah biasa. Loh itu ada ininya. Nah itu yang nulis profesor-profesor akademisi itu non muslim itu
Oh, Saya kasih orientalis. linknya di chat itu. Iya. Nah, itu aja. Makasih. Bagus, terima kasih ilmunya. Masya Allah. Masya Allah. Buat yang pendebat-pendebat disimpan aja. Nanti kalau misalnya lagi dicecer gitu, keluarin aja ini gitu. Ini loh buktinya, ada datanya gitu. Silakan baca. Ini kesadaran seperti ini yang memang tidak mereka miliki, kesadaran gitu. Paham bahwa ini realitanya, bahwa dirinya itu, agamanya itu dibangun dengan cara-cara begini, membunuh dengan sistem tadi apa? Membunuh secara bebas itu, apa namanya? Cara menghukum orang itu kan, itu benar-benar di luar batas. Kejam. Memang kejaman itu benar. Kejam. Coba kalau lihat itu ya yang inkuisisi itu kan, ya Allah kejam banget kan. Jadi Inkuisisi, Islam kan nggak pernah begitu. Inkuisisi yang saya maksud berarti. Tapi alhamdulillah sekarang Islamnya udah kembali lagi di sana, di Spanyol udah mulai pelan-pelan ada orang Tunisia juga ya di sana yang tinggal di sana, ada dari Maroko juga ada, mereka udah pelan-pelan jadi udah mulai ini lagi lah gitu. Ada yang ikut tarekot juga, waktu itu saya pernah ke sana. Oh iya. Guide-nya tuh alhamdulillah orang Muslim gitu. Jadi dia Kalau bapaknya dari orang Maroko itu banyak tarekat saya, Bun. Tijani. Tijani dia, iya, Tijani ya. Maktabandia di sana itu. Tijaniyah yang banyak. Oh iya. Karena jadi ya insya Allah lah nanti jaya lagi gitu di sana di Spanyol. Iya. Memang harus memimpin orang wali, yang harus memimpin kita ini orang wali Allah, yang dekat dengan Allah kan. Yang dia tidak akan korupsi karena takutnya kepada Allah. Iya. Kalau kita kan masih doyan. Memang harus wali-wali Allah yang membimbing kita itu. Yang dimana dia sebelum berjalan udah berjalan kan. Dia sebelum bicara tuh udah bicara gitu. Atau udah bicara sebelum bicara. Kan kalau gitu kalau wali-wali Allah. Iya. Insya Allah. Dan kita berharap ya seluruh dunia emang udah waktunya sih. Kalau saya baca emang udah waktunya kita benar-benar kembali kepada kejayaan Islam. Ya insya Allah ya. Kan sekarang juga disebutnya Londonistan. Iya. Kan? Oh berarti kembali ke Afghanistan ya. Tantan tipenya mana? Di Belanda sini juga udah 2 periode ya kalau nggak salah itu orang Islam yang mimpin Rotterdam itu. Jadi yang jadi ya kayak kita bupatinya lah ya gitu atau lurahnya lah gitu. Orang Maroko. Ya, emang sih yang saya dengar juga beliaunya nggak sholat. Oke lah paling nggak. Ya itu kita tidak membenarkan itu ya, cuman ya udahlah gitu. Paling nggak dikenal orang dia Muslim gitu. Yang di London juga kan kita nggak tahu ya, cuman paling nggak bahwa Belanda misalnya udah mau masyarakatnya udah bisa nerima kayak gitu aja udah bersyukur banget yang di sini gitu kita tuh. Oh ternyata masih live ini ya, masih live ya. Ya. Bagus ini. Oh jenengan di Rotterdam, Jeng? Enggak, saya deket sih dari Rotterdam. Jadi di sini tuh ya yang beken-beken kalau di Indonesia kan Amsterdam tuh ibu kota Belanda. Cuman ibu kota pemerintahnya kan Den Haag. Jadi dari Amsterdam tuh ke Den Haag itu 1 jam 50 menit lah. Habis dari situ nanti 4 menit naik kereta tuh sekitar berapa kilo ya? 10 kilo mungkin itu kota saya, Delft itu kota kecil. Habis itu terus nanti sekitar 12 menit naik kereta tuh sekitar 13 berapa kilometer gitu ya. Itu tuh Rotterdam gitu. Tuh kalau yang suka sepak bola. Jam berapa di sana Neng Uni? Sekarang 8 kurang seperempat malam tapi masih terang. Kami maghribnya sekarang masih 9:30 lewat 10. Kok maghrib gitu ya? jam berapa? Maghribnya jam 10, setengah 10 lewat 10. Jadi jam 9:40 malam ya. Tapi ini kan lagi summer. Lagi summer. Iya. Jadi maghrib ini sekarang udah mulai mataharinya lagi di utara. Jadi ya, jadi subuhnya sekarang udah mulai naik lagi jam 4. Tadinya waktu kita Ramadan kemarin, akhir-akhir Ramadan itu subuhnya jam 3 lewat lah, hampir 3:30, terus maghribnya jam 10 kurang dikit. Berarti puasa di atas berapa jam tuh? 18 kali ya, 18 jaman.
Masya Allah, ya. Berarti Lu pernah hari raya Ramadannya bulan Juni, Mei Juni itu jam 10:15 maghrib, jam 3-an itu subuh. Jadi sholat kalau buka puasa jam 10:15 buka, habis itu makan terus cepet-cepet kalau mau ke masjid cepet-cepet cepet maghrib cepet ini terus begitu jam 11:30 sholat ke sholat taraweh, pulang-pulang 1:30 tidur jam 1. Jadi milihnya ya karena perutnya masih kenyang jadi nggak sahur kalau saya karena pagi kerja kan jam 7. Nah cuman kadang-kadang jadi pulang kerja sore jam 6-an asar kadang tepar di situ, ya udah kan masih ada waktu 4 jam ya. Kalau menurut hukum normal kan ya pada asar jangan tidur ya, cuman nggak mungkin kita nggak tidur karena waktunya juga panjang ya kan panas. Gak apa-apa, iya. Jadi ya tidur gitu karena nanti malamnya kita benar-benar begadang. Makanya dulu saya waktu cari-cari rumah tuh udah sempat kan tinggalnya jauh dari masjid gitu. Jauh dari masjid tuh maksudnya naik sepeda tuh 15-20 menit gitu. Cuman kan kalau pas sahur begitu habis taraweh jam 1:30 malam tuh waduh mikirnya, makanya abis itu nyari rumah yang dekat masjid. Jadi alhamdulillah rumah dekat masjid Turki. Ya, boleh kembali nggak bahas ini yang umur Aisyah ya? Silakan. Umur Aisyah ya, ini udah pernah nih sama Pak Angon waktu itu ya, waktu yang di PI, ingat nggak Pak Angon? Coba dibahas lagi, Pak. Bagus sekali. Silakan. Ini ya, jadi yang itu kan satu jalur ya, yang usianya 6 tahun ya. Dengan kakaknya itu bukan? Dibandingkan dengan kakaknya ya? Bukan? Satu dibandingin dengan kakaknya. Ini jurnal ya. Journal of Islamic Law. Jadi bukan tulisan abal-abal, tapi ini tulisan di sebuah jurnal. Ini jurnal hukum Islam. Jadi ini jurnal yang dikeluarkan oleh satu institusi ya. Itu yang ngarang itu keturunan Sayyidina Abu Bakar bentar lagi. Yusuf Hanafi ini. Bukan Habibur Rahman As-Siddiqi itu. Bukan, ini jurnal. Bukan itu ya. Ini jurnal. Jadi yang diambil beberapa indikasi ya. Nah, yang 7 tahun itu kan dari satu jalur. Saya lupa namanya, Ali ya. Yang di Irak ya. Tapi ada beberapa indikasi lain yaitu di halaman berapa tadi ya? Halaman ke-6 ya. Nah, ini ya, ini analisis ya. Ada beberapa riwayat gitu ya. Yaitu pertama tentang rencana kawin dengan Jubair. Ya, mau dikawinkan Aisyah dengan Jubair itu di tahun ke-8 sebelum Hijriah. Itu yang pertama. Berarti kan ini umurnya kira-kira berapa kalau sebelum Hijriah 8 tahun sebelumnya gitu. Mau dinikahkan dengan Zubair. Yang kedua, Aisyah lebih muda 5 tahun dari Nabi. Ya, kemudian yang ketiga, Aisyah gadis belia ketika Al-Qamar diturunkan ya, diwahyukan. Kemudian keempat, Nabi dengan Aisyah itu tahun kedua. Nanti saya punya kitab itu nanti 9 bukti itu, Pak. Terus. Ya, ini salah satu, ini baru dari analisisnya Muhammad Ali. Ini kan dirangkum dari beberapa analisis kan. Dia nanti ada lagi yang menarik dari selisih umur. Ketika Asma, kakaknya Aisyah, hijrah ya, itu umurnya 28 tahun, antara 27-28. Ya, dengan Asma itu berumur 28 tahun ketika hijrah. Nah, selisih umur Asma dengan Aisyah itu 10 tahun. Jadi ketika hijrah itu sekitar 17-18. Ya. Nah, jadi kalau menikahnya itu pada tahun kedua berarti udah 20 tahun. Iya. Kira-kira segitu. Itu kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ya, ada beberapa lagi. 19 kalau di situ. Ya, antara 1920 lah kan tahun kedua Hijriah kan barunya. Nah, ada lagi beberapa indikasi Aisyah itu ikut perang Badar dan Uhud. Ya, betul itu.
Nah, perang Badar dan Uhud itu paling muda itu umur 15 baru boleh ikut perang tuh kalau hukumnya Nabi ya. Betul nggak, Wak? Iya, betul. Ya, jadi kita itu jangan lagi pakai yang satu jalur yang 7 tahun. Sebenarnya udah banyak tokoh-tokoh Islam itu yang menganalisis kembali, bener nggak jalur itu. Makanya tadi di awal dia bilang itu diragukan kesimpulannya. Betul. Yang 7 tahun. Jadi yang kita jenengan baca itu ada di Bukhari itu. Bukhari bab Kitabul Jihad. Abu Daud 9435. Ya, Ya. terus. Banyak ini kalau mau nanti linknya saya bagi nih. Nah, saya punya kitabnya itu. Saya punya kitabnya, Pak. Coba, ini link yang tulisan ini kan jurnal. Jadi jurnal ini lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ada nomornya juga, ISBN, ISSN-nya ada. Ya. Nah, jadi ini dapat dipertanggungjawabkan, nggak cuman link-link sembarangan gitu. Betul. Sip itu. Ya sebenarnya sih ya boleh mau. Sebenarnya sih ini kan karena yang berkuasa itu dulunya Belanda ya gitu. Makanya itu kan digembar-gemborkannya sama ini kan Snukorgronya itu informasi yang salah tentang Islam gitu. Kayak juga Patimura itu bahwa dia sebenarnya Muslim, dibilangnya Thomas Matulesi Kristen gitu. Kayak gitu memang sengaja itu memang supaya kelihatannya orang Islam nih kayaknya nggak beradab lah gitu. Nah itu makanya memang kayak Babi Haikal itu juga kan sekarang ceramahnya banyak ya, dia meluruskan sejarah gitu. Kalau beliau kan juga belajar sejarah tuh sampai ke Israel segala dia. Ya memang gitu, memang yang harus diinikan sekarang tuh yang harus diperbaiki itu informasinya, terutama itu bahwa Aisyah itu bukan umur 6 tahun gitu. Waktu dikawinin itu, tapi udah belasan tahun dianya. Ya, 19-20 tahun lah. Iya, makanya itu terutama paling nggak di sekolah-sekolah Islam lah paling harus dikasih tahu untuk diperbaiki sejarah itu gitu. Tapi kalau lihat lagi peralihan itu seperti yang saya bilang tadi pun ya, saya nggak tahu ini tentunya ini berita Kang Dia ya, Iwan Pila ya. Tentunya kita harus, karena mereka meneliti dan memberikan bukti kan, tanggal sesuai itu berarti kan ya lebih valid. Tetapi andaikan saya menggunakan narasi yang saya bangun pun kan sebenarnya kita nggak. Iya, betul. Iya kan, nggak goblok-goblok amat kita ini gitu loh. Ya, artinya kalau saya sih karena ada penjelasan hadis itu jadi urusan kan. Abu Daud itu kan pernikahan 7 tahun atau 6 tahun itu, terus baru membina rumah tangga 9 tahun. Karena berurusan dengan hadis, daripada kita menentukan hadis, begitu juga yang diambil oleh Ibnu Katsir kan. Akhirnya Ibnu Katsir hanya menulis di Bidayah wal Nihayah dengan perkiraan 19 tahun. Itu menurut perhitungan usia yang dia dapat dari segala macam sumber yang tadi juga sudah dibangun di jurnal. Artinya nggak ada masalah sih. Terus yang kedua kan juga di chat itu saya kirim banyak. Di abad 20 sendiri era Paus Pius X itu ya, itu ensiklopedi Katolik itu menyebutkan bahwa Maria dilamar ketika Yusuf berusia 90 tahun dan Maria berusia 12 tahun. Pada saat itu Maria sudah mengandung Yesus gitu kan, Matius 1:18. Nah, terus dikuatkan lagi itu ditolak oleh Protestan. Tapi kalau ditolak bukan berarti tidak ada data. Di situ saya ada lampiri di chat itu. Di Protestan tuh ada istilahnya namanya tidak diakui, tapi di tulisan bawahnya disebutkan bahwa itu tulisan rahasia, bahwa dia menyetujui sebenarnya. Nah, terus kemudian di abad 20 itu juga dikeluarkan pernyataan dari Katolik bahwa perempuan boleh dinikahi di usia 5-6 tahun. Ada banyak datanya sih. Saya punya banyak sekali datanya tentang itu. Sehingga kalau dia itu ditulis di Theological Dictionary of the Old Testament, volume 8, bahwa anak perempuan usia 5 tahun juga dapat menikah. Itu resmi sebenarnya. Nah, tapi ketika kebutuhan mereka untuk menjatuhkan, tidak bisa disimpan juga karena sudah terpublis kan. Jadi datanya sangat banyak bahwa bukan cuma sekedar Maria itu sebagai ukuran, tapi keputusan gereja, Dewan Gereja di teologi Katolik itu bahkan mengeluarkan, atau Old Testament itu dia keluarkan
bisa dinikahi di 5 tahun. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya, cuman karena mulut kompor si Sofiatul itu kan memang mulutnya kurang ajar. Kalau dia hanya bilang menikah di usia sekian nggak ada masalah. Tapi kata-kata berikut yang bersayap itulah yang sebenarnya buat kita dongkol sebenarnya. Pak Bang Abi, ya. Ada satu pendebat Oten ya, oknum lah kita bilang ya. Iya. Nah itu sangat menolak poligami. Ternyata belakangan ketahuan sebaliknya gitu. Ternyata dia pelaku gitu. Oh iya. Terus begini, sebentar, mohon izin 1 menit. Terhadap hadis tadi, memang kita sepakat untuk menjadikan hujah bahwa di zaman itu menikahi dengan beda sangat jauh menjadi gak masalah. Tetapi begini, hadis yang dimaksud itu ada salah satu perawinya namanya Hisham bin Urwah. Ya. Sedangkan Hisham bin Urwah itu hanya satu-satunya beliau sendiri yang meriwayatkan hadis yang panjenengan maksud. Nah, sepakat tadi. Di Madinah waktu itu sahabat Malik bin Anas sendiri yang tidak meriwayatkan, sehingga hadap sahabat Hisham bin Urwah ini ada pendapat begini. Dalam kitab Tahdzibut Tahdzib ya, karangan Ibnu Hajar Asqalani di juz 11 halaman 50, intinya begini, bahwa menurut Yakub bin Saibah mencatat bahwa Hisham sangat bisa dipercaya, riwayatnya dapat diterima kecuali apa-apa yang dia ceritakan setelah pindah dari Madinah ke Irak. Ya, itu yang di halaman selanjutnya, bahwa tadi namanya siapa? Kenapa, Pak? Biar aku. Tadi namanya siapa? Salah satu perawinya biar nanti. Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah. Oke. Perawi tunggal. Bahkan menurut pernyataan dari Malik bin Anas, sahabat yang terkenal di Madinah yang tempatnya setempat dengan Hisham bin Urwah itu, menyatakan begini. Saya pernah diberitahu bahwa Malik menolak riwayat Hisham yang dicatat dari orang-orang Irak. Ya, juga sama dalam kitab Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar Asqalani juz 11 halaman 50. Yang terakhir dalam kitab Mizanul I'tidal dari Az-Zahabi ya, di juz 4 halaman 301 disebutkan bahwa ketika masa tua, ingatan dari sahabat Hisham bin Urwah mengalami kemunduran yang mencolok. Sehingga konklusinya berdasarkan referensi-referensi ini, ingatan Hisham bin Urwah sangatlah buruk setelah pindah ke Irak dan riwayatnya sangat tidak bisa dipercaya. Di antara yang tidak bisa dipercaya itu riwayat adalah mengenai umur Sayyidah Siti Aisyah As-Siddiqah saat dinikahi oleh baginda Nabi SAW. Itu terhadap hadis itu apa namanya, mustolahnya, pembahasannya. Terima kasih ya Pak. Oke. Nambahkan dikit. Emang benar itu hadis itu perawinya tunggal, hanya Hisham bin Urwah. Tidak ada satu sahabat lain, baik Abu Hurairah, Anas bin Malik, nggak ada satupun yang merawikan. Dan itu diceritakan ketika dia sudah pindah ke Kufah. Makanya kalau kita lihat sanad-sanadnya semuanya sanad orang Kufah itu. Tidak ada satu sanad orang Madinah yang tinggal dengan Rasulullah, tidak ada yang menyanadkan itu. Nggak ada urutan sanad dari sana. Jadi karena itu hadis itu ditolak oleh banyak ulama. Karena saat itu Hisham bin Urwah usianya udah 71 tahun ketika dia tinggal di Kufah. Kenapa nggak diriwayatkan saat dia di Madinah? Kenapa harus saat di Kufah? Itu jadi pertanyaan akhirnya. Karena itu emang dia meriwayatkan sebagai periwayat tunggal, dan itu tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang notabene tinggal di Madinah sama Rasulullah dan Aisyah. Makasih. Masya Allah. Asik ya. Obrolan tengah malam ini jadi asik akhirnya. Ini penting ya, terutama kan kadang-kadang, maaf ya, kita kan termasuk orang yang harus jujur juga kan. Ketika ada sesuatu yang menggetarkan pertanyaan ke jiwa kan harus ada terjawab. Hari ini jawabannya seperti ini, insya Allah. Gitu. Karena kan kita nggak mungkin kan mempersalahkan orang tua kita ya. Apalagi pembawa hadis kan, orang yang kita harus dikau dengan itu. Tapi ketika ini dijelaskan, dan ini juga yang menjelaskan pun bersumber pada sesuatu yang kuat, yang sikoh juga, ya tentunya kita
bersyukur. Iya. Yang ada lagi tentang pernikahan, Mbah. Tentang apa tuh? Apa yang terjadi ya? Yang waktu mereka berantem lah, sisi Nabi berantem atau apa berbeda paham. Saya nggak tahu kasusnya itu, kalau boleh dikupas juga, Mbah, itu Kang Dia. Oh, itu apa? Ada dua kelompok di dalam Ummahatul Mukminin itu. Ada kelompok yang dipimpin oleh Sayyidah Siti Aisyah. Bukan, belum ke sana. Yang saya maksudkan orang yang apa? Aduh, apa ya? Yang ketahuan bahwa apa kalimatnya ya? Yang jelas itu kok agak nyengir juga saya mendengarkannya. Ada yang ingat nggak teman-teman? Yang mana? Yang itu Kang, yang apa? Suami dua dilema, bukan dilema sih, dua kasus ya di antara para istri Nabi. Kalau nggak termasuk Maria Kipti juga kan? Kalau nggak salah, ketahuan gitu. Kalau asal sama kita ketahuan sedang melakukan ini dengan pembantunya kan begitu tuh bahasanya. Oh, tuduhan kepada Aisyah itu. Kepada Aisyah ya. Coba gimana kalimatnya itu kalau boleh. Waktu Aisyah tertinggal rombongan gitu loh. Tapi kan dikasih tahu Allah. Oh iya. Kalau tertinggal rombongan. Hadis ifik gitu. Hadis fitnah. Hadis itu termasuk kategori celaan itu tuh kaum sekarang itu yang tadi juga tuh nyerempet ke Kufah. Pada saat itu kan Kufah sudah banyak di akhir-akhir Sapa Husaim itu bin Urwah tadi itu Kufah sudah dikuasai kaum Syiih. Iya. Itu hadis ifik itu kan Sayyidah Siti Aisyah kan kecil badannya, terus digendong itu sahabat Dakwan itu ya. Akhirnya dituduh selingkuh itu kan yang mungkin iya yang dimaksud ya waktu ketinggalan rombongan kan, ketinggalan rombongan turun surat An-Nur, surat Nur. Asbabul nuzulnya surat apa itu lupa saya, ada itu jadi asbabul nuzul itu akhirnya itu saya ingat saya surat Nur itu dia pergi Aisyahnya iya benar mau buang air kecil ya kalau nggak salah gitu kan, terus dia balik lagi ternyata kalungnya jatuh, dia cari. Karena betul. Yang sahabat itu yang terakhir bagian ini jadinya ya bareng ya pulangnya sama dia ya, soalnya dikawal sih gitu Aisyahnya untuk mengawal sapinya. Sahabat Dakwan namanya. Betul. Akhirnya turun ayat yang memberitahukan kesucian Sayyidah Siti Aisyah itu. Iya, itu setelah sebulan ya kayaknya. Iya. Terus akhirnya Allah yang mengklarifikasi. Ya, itulah menunjukkan bahwa 124.000 nabi termasuk baginda nabi itu mempunyai sifat a'radul basyariyah. Jadi mempunyai sifat kemanusiaan, ya cemburu ya ini kan begitu. Iya. Kan tapi dari situ dilihat mana yang kaum munafik itu kan cenderung betul. Tampak ya. Iya, ditampakkan dari situ. Tampak akhirnya iya. Di An-Nur juga banyak penjelasan pas ditafsirkan banyak penjelasan itu. Banyak penjelasan. Bukan kaum munafik. Kok jadi asik ya semakin malam ini. Jangan lupa Boboiboy ya. Lagi pada rada bener otaknya. Kadang-kadang ngawur-ngawur juga ya. Kalau saya nggak ada, saya bisa kerem itu Ustaz saya itu. Untung ada saya. Waduh. Tergantung pemandunya. Tergantung pemandunya Pak Angen. Iya. Ustaz saya kalau nggak direm repot Kang Abi ya. Gak ngasih ini mencontohkan agar bisa ngikutin sunnah dia gitu. Iya. Sunnah siapa nih? Coba yang jelas dong. Jangan sunnah dia dong. Jangan dipancing-pancing. Pak budak Angon malah mau sunatin padi ya. Ada dianya. Tapi sepertinya malam ini malam berbahagia untuk ustadz-ustadz kita. Pertamanya renyah-renyah. Renyah-renyah. Bahkan netizen sepertinya RT 16 itu kepanasan dengar cerita kayak gini, tak kasih judul begini. RT 16 wajib nonton biar paham tentang Islam. Oh.
Mantap. Sudah live dari tadi, jadi biar kepanasan siapa tahu akalnya bisa muter gitu ya. Itu jagonya Bang Erwin tuh, jago dia. Mantap Jaya. Monggo Ustadz Romli lanjut. Siap Komandan Abah Erwin Wijaya ya. Ditambahi Wijaya sekarang. Ayo dibahas apa itu lagi? Tambahin Wijaya. Iya. Kalau Ustadz Zuma tuh memang sekolahnya perbandingan agama ya dulu kuliahnya jurusannya. Nggak tahu tuh, pokoknya jago aja. Kadang-kadang saya tuh mikir hebat-hebat banget ya, itu gimana ya? Sempet-sempetnya gitu baca Bible-nya langsung atau gimana gitu. Dapat ilmu laduni kayaknya beliau. Iya. Atau memang ada kayak bisa dibikin begini Pak Ustadz Romli, kayaknya ada yang perlu pencerahan netizen itu ya mungkin gagal paham atau memang tidak paham atau pura-pura tidak paham atau memang membawa satu kebencian ya. Padahal kemarin sudah terjawab ya tentang perdebatan Sofiatul dengan Ustadz Wafi. Bahwasanya si Sofiatul kan mengatakan Al-Quran itu adalah puisi dan syair. Nah ini netizen itu masih menggiring opini seperti itu. Padahal Sofiatul itu sudah tidak bisa bangun lagi mengatakan syair dan puisi. Jelaskan lagi Ustadz Romli biar mereka kalau nggak paham ya sekalian kejang-kejang itu nggak apa-apa Ustadz Romli. Sebelum Ustadz Romli masuk dengan segala macam ayat yang bisa dia dengar, bahasa jawaban paling gampang itu kemarin seperti yang kita bilang itu Bang, Ustadz Wafi itu terlalu baik hati memberikan mereka data seluruhnya secara jujur. Yang paling jujur lagi padahal Al-Quran itu memang punya nilai sastra yang melebihi sastra. Gitu. Artinya jauh melebihi itu. Nah, buktinya banyak. Buktinya kaum orientalis yang tidak senang dengan itu bahkan pergi tinggal ke Jazirah Arab manapun supaya dia meneliti. Dan dia menelitinya karena kecintaannya kepada prosa. Tapi yang mereka dapatkan apa? Yang mereka dapatkan justru mengerti bahwa ternyata Al-Quran yang tidak ditulis dengan bentuk perikop per perikop itu dapat menampung satu jawaban yang di dalamnya ada hukum. Tapi dari satu surat ya. Dari satu surat sastranya lengkap. Tapi melebihi dari sastra yang sudah pernah ada di zamannya bahkan sampai sekarang. Gelombang bunyinya juga didapati. Dan yang paling terakhir, hukumnya sudah ada di dalam. Nah kenapa? Karena mereka pertama itu merasa galau. Masa Al-Quran itu begitu indah tapi mudah dihafal, tapi juga mengena. Itu kan gak masuk akal. Kenapa? Karena ayat tentang Isa misalnya, itu kalau mau dikumpulkan bukan di satu surat, ada di mana-mana karena dia turun berdasarkan asbabun nuzul dan kejadian. Tapi tiba-tiba merubah dari satu penjelasan atau bahasan gitu ya, bukan bahasan yang ini, langsung masuk ke hukum. Itu yang menguatkan ini hukumnya. Ada ceritanya dulu, baru kemudian sebabnya, nanti kejadiannya bagaimana, baru kemudian ketetapan hukum, baru kembali lagi bernarasi dengan cara yang lebih sastra. Sehingga seperti gelombang yang kalau dua di depan, dua di belakang. Tapi seperti mutar, makanya ada istilah terkenal itu, ada beberapa penulis ya. Penulis itu selalu mengatakan bahwa punya pola dering. Jadi kayak cincin gitu, muter. Nah itu kalau difrasekan dengan resonansi, itu cuma dengan mendengar saja, gak mengerti juga ayatnya, kenapa nyentuh hatinya? Itu ceritanya begitu. Karena ada resonansi yang bisa dia nancap lebih jauh dan lebih mudah dihafalkan orang karena frasa-frasa atau prosa-prosa itu bahkan tinggal kita bilang aja tentang ini, langsung orang bisa nunjuk di sini. Orang yang hafal tuh langsung bisa bilang, oh hukum itu ada di ayat di surat ini, di ayat ini. Bisa langsung. Nah itu jawaban yang paling logis tanpa pakai data, ya, tapi betul. nampol. Karena bukan orang Islam yang nyusun jawaban itu, tapi justru kaum orientalis yang ngotot, nggak masuk akal kalau ada manusia bahkan yang bisa bikin Al-Quran secanggih itu. Karena apa?
datangnya ketika Abu Jahal dalam pintar-pintarnya sebagai seorang sastrawan juga. Abu Jahal bukan orang bodoh. Abu Jahal sendiri tidak percaya bahwa ini Muhammad bisa nulis. Tapi Abu Jahal nggak mau meyakini hal ini. Tapi hebatnya Allah turunkan surat Al-Lahab semasa Abu Jahal ini masih hidup. Lahab ini masih hidup, ya kan? Dia masih hidup. Dan kalau dia mau merontokkan Al-Quran cuma dengan satu kalimat saja, dia masuk Islam di akhir hayatnya, pasti langsung rontok ini seluruh Al-Quran. Karena surat Al-Lahab itu turun, dia masih hidup dan dia sadar. Dan dia tahu dibicarakan. Tapi dia nggak bisa masuk Islam, bayangin aja. Itu bukan dari manusia namanya. Karena kalau dia sadar, walaupun dia mati dengan kepura-puraan, dia bisa saja masuk Islam supaya merontokkan Al-Quran ini dari ujung sampai ujung. Dari awal mulai sampai hari ini. Tapi tidak terjadi. Itu mungkin betul. logisnya. Betul. Pak Ustadz Romli nyambung, Ustadz Romli. Itu netizen bicara itu netizen bicara di apanya dia itu di ininya Bang Erwin tuh di siaran langsung YouTube itu tentang kemarin tentang tuduhan Al-Quran itu si Sofiatul. Oh begini. Memang sebelum nanti saya jelaskan itu, Al-Quran itu justru darinya itu timbul beragam ilmu, antara lain nahwu sorof, balaghah. Balaghah itu mantik itu kan timbulnya dari ayat-ayat Quran itu. Jadi dari ayat Quran menimbulkan 15 ilmu alat, kan begitu. Nah, tentang bahwa Al-Quran itu ada syairnya, ada prosa, ada puisinya itu dikonfirmasi ini. Sebelum saya jelaskan secara dalil nanti. Apakah itu mencontoh syairnya Imrul Qais atau apa begitu, nanti kita jawab secara literasi. Namun sebelum itu saya menemukan syair juga ya yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ya. Misalnya begini. Dan nikmal yaumu yaumus saban haqqan la saydin in aradta bilam ri'aih wa fil ahadil bina'u li anna fihi tabaddallahu fi khalqis samaih wa fil ithnaini in safarta fihi sanarja'u bin najahi wa bis saraih wa in turidul hujamata ya wa in turidil hujamata fathulatha fa fi sa'atihi haraqud dimaih. Panjang ini. Jadi begini ini. Ini salah satu contoh syair yang dikarang oleh Imam Ali. Maksudnya ini sungguh Sabtu adalah hari terbaik untuk berburu tanpa ragu. Hari pembangunan adalah hari Ahad. Hari pertama Allah menciptakan jagat. Hari Senin adalah hari perjalanan. Maka akan kembali selamat dan membawa keberuntungan. Panjang ini. Nah, itu salah satu contoh bahwa Imam Ali saja piawai dalam mengemukakan pikirannya baik berbentuk prosa atau berbentuk puisi. Nah, yang berbentuk prosa itu Imam Ali itu pernah berpidato sekitar kalau tidak salah 2 jam lah, sehingga dibukukan itu. Di mana dalam pidatonya itu tidak pernah ada kata ilah. Ya kan? Akhirnya itu pidato beliau yang tersusun secara balaghah mantap itu dibukukan dalam satu kitab namanya Nahjul Balaghah. Ya kan? Sudah kenal semua itu. Memang Imam Ali ini satu-satunya sahabat sahabi yang memang babul ulum kan. Ana matinatul ilmi wa aliyun babuha. Kok kemana-mana. Begini. Terus bahwa menjawab tuduhan Jeng Sofiatul ya, bahwa apakah Quran itu menjiplak syair atau Imrul Qais atau yang lain-lain gitu loh. Bahwa surat Al-Ikhlas itu menjiplak ini dan sebagainya. Kuncinya satu, Pak. Kuncinya bahwa ini pelan-pelan kita membacanya. Bahwa menjawab tuduhan teman-teman RT berapa?
Ayat 16. Itu saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba, dan kami telah menurunkan ilaika kepada engkau ya Muhammad al-kitab. Al-kitab di sini adalah lil ahad, yaitu sesuatu yang sudah diketahui, maksudnya adalah Al-Qur'an. Bil haqqi, dengan kebenaran atau dengan membawa kebenaran. Musaddiqon, ya, membenarkan atau pembenar, ya, lima baina yadaihi, terhadap apa yang ada di tanganmu, begitu ya. Apa minal kitab, dari kitab. Nah, ini Alkitab yang pertama tadi lil ahad, artinya sesuatu yang sudah diketahui, maksudnya Al-Qur'an. Sedangkan Alkitab yang kedua ini adalah lil jins, sesuatu yang menunjukkan kepada jenis-jenis kitab suci Tuhan, yaitu 104 kitab suci dan suhuf, ya. Jadi Al-Qur'an itu membenarkan terhadap kitab suci dan suhuf 104 bentuk itu. Tetapi tidak dibenarkan serta-merta, tetapi dikaitkan dengan wa muhaiminan alaih, dan sebagai neraca, ya. Alaihi di sini, hinya di sini terhadap Alkitab itu tadi. Ya, ini maksudnya begini, frase musaddiqon dan muhaiminan ini bisa diartikan sebagai ini. Aminan alaih, ya. Jadi muhaiminan alaih itu artinya aminan alaih, artinya semua informasi yang dikabarkan oleh kitab-kitab sebelumnya itu jika sama dengan informasi Al-Qur'an berarti itu adalah kebenaran. Sebaliknya jika tidak sama berarti itu adalah bukan kebenaran. Menurut siapa? Ini menurut Syekh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Muhit juz 3 halaman 512. Itu tentang aminan alaih. Selanjutnya disebut juga muhaiminan alaih, itu neraca itu diartikan dengan syahidan alaih atau raqiban alaih. Artinya Al-Qur'an itu menjadi saksi atas kitab-kitab sebelumnya dengan benar dan kokoh, ya. Menurut siapa? Ini menurut Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Qur'anul Azim juz 2 halaman 85, juga menurut Asy-Syamasyari, ya, dalam tafsirnya Al-Kasyaf juz 1 halaman 627, juga menurut Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani juz 2 halaman 513. Az-Zamakhsyari itu kitab tafsir Al-Kasyaf itu kalau panjenengan punya itu membutuhkan pengetahuan yang tinggi karena bahasanya tingkat tinggi. Az-Zamakhsyari itu ulama tafsir yang sangat paham tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Memang sebetulnya awalnya beliau itu pahamnya Mu'tazilah, tetapi akhirnya bertobat menjadi ulama ahli tafsir di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, menurut Al-Qasimi bahwa muhaiminan itu bermakna syahidan alaih, namun juga dipahami sebagai hakiman alaih, artinya pemutus perkara. Demikian juga Al-Jaziri mengartikan muhaiminan itu berarti hafidhan alaih, juga hakiman alaih, karena menjadi penjaga dan hakim. Maka kebenaran adalah apa yang dinyatakan benar oleh Al-Qur'an, dan kebatilan adalah apa yang dinyatakan batil oleh Al-Qur'an. Selanjutnya muhaiminan alaih itu juga berarti musayyitirun alaih dan musalliton alaih, artinya menundukkan dan menguasai. Maksudnya penguasaan Al-Qur'an terhadap kitab-kitab sebelumnya adalah dengan menasakh, membatalkan berlakunya syariat sebelumnya. Juga penafsiran ini diperkukuh dengan mansuhnya syariat-syariat kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, ya,
panjang ini. Begini, sehingga bahwa Al-Quran sebagai kitab terakhir ya, ketika ada informasi dari kitab-kitab sebelumnya, mengandung maksud apa? Informasi dari informasi sebelumnya, termasuk dalam hal ini adalah misalnya syairnya Imrul Qais ya, misalnya syairnya siapa begitu. Kalau itu sesuai dengan informasi Al-Quran, baik maknanya terutama, maka itulah kebenaran sebagai aminan alaih. Bukan berarti Al-Quran itu mencontek gitu loh. Karena meneguhkan tadi itu kan, meneguhkan dan menghakimi begitu. Sehingga apapun yang sesuai dengan informasi Al-Quran, apakah itu puisi atau saja, apakah juga informasi dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu sebagai muhaiminan alaih, yaitu terutama frase hakiman alaih. Jadi enggak masalah apakah itu sama dengan puisinya Imrul Qais atau Al-Ikhlas itu mirip, enggak masalah. Begitu sementara Abah, monggo dilanjutkan. Sepakat. Ya, siap. Cukup itu lebih. Cukup ya. Nambah, ya. Padahal masih banyak lembar-lembar. Masih banyak ya. Ya. Takut panjang ya. Pasti. Siap Abah. Lanjut Abah. Iya. Nanti kalau panjang-panjang, kalau RT 16 itu kan RAM 2 giga, terus loading pun jaringan 2G, Ustadz Romli. Jadi loadingnya lambat, sudah itu sekali masuk nggak muat gitu. Jadi masih sedikit-sedikit aja kalau RT 16 itu biar RAM 2 giga itu loadingnya sedikit cepat, terus sekali masuk muat gitu loh Ustadz Robi. Sekali masuk muat, masih ya. Ya kalau RAM 2 giga kan secukupnya saja, nggak usah. Ya paham Pak. Kok tertawa Abi ini? Arahnya saya tahu kok. Sekali masuk muat. Nanti kalau RAM-nya 8 giga sih nggak masalah. Kalau RAM 2 giga sudah itu loadingnya aja 2G kan. Error nanti. Loadingnya lambat, sekali masuk RAM-nya nggak muat. Gimana? Padahal barusan masih setengah halaman dari itu. Iya, nggak apa-apa sudah. Lanjut. Yang asik itu sekali masuk nggak muat. Wah, enak. Lanjut. Aduh. Loadingnya lambat, sekali masuk nggak muat gitu karena RAM-nya cuman memorinya cuman 2 giga kan. Aduh, terbelalak itu ya. Gitu ya. Nanti saya offset oleh mana Abah Budak Angon ini. Offset saya. Lanjut Abah, semuanya lanjut. Jadi saya ini orangnya kalau nyindir itu kan nggak pasti. Kalau merasa berarti ya memang orang RT 16 ya itu kalau merasa kan. Kalau nggak merasa sih nggak apa-apa Ustadz Romli kan gitu. RT 16 ya. Nah, kalau saya bilang RT 16 kalau dia merasa ya berarti kan mereka warga RT 16 kan gitu. Kalau merasa ya silahkan. Yang jelas kita kan nggak menunjukkan siapa orang RT 16 kan gitu. Iya. Jadi Al-Maidah 44 itu kan menyebutkan Taurat itu merupakan cahaya, petunjuk dan cahaya ya. Al-Maidah 46 Injil itu membenarkan Taurat dan juga merupakan petunjuk dan cahaya. Itu kan urutannya biar enak dihafal. Lalu finishingnya di Al-Maidah 48. Al-Quran itu musaddiqon, ada frase wa muhaiminan tadi. Jadi 44 dibenarkan 46, 44 dan 46 dibenarkan setelah dikoreksi oleh 48. Al-Maidahnya begitu Abah. Ini kan didengar juga oleh Bunda Sofiatul kan? Iya, didengar. Dia kemarin masuk ke Bang Erwin punya itu terus ngoceh. Iya. Gak apa-apa, saya menghormati beliau sebagai walaqad karramna bani Adam kan Al-Isra itu. Saya menghormati beliau sebagai Bani Adam. Tetapi pendapatnya mesti saya bantai dengan tahlil juga kan. Kalau orangnya Bani Adam saya hormati, kalau pendapatnya mesti saya bantai ya kan. Kalau dia menyerahkan dirinya kepada Abah, ada kemampuan Pak? Masih muda ya?
Masih muda, Bang. Andai kan iya, masih sanggup kira-kira. Saya ini masih kuat, Pak. Ya, bukan itu. Suka salah mulu antum kalau diajak. Masalah gini loh, kalau asal usulnya beda itu katanya rasanya beda. Jadi kalau kita bikin Sumatera dengan Jawa itu loh, Kang. Jangan-jangan saya offset nanti oleh Abah Gus Budak Angung. Iya, makanya jangan kesana dulu. Ini kalau orang kayak gitu, sebagai ustadz saya mampu nggak menaklukkan orang yang mulutnya comber kayak gitu, Ali? Mampu lah. Nanti ada juru. Jangan terlalu panjang, nanti saya offset lagi. Penalti nanti. Saya takut ada gitu loh. Ada semacam sesuatu yang di luar nalar kita, tiba-tiba menyerahkan diri. Mana katanya Pak Romli? Coba saya hukumi sama dia gitu. Maaf gini, yang kelahiran 73 sebentar ya, kelahiran 71 mau ngomong dulu ya. Nggak usah dijelaskan, orang yang ngomong itu pasti langsung sadar bahwa mereka ini memang pas di bawah 71. Bangga jadi tua. Enggak, saya 69 kok. Saya lahir tanggal rahasia bulan 9 tahun 1969. Kayaknya kita masih muda. Bemuda saya ini, Bah. Masih kuat, Bah. Izin menambahkan. Siap. Silakan. Ya, kalau saya kan awam soal kitab-kitab. Cuman saya googling itu, saya nemu sumbernya yang dipermasalahkan si Sob Atul itu udah ada, saya itu kan di chat, cuman dalam bahasa Inggris tapi kan bisa diterjemahkan itu. Jadi itu ada situs answeringislam.org itu dia intinya propaganda Kristen dan banyak membahas masalah-masalah atau fitnah-fitnah di Islam lah gitu. Nah, mengenai masalah bahwa Quran memplagiat puisi-puisi pre-Arab itu, mereka sendiri udah nyerah gitu. Dia bilang jangan diterusin lah gitu. Oh gitu. Iya, itu saya udah itu di chat itu. Iya, sudah nggak apa-apa. Tangkap apa alasan dia katanya nggak menyerah bongkokan begitu? Ya karena itunya lemah, Pak. Jadi nggak bisa disimpulkan, bahkan siapa itu Imrul Qais. Kapan puisi itu terbit aja kan nggak tahu gitu loh. Jangan-jangan duluan Quran atau bener nggak sih itu sumbernya tuh nggak bisa nggak ilmiah gitu loh. Iya. Berjari makanya gitu mungkin kan. Iya, makanya dia menyimpulkan itu ya salah gitu kalau menuduhkan bahwa Muhammad itu memplagiat puisi-puisi itu gitu loh. Tapi kayaknya Imrul Qais itu wafatnya sebelum zaman baginda Nabi, apa? Iya, itu nanti silakan dibaca aja karena di sini panjang ininya. Di situ saya cuma kesimpulannya bahwa mereka yang jadi sumbernya si Sob Atul aja udah bilang udahlah jangan ngebahas itu lagi gitu loh, karena udah nggak benar secara ilmiah, tuduhan itu nggak benar gitu. Siap apa matur sembah nuwun apa. Ustaz Romli, kalau Ustaz Romli tahu nama Haman itu kalau dia gurunya Imrul Qais. Iya betul. Hamad. Jadi kemarin kesalahannya Sofyatul itu ngambil dari kitabnya Imam Suyuti, dianggap Imam Suyuti membenarkan. Padahal Suyuti komentari sebaliknya. Ustadz Wafi itu punya kitabnya Imam Suyuti yang tentang hal yang sama. Imam Suyuti menyatakan Hamad itu suka berbohong. Nah, Sofyatul bilang saya mempermasalahkan Imrul Qais. Dia nggak paham kalau Imrul Qais ngambil dari Hamad gitu. Jadi sebenarnya si Sofyatul sendiri yang nggak paham kalau kenapa dibahas Hamad, karena itu menjadi sumber dari Imrul Qais gitu.
Anu ya, di Ijazul Quran apa Suyuti? Bukan apa kitabnya itu? Bukan. Kemarin ada apa ya dia sebutin tuh. Pokoknya Coba, kitab kalau Al-Quran ada nanti tak Suyuti. cari di perpus ya. Anak PAUD mau ngajari anak SMA gitu. Oh iya. Kalau saya logika saya gini Kang Dia, kalau saya logika ya. Tapi ini hanya saya kan bisa di logika. Saya bilang tadi, semoga ini bisa ketangkap. Andai kan saja ada seseorang ya mengajarkan, memberikan petuah, katakanlah dia dekat dengan saya memberikan petuah. Petuahnya seperti yang hari Islam lakukan atau ada yang diajar di dalam ajaran Islam. Saya pikir itu tidak perlu diragukan lagi. Dan ini mungkin omongan saya kepada teman-teman yang ada di kekristenan, yang ada di netizen ya. Tolong perhatikan. Kami ini sudah merasa cukup, merasa sempurna dengan apa yang kami dapatkan hari ini. Rasul kami udah nggak ada. Nabi kami udah nggak ada. Rasul kami kepada kami tidak mewariskan yang disebut istana ataupun apa ya, tempat kerajaan yang gemerlap, yang ini tidak ada. Silakan kalian cari di mana gitu kan. Rasul kami punya yang gemerlap itu nggak ada. Yang dia bisa berikan kepada kami adalah beliau Rasulullah telah menyambungkan kami dengan Allah. Di mana dalam ajaran kami, kehidupan kami sehari-hari, dari kami tidur, bangun, sampai tidur lagi, seluruhnya ada aturan. Walaupun bukan datang dari Rasulullah gitu, dan ini seperti ini, saya pikir ini nggak perlu lakukan lagi. Kan gitu ya. Kalau kami mengalami terlebih lagi datang dari Rasulullah, datang dari Allah, mengklaim dirinya sebagai Nabi Allah, Rasul Allah. Dan tentunya kalau ini datang dari Allah, Rasul Allah, tentunya kita semakin yakin lagi. Karena karena ajarannya itu kan itu, kenalah kebenaran untuk pertama kalinya, niscaya kamu akan tahu siapa ahlinya. Yang dari sana kita kan hari ini, ya karena benernya kayak gini, benar itu. Bahkan saya ada kalimat gini Kang Dia, Iwan bilang, ya Ustadz, saya sampai ngomong gini, di dunia hari ini mana orang yang mau melepaskan dari negara? Nggak ada. Manusia itu hari ini mutlak punya, berarti negara ini di dalamnya ada hukum, ada aturan, ada konsensus, ada kesepakatan manusia dan manusia yang lainnya. Sementara kalau hari ini manusia ingin bebas dari itu, artinya dia manusia udah harus keluar dari negara tadi kan. Mau kemana mereka lari? Artinya Islam udah sejalan dengan realita hari ini. Di dalam Islam ada hukum, di dalam Islam ada hakim, di dalam Islam ada tentara, di dalam Islam ada norma, aturan bagaimana kita bernegara. Kayak gitu kan. Terlebih lagi saya pribadi ada hablum minallahnya sangat jelas. Ketika kita sholat, kita menangis, artinya ada kesadaran, kepahaman dan kalau gitu ya, bahwa Allah tuh melihat kita. Kan gampang kita kalau puasa kan. Kalau kita bukan takut kepada Allah, karena siapa coba? Bisa kita jam tengah hari, jam 12 siang, apalagi tadi ukti kita mengatakan sampai 19 jam ya. Itu bisa loh. Masuk tanpa kelihatan siapapun, minum itu bisa. Terus kenapa dia masih istiqomah? Karena dia tahu bahwa dirinya itu dilihat oleh Allah. Jadi kesana lagi teman-teman Kristenan terutama bagi kalian, lihatlah kami hari ini. Yang kami banggakan terlebih adalah tentang bagaimana kami diwajib berjilbab, menutup aurat. Ini sangat paripurna. Peradaban yang sangat tinggi yang sedang dibangun adalah ini, menutup aurat. Di mana kami, anak-anak kami perempuan, istri kami keluar rumah wajib tutup aurat. Itu bagus secara otak, akal, gitu kan? Itu sangat bagus. Itulah Iwan Bala. Itu mungkin yang saya sampaikan. Iwan. Ini saya mengutip kembali apa yang sampaikan di WA ya, karena saya lagi rajin di WA dan banyak kalimat-kalimat seperti yang Iwan Kang Holi tadi katakan. Mereka berusaha untuk menghancurkan paradigma, tapi justru mereka akhirnya hanya mempermalukan dirinya sendiri. Hati mereka menyadari yuhadiunallahu ladina amanu, mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka menipu dirinya sendiri. Betapa agama Islam itu telah sempurna, telah paripurna. Tidak ada celah satu bisa ditembus atau dipersalahkan. Semakin kalian mencari kesalahan, insya Allah, bahkan bisa jadi hidayah akan turun. Kenapa kalian tidak mau masuk ke sini? Ke jum-jum kami hari, karena tahu di dalamnya akan ada. Kalian akan tersadarkan. Amin. Amin. Silakan dilanjut. Begini. Saya menemukan kitab ya. Ini siap, kitab. Lanjut. Ya, kitab ini apa namanya?
menceritakan begini. Nisa fi Madrasati Rasul karya Syekh Abdul Aziz Asy-Syanawi. Ini di bab yang pertama itu ada namanya sahabat Nabi, namanya Mukhayyad binti Khalid bin Sinan al-Abasyi. Jadi dari mana? Abasyi itu Ethiopia. Habasya, ya. Habasya. Jadi ketika ini di halaman berapa ini sahabat perempuan ini duduk-duduk di majelisnya baginda Nabi, terus ada dialog begini. Siapa panjenengan gitu loh. Oh, saya adalah Mukhayyad binti Khalid bin Sinan al-Abasyi. Kemudian baginda Nabi, ahlan wa sahlan, wahai putri saudaraku begitu. Lalu dengan penuh kehangatan baginda Nabi menghamparkan mantel itu untuk diduduki beliaunya dan ketika itu baginda Nabi membacakan ini Al-Ikhlas cuma 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya kan. Maka secara spontan sahabat perempuan itu Mukhayyad binti Khalid bin Sinan itu berkata, "Oh, itu baginda, saya pernah mendengar dari ayahku membaca ayat ini, cuma 2 ayat ini." Maka baginda Nabi membenarkan. Benar ini panjenengan ini keturunan dari anaknya Nabi yang diingkari oleh kaumnya, gitu loh. Yeah. Jadi ayahnya itu Khalid bin Sinan itu diingkari oleh kaumnya. Ceritanya begini. Jadi dulu itu di padang mana? Di Arabia itu ada suku Ras namanya. Suku Ras itu ada ada api besar terus dimasuki oleh Khalid bin Sinan. Ketika masuk orang-orang mengira sudah wafat, ternyata tidak begitu lama keluar dengan meneteskan peluh dingin gitu loh, segar gitu loh. Akhirnya ngomong, nanti gini, kalau saya wafat nanti saya dikuburkan, nanti ada keledai serombongan keledai dipimpin oleh keledai yang putus ekornya, terus menghentak-hentak di kuburan saya, itu galilah. Maka saya akan keluar dari kuburan itu untuk hidup kembali gitu pesannya. Nah, setelah lama itu akhirnya dari kitab ini betul memang bahwa Khalid bin Sinan itu wafat. Tidak lama setelah itu memang ada keledai dengan yang disebutkan tadi, menghentak-hentakkan. Nah, ketika menghentak-hentakkan itu ada orang mau menggali kubur lagi. Putranya Abdullah bin Khalid bin Sinan, saudaranya Mukhayyad itu, nggak boleh. Oh, jangan digali. Kenapa nggak usah digali? Kalau saya digali, keturunan kami ini dari orang yang digali kuburannya menjadi tidak baik gitu loh. Akhirnya tidak digali gitu loh. Itu sehingga baginda Nabi mengatakan, ini wahai sahabatku, sampean ini adalah putri dari Nabi yang tidak ditaati oleh umatnya. Jadi dari cerita ini bahwa ternyata Al-Ikhlas itu pernah diturunkan kepada Nabi Khalid bin Sinan. Nah, apakah itu mencontoh? Ya enggak. Yang mencantumkan juga, yang menurunkan juga sama dari Allah juga gitu. Inilah sekedar bantahan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu apakah dari siapa atau mirip, ya enggak masalah selama maksudnya kan sama. Itu maksud saya kan di videonya Ustadz Wafi dan Bunda Sofiatul kan tentang Al-Ikhlas juga dikatakan meniru siapa begitu. Ini sekedar perbandingannya gitu. Ya. Monggo lanjut. Bisa jangan panggil Bunda dong Ustahi. Kenapa? Hah? Yang bilang Bunda, geli ke telinga saya. Gak, saya menghormati orangnya kok. Walaqad karramna bani Adam kok. Iya, ahlaknya Pangon, ahlaknya ulama sama ahlak kita beda lah. Enggak, ada ayatnya itu sungguh. Iya, Wang. Iya. Kalau pendapatnya saya bantai itu. Jadi sebentar, Wak, berarti sebelum Nabi itu orang Arab ada datang Nabi gitu? Iya, ini namanya Khalid bin Sinan al-Abasyi dari Ethiopia. Oh, bukan Arab.
Iya, tapi Ethiopia. di Habasya itu Padang masih Barat ada juga jalur di Arab itu. Jazirah Arab. Sebelah itu loh. Sebelah kali sebelah apa Yaman. laut itu. Sebelah Yaman, laut. Somal, sebelum Somal, Kak. Mm-mm. Raja itu, Pak Bang Dia, raja apa itu? Nah, Raja kalau Habasya itu? Abraha. Habasya bukan, itu Yaman. Iya, itu dari Afrika. Bukan, yang di Afrikanya bukan itu. Abraha itu. Abraha ini kan sebenarnya panglima dikirim ke Yaman untuk menaklukkan Yaman, iya, gitu. jadi raja di Yaman, bukan di yang Ethiopia yang masuk Islam Raja Najasyi. Rajanya yang masuk Islam, Abrahanya enggak. Iya, Najasyi. Sholat gaib oleh baginda yang Rasul. Rasulullah sempat tulis surat juga. Yang di sholat gaib kan Raja Najasyi. Iya, Najasyi ya, betul ya. Itu Kalau beliau pasukannya. ini diutus di padang pasir Kharratu Asju namanya, padang pasir luas. Di mana ini? Di celah-celah bukit di mana ini? Ya di Jazirah Arab juga. Dari prokem Arab Amia Habasya itu ini Ustadz putar memutar itu. Jadi rambutnya itu keriting. Keriting ya. Iya. Habasya. Iya, ada marga Habaib Al-Habsyi. Al-Habsyi dari situ. Al-Habsyi itu maunya sempat keluarnya ke situ. Keluar dari ininya, perginya ke situ lebih banyak. Makanya dia Kok tambah asik ya, tambah malam ya. Tapi kalau dilihat jalur itu dari Afrika ke Yaman itu kan ngelewatin Mekah ya? Oh iya. Semenanjung Yaman kan di bawah lagi kan? Kayaknya saya ada tuh petanya, Sefar. Ada sih petanya Sefar. Jadi terhadap Khalid bin Sinan itu Nabiyun bayya'ahu kaumuhu, sabdanya baginda Nabi. Seorang nabi yang dikhianati oleh kaumnya. Nah itu. Ya yang diturunkan Al-Ikhlas cuma 2 ayat itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ini jadi ya menjelaskan tentang yang diturunkan oleh Bunda Sofiatul itu. Di sini kita perjelas dengan kitab ini. Memang kalau hadisnya kan cuma Al-Fatihah ya, sama akhir Al-Baqarah yang tidak dikasih kepada nabi lain ya, Wak ya? Iya. Kandungannya. Yang Al-Baqarah yang mana, Ai? Akhir Al-Baqarah. Itu ayat akhir yang orang tidak wafat kalau membaca ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu kan? Iya. Itu salah satu keagungannya, siapa saja yang membaca ayat khirs itu, kalau saya membacanya 7 kali ya, saya diijazah oleh guru saya. Itu kalau dibaca setelah matahari terbenam, insya Allah tidak akan wafat sampai subuh. Nah, kalau dibaca setelah subuh, insya Allah tidak akan wafat sampai. Ini urusannya nih. Sebentar. Ini saya lanjutkan. Begini. Tidak akan wafat sampai maghrib kalau membaca selamat gitu. Nah nanti ada pertanyaan dari kitab itu. Loh bagaimana kalau sudah sampai kepada ajalnya? Diberi lupa orang itu untuk tidak membaca. Nah kan kalau kita sekarang tidak lupa membaca ayat itu, ya insya Allah masih lama gitu loh. Jadi Uwa kan dapat ijazah. Kita dikasih ijazah lagi nggak? Oh saya tidak mendapatkan izin untuk memberi, tetapi ya gimana ya, artinya ya dibaca aja mungkin kan tidak begitu keras begitu kan untuk ajaran begitu. Yang keras itu tentang ajaran tarekat mutabaroh itu tidak boleh ya. Sampean baca ini tarekat Tijani nggak boleh itu.
Kalau tentang sholawat, apalagi tentang ayat khirs itu menurut saya sementara ini karena sampean kan sulit, panjenengan semua sulit untuk mendapatkan ijazah kan. Dan saya bukan diberi izin untuk mengijazahkan. Ya lebih baik ya dibaca saja. Kan bukan tentang ajaran tarekat Mutabaroh kan. Saya membacanya 7 kali ditutup dengan sholawat Fatih. Kan selama saya ingat kan Al-Baqarah ayat terakhir kan dia, Ustaz. Taubat. Oh, Taubat. Surat Taubat ayat terakhir, surat Khirs namanya, laqad ja'akum itu. Dilanjut. Ya. Ya lanjut. Ini bisa kemana-mana tapi insya Allah manfaat juga ya untuk RT 16 ya. Iya, ya. Kalau mau selamat kubur 5 awal Al-Baqarah sama 5 akhir ya, Wak ya. Iya, surat Tabarakalladzi biyadihil mulku itu juga surat Tabarak itu nanti kalau sudah dikubur usul kepada pangeran, kepada Allah itu. Ya Allah, ini orang ini ketika di dunia sering membaca saya. Nah, kalau saya ini termasuk ayat-ayatmu, maka bebaskanlah gitu loh. Ini kan dipahami oleh RT sebelah. Nah itu ayat Quran lebih tahu, kok tanya kepada Allah. Jangan begitu. Model dialog seperti itu kan sudah biasa antara malaikat, antara Allah, antara Adam, antara ayat-ayat begitu. Jadi menunjukkan keagungan ayat Tabarakalladzi itu. Ya akhirnya orang itu tidak disiksa kubur karena pembelaan ayat surat Tabarak itu. Banyak ayat-ayat yang begitu-gitu. Harus selesai ya itu surat itu. Iya. Paling 5 menit selesai itu. Kalau di sini kan udah malam banget kalau mau tidur. Jadi kadang-kadang bagus itu. Sambil dengerin YouTube biar nggak usah pegang Qurannya. Tahu-tahu udah tidur belum selesai bacanya kayak. Masya Allah itu ya. Masya Allah. Iya, kalau tidurnya jam 1 malam. Banyak tentang itu tentang keagungan ayat-ayat Quran itu. Ya mau gak percaya gimana kita itu nanti ada madlulnya, ada hadisnya, ada. Kalau ingin kaya raya ya wakil lah. Berapa begitu. Apa Ki? Coba ulangnya itu, ingin kaya. Al-Waqiah. Al-Waqiah. Surat ayat. Iya satu ayat, satu surat itu cuma saya dulu di ijazah itu berat 45 kali terus 25 kali 75 kali. Tapi kalau untuk sekedar membahas dari hadisnya kan insya Allah yang sering membaca suratul Waqiah itu kan terhindar dari kemiskinan gitu. Ya dibaca semampunya apa sekali gitu. Lepas dari utang. Iya. Tapi kalau dibaca banyak itu, ada, saya tidak sebut nama ya, teman saya di Lumajang ini, memang mengahlikan Waqi', wah raya betul terus, wah hebat lah. Banyak. Itu orang Kristen itu susah percaya yang begitu-gitu mereka. Ya nggak apa-apa nggak percaya. Iya, makanya kalau beliaunya percaya terus membaca ayat khirs kan masuk Islam juga akhirnya. Itulah. Iya, ya nggak tugas kita kan cuma menyampaikan perkara hidayah itu kan urusan Tuhan. Iya. Dan pangeran itu masalah hidayah itu. Nanti saya disalahkan, itu Allah disebut Tuhan, disebut pangeran, bukan soal itu kan. Maksudnya itu yang penting. Cari cara balas dendam. Iya kan? Biar cari aja udah, dia mainnya cari aja Ti. Iya. Minimal cari aja gitu lah. Kok masih banyak ini 36 orang. Di yang lagi marak gitu ya. Yang lagi marak ini gerakan misi permutadan yang paling aktif di internet itu. Terus kemudian diimbangi dengan dana mumpuni saat ini itu dia menggunakan iklan sama
website, terus juga YouTube. Terus kalau kita lihat itu saat ini itu saya dapat dapat ada datanya ini dari namanya Isa dan Islam.org. Mereka merutinkan mengupload 1-2 artikel tiap bulan serta konten media yang sekarang kita banyak lihat itu ada yang nyanyi, terus habis nyanyi tentang Yesus, Tuhan, terus habis itu langsung surat Al-Fatihah. Nah, ternyata ternyata ada, saya temukan ini ada bagannya, ada cara kerjanya, terus teratur gitu loh. Diakui terbuka oleh komunitasnya. Nama komunitasnya sabda.org, garing publikasi 40 hari 20/22/09. Ada datanya di situ, dia mulai dari artikel untuk penyelewengan ayat hari ini, ayat ini, besok ayat ini, itu ditebar semua. Jadi diperbanyak lewat media massa. Jadi kalau kita hanya sekedar nyari di Google secara semrawut, bisa jadi yang kita ketemu yang asalnya dari yang mereka buat kayak gitu. Aduh. Canggih ya. Nama ini saya mau coba buka dulu websitenya ini. Saya dulu dengan yang siapa yang dari Inggris, Lona Ana itu mau membahas itu apa tiap pekan begitu loh, kok belum jadi ya untuk reaction itu yang Isa Yesus apa itu? Isa dan Islam. Isa Islam itu ya. Kok belum jadi ya? Kok malah sekarang jadinya ya kan? Ini. Udah ini ya, udah tampak. Iya. Kalau saya membacanya begini, Ustadz Afwan ya. Kalau saya membacanya melihatnya. Iya. Ketika mereka berencana, ketika mereka punya makar apapun itu kepada Islam, menjelekkanlah, stigma negatif segala macam itu saya melihat bahkan itu Allah balas lah. Iya. Ya, Allah tukar gitu loh. Ya, seperti janji Tuhan juga kan, janji Allah juga kan gitu. Iya. Mereka akan membahas di budaya mereka gitu. Dan hari ini seperti kita lihat, contoh Saipudin Ibrahim lah, contoh gitu. Begitu nafsunya dia kan, ingin supaya kita rontok keimanan kita. Yang ada sekarang 37 ngebahas Jum loh. Kalau saya ingat 2, 3, 4 tahun ke belakang, ini di Jum kan cuma 10 orang gitu. Iya, betul ya. Oh gitu ya. Iya. Betul. Yang artinya lucu ada loh. Pak Udin itu, Bang Udin itu ada yang lucu tuh gini. Teriak-teriak Indonesia tidak damai, Indonesia tidak adil gitu kan. Tapi istrinya bilang begini. Istri saya nangis terus, ingat anak-anak, katanya damai di Indonesia. Lah itu kan sama dengan mulut si Udin ditabokin istrinya sendiri. Iya. Oh itu pertama. Nangis-nangis damai di Indonesia katanya. Lah si Udin bilang Indonesia tidak damai, Indonesia tidak adil. Lah itu namanya kan mulutnya ditabokin istrinya sendiri. Itu yang pertama. Keduanya selalu bawa narasinya gini. Jemaahnya tuh dikiring gini. Indonesia tuh sedang hujan, Indonesia itu sedang badai. Lah, yang di Indonesia tuh dengar, tapi di depan rumah panas terang. Tapi herannya kok percaya sama si Udin yang tahu di depan rumah nggak hujan, tapi si Udin di Amerika bilang hujan, kok percaya sama si Udin? Itu kan gabrol namanya itu. Iya. Jadi cakrawala berpikirnya oten-oten yang ikut jadi jemaatnya si Udin ini itu tuh terus gimana coba? Ya, itu juga kan ini ya. Ada satu kalimat yang nabok si Udin tuh gini. Ya, dia kan sangat benci kepada Islam. Kenapa sih? Kenapa? Terus. Ya terusin dulu aja. Tanggung. Ya, cerita saya mendengarkan penjelasan si Udin ini kan begitu jeleknya terhadap Islam gitu kan. Islam pembunuh, Islam ini teroris, Islam gitu. Sementara anak yang ngomong, Abi, selama Abi jadi Abi saya kan gitu. Tidak pernah Abi nyuruh saya kan gitu kan. Tidak pernah Ibu menyuruh saya jadi teroris. Tidak pernah Abi saya untuk berperang. Tidak pernah Abi saya menyuruh membunuh kan gitu kan. Itu ditelan sendiri loh itu kalimatnya itu.
Oh iya. Sebelum Islam kan gitu kan, sebelum dia kufar kan, sebelum dia murtad kan jadi bapaknya anak-anak kan. Saya ini selama dibina oleh Abi, bisa ngaji segala macam, nggak pernah ada perintah untuk ngebunuh orang. Masalah kenapa gitu kan? Si anjing ini, saya bilang si anjing ya, saya tidak seperti Ustadz gitu kan. Gitu kan? Kenapa dia ini selama saya nggak bisa bilang bunda, saya kan bapak anak dulu kan. Saya nggak bisa bilang papa anak ke si Ustadz, ke si kuplak ini gitu kan. Gitu loh. Dia itu anak-anak tuh dididik sama dia. Pernah nggak dia ngedik anaknya dulu untuk menjadi pembunuh, menjadi teroris? Iya benar. Terus anaknya kan juga bilang tuh, emang Abi udah bunuh berapa orang selama jadi Muslim gitu kata dia. Gak ada kan satupun yang Abi bunuh kan gitu. Asik juga ya. Sebenarnya kalau dia itu memusuhi Islam, yang pertama itu musuhnya bukan kita, anaknya sendiri. Yang pertama kali itu musuhnya anaknya sendiri jadi Muslim. Apaan saya begitu? Jangan bawa-bawa nama saya dong. Tolonglah, Kang dia orang baik. Antum suka ngomong Kemarin sudah diganti kan, saya ini kan tukang kebun, jadi ya jangan dinilai terlalu tinggi lah bahasa saya ya. Bang dia. Saipudin Ibrahim jangan bilang dia, nanti Kang dia marah. Ini mau disambut nggak nanti pulangnya? Ini mau pulang nggak? Dia. Ya. Dia saya ada tulis di chat itu link sabda.org yang langsung bisa diklik, itu bisa dicek, ada konfirmasi, terkonfirmasi bahwa memang itu program. Saya kok hari ini banyak ilmu ya, Masya Allah, berkah-berkah. Siap Kang, Ahi Rahman saya simpan ya. Kita sambut pakai apa ini nanti kalau mau pulang ke Indonesia? Gimana kalau pakai? Enggak, kalau si Udin itu di tangga pesawat itu sudah disediain karung. Jadi turun itu langsung masuk karung. Kita nggak sempat lagi nyambut tuh, nggak sempat lagi. Ini masalahnya. Nggak sempat dia bapain langsung karung. Iya, nggak sempat lagi kita menyambut karena turun tangga itu langsung cemplung karung itu. Lebih dulu Polda. Iya itu. Iya. Tapi ya memang itulah Pak Ustadz ya. Memang perkataan si Udin itu begini. Intinya waktu ada permusuhan dengan sesama pendeta itu dia terucap begini, misi saya itu bukan permusuhan dengan kamu, misi saya itu adalah menghancurkan ajaran Nabi Muhammad, itu yang pertama. Jadi jangan dikira saya di sini itu anak buah saya tidak bergerak, mereka bergerak di bawah tanah. Jadi kalau dilihat dari kata-kata ini, banyak pengikut si Udin ini sedang bergerak ya, termasuk misionaris-misionaris yang mungkin nggak searah dengan yang di sini, tapi tetap apa tujuannya jadi pergerakan bawah tanah, tapi mungkin berseberangan tujuannya. Karena si Udin ini double kayaknya tujuannya. Selain menghancurkan ajaran Rasulullah juga memang menghancurkan NKRI. Nah, bukan iman saja, tapi anak-anak bangsa yang mau dihancurkan. Kalau dilihat dari video-videonya. Kalau mungkin misionaris kan, tujuannya ke iman, tapi kalau si Udin ini ke NKRI juga. Bang Erwin. Ya. Menurut saya itu personal itu. Ya, dia butuh duit juga sih sebenarnya, pengen jadi orang kaya gitu. Karena saya ini termasuk pengikut setianya si Udin, untuk saya reaction ya. Jangankan video full ya. Kalau dia membahas Bible, no problem bagi saya. Tapi jangankan satu ayat, satu huruf hijaiyah kalau dia membahas, langsung jadi 30 menit pembahasan dengan saya gitu loh. Jadi, jadi kalau si Udin itu ya termasuk orang yang dikatakan saya ini tukang potong-potong video si Udin, tak bahas ini ya kan, saya membahas semua. Karena bahaya, orang ini bahaya untuk anak-anak kita kalau seandainya kita sudah nggak ada, videonya masih tersisa.
orang ini baru buka HP, langsung terlihat video si Udin menarasikan, ini Kristen kok paham Islam ya? Kok paham Al-Quran ya? Gitu kan. Nah, tidak melihat konteks tafsir aslinya, mendengarkan itu sangat berbahaya itu Pak Ustadz. Gitu. Betul, Ai. Si ini aja, si Malikul Amalak, si Kupret Herdi, ya kan? Kalau di depan mereka, itu mereka benar-benar takjub dengan penjelasan si Herdi itu. Dan sama lah, punten Ai ya, Ai Romli ya. Iya. Penjelasan dari Ahina kan begitu. Antum menjelaskan, ya kan Kang Ali, kami kan terpesona. Iya. Angguk lah gitu kan. Nah sama si Herdi pun seakan-akan di mata mereka itu orang hebat. Oh. Ya seperti itulah. Gitu. Jadi ya itulah mungkin keterbatasan ya. Supahaun ya begitu, orang kurang akal yang begitu, mereka ada dalam komunitasnya sama. Antara preman dengan preman kan. Coba aja kita lihat antara preman dan preman. Antara pelacur dan pelacur, coba lihat aja. Iya kan? Jadi mereka ya kayak gitu. Bentuk dan sikapnya kayak gitu. Kita mesti maklum. Tapi insya Allah sekali lagi ketika mereka punya rencana apapun, karena kita ini punya Allah, agama ini punya Allah, ya tentu kita akan dibela. Tetapi di sini pun harus dikatakan bahwa perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Betul. Harus ada di antara kita yang terkorbankan dengan perjuangan mereka kan, dengan usaha mereka harus ada. Kalau bicara perang harus ada yang membunuh, terbunuh kan, gitu. Tapi saya yakinlah, semoga lah ya kita termasuk orang-orang yang dikuatkan, tidak terbunuh dengan apa istilahnya bahasa tidak terpengaruh dengan apapun yang mereka sampaikan. Kita ini kan boleh tanya nggak sama Ustadz Romli? Oh iya, silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya soal itu tuh siapa berhubungan sama Udin, penghujat Islam deh itu. Itu azab apa sih yang akan ditimpakan sama mereka itu, atau ada janji Allah apa itu untuk mereka? Terus sama yang tadi itu yang ngomong si Udin anjing, saya alirannya sama tuh kayak dia. Orang-orang kayak gitu nggak layak sih gitu. Jadi dipanggil Ibu Sofiatul itu aja udah cukup tuh, udah cukup terhormat gitu. Wah, sepaham dengan saya ini Ahi. Ya, Rasulullah itu langit, bumi, gunung itu wah kayak mau nibanin tuh orang gitu. Jadi kalau buat saya sih azabnya tuh insya Allah di dunia dia dapat, harusnya di akhirat wajib dapat dia. Gitu sih. Monggo Kiai. Iya. Monggo, Saya teringat ini kok. Dulu begitu baginda Nabi kan dilempari oleh anak-anak itu kan disuruh orang tuanya di Taif itu kan sampai berdarah macam-macam itu kan. Kita masuk di kebun kan, baginda Jibril kan menawarkan, ya kan, bahasanya kan kalau bahasa enaknya, sudah ya Rasulullah, kalau sampean sekarang mau itu gunung tak timpakan kan, begitu sekitar begitu bahasanya. Ya baginda kan cukup indah itu jangan. Saya berharap dari keturunan beliau-beliau itu adalah tumbuh mujahid Islam. Itu ya. Fa innahum la ya'lamun kan begitu. Jadi karena mereka itu tidak tahu saja. Buktinya dalam sejarah itu dari siapa? Pamanda Abu Lahab, ada yang syahid juga sahabat Darrah ya. Darrah bin Abu Lahab ya. Dari siapa? Dari Amr bin Hisham, Abu Jahal. Itu ada Ikrimah syahid besar itu yang jadi fenomenal ketika wafat di perang Qadisiyah, perang Yarmuk itu. Qadisiyah ya. Yang itu ketika wafat diberikan air itu. Oh jangan saya, sampai orang 3 airnya itu gak luang, gak terpakai itu. Kan itu syahidnya Ikrimah. Bahkan ada kalau tidak salah satu ummatul mukminin Sayyidah Hafsah siapa begitu bermimpi bahwa di surga itu ada tandan kurma. Terus ditanyakan, oh itu tandan kurmanya siapa? Oh itu tandan kurmanya Abu Jahal gitu loh, Amr bin Hisham. Itu menandakan oh itu syahidnya Ikrimah begitu. Artinya apa? Dari musuh-musuh besar baginda Nabi itu
ada panglima-panglima Islam juga. Begitu juga barangkali kalau tidak Bunda Mereka. Sufiatul atau Abang Abbas Saifuddin tidak bisa mendapat hidayah, ya barangkali dari keturunan beliau itu ada yang menjadi pasukan kita. Dari Taif tuh banyak hafiz ya. Wah, Oh iya. Iya, itu pendapat saya loh. Tapi saya menghormati pendapat panjenengan semua. Ya, saya kan berkaca ini walaqad karramna bani Adam itu Al-Isra 70 75 itu. Tetapi kalau terhadap pendapat-pendapatnya saya bantai dengan dalil Kalau perlu, kalau mau keket ya keket. Tapi kayaknya kan Bauden sekarang sudah kena azab, Pak Ustadz. Oh gitu ya? Ya nyatanya nggak bisa hidup tenang di Indonesia kan. Wong lari kan azab itu. Di sana numpang lari ke negara sana, negara sini numpang jadi gelandangan pun kita nggak tahu kan. Iya, kalau menurut saya azab dunia yang seharusnya damai bersama keluarga dengan anak-anaknya sekarang itu menggelandang tapi di dunia kemewahan. Jadi melihat kemewahan, makanan enak tapi nggak punya uang. Gimana rasanya? Ya, tapi tetap gak tenang juga, Pak. Iya. Maksudnya hidup di tengah rumah makan tapi nggak punya uang. Lagur lidah keleler nelan ludah kan? Kalau mau begitu gimana? Di mana ya? Nah. Kalau menurut saya ada hidup di tengah-tengah tapi nggak punya uang, cuman lihat aja kan. Mas Itu merupakan siksaan juga kan? Nah, siksaan. Iya. Itu lebih pedih, Pak Ustadz. Lebih pedih loh. Iya. Nanti saya update lagi. Lanjut. Iya. Kalau saya berpikir begini, bukankah ini akan dapat ajab siksa Allah yang menghinakan? Maka hari dia harus terpuaskan. Kalau gitu. Jadi mereka harus terpuaskan apa yang menjadi ambisi puaskan gitu. Itu adilnya Allah. Iya. Harus ada merasa bahwa dirinya semakin besar kepalanya sampai nggak pakai helm nggak bisa gitu kan. Ya biarkan seperti itu lah. Salah satu bukti akan paksa mereka kan gitu ya. Gitu. Akan takut mereka kan begitu. Tapi ya tentunya sesuatu hal kayak gini sebenarnya mengerikan ya. Tapi karena ini udah janji Allah ya kita nggak bisa berbuat apapun. Kalau saya punya musuh, andai kemarin punya musuh rebutan pacar, ya kan, mungkin rebutan perempuan, rebutan wanita, mungkin saya harus setelah memahami arti mana surga neraka, saya harus memaafkan mereka kan. Ya Allah, selama ini saya membenci si Anu gitu kan. Ya mungkin itu karena saya nggak mau dia nanti andaikan gitu kan musuh saya ini masuk neraka, saya nggak tega kan gitu. Saya memaafkan. Tapi kalau sama orang anjing ini saya nggak bisa. Gimana? Mungkin rezeki nafsu di dunia mungkin saja terus-terusan terpenuhi kan, terpenuhi, Allah penuhi. Ketika ganjaran yang nyatanya nanti ya nggak ada diskon lagi. Sudah. Kalau saya menyebutnya Bauden itu adalah makhluk mirip manusia. Jadi kalau saya katakan seperti Kang Budaangon kan nggak enak didengarkan. Kasar, masa Kang Budaangon bilang seperti itu. Tapi kalau makhluk mirip manusia ya halus. Kalau itu saya ralat guguk ya. Iya, guguk lah. Kalau Pak Ustadz Romli mengatakan seperti itu wajar karena beliau adalah orang, ya katakanlah Ustadz ulama kita. Ya Ustadz ulama Habib harus kayak ini. Enggak, saya ini orang Ustadz Romli ada kalau yang sangar-sangar tuh kita aja gitu. Ya, Ustadz Romli ada memegang satu hal. Ya kan? Tadi kan Ustadz Romli baru ceritakan satu hal mungkin saja dari anak keturunan dia, ya kan? Iya, tapi Ustadz Romli di sisi lain memang memegang satu hal bahwa Umar bin Khattab itu satu orang yang mencoba membunuh Rasulullah dengan sangat sangat lumayan sadis karena ya bernafsu dan berkali-kali, mungkin ada sekitar 8-9 kali mungkin, dan orangnya sudah ditakuti di saat itu gitu kan, bukan orang biasa. Tapi kemudian Sayyidina Umar itu beruntungnya apa? Dia masuk dalam doanya Rasulullah. Iya. Kalau nggak masuk doanya Rasulullah, wah
Abi Abdurrahman. Ditambah itu lagi. Dengan kata-kata sebutan Pak Ustadz Romli dengan mengatakan Bunda dan Abi itu seperti sama dan seperti ini. Anak kecil yang pengen bermain-main, sana yang jauh aja sekalian. Nah, seperti itu, bahasa seperti itu. Padahal itu menyakitkan sebenarnya. Itu menyakitkan dipanggil Bunda dan Abi itu. Saya mau nanya sama Pak Angon ya. Seandainya besok si Udin taubat balik ke Islam, bagaimana akan bersikap? Nah ini saya bilang tadi Kang, kalau antum naik ke saya gitu, saya tadi mau ngomong, Uzaim tolonglah jangan berdoa seperti Rasulullah berdoa kepada dua umat itu gitu kan. Oh, jangan gitu. Nah, maksud saya gini, jangan terlalu membenci, karena Rasul nggak pernah benci musuh-musuhnya loh. Makanya begitu musuh-musuh Islam itu masuk ke dalam Islam, dengan tangan terbuka diterima, karena memang tidak ada dendam pribadi gitu. Mengkonter hujatan. Kita kan mengkonter hujatan supaya publik itu tidak tergiring opini si Mbah Udin ini kan gitu. Iya, kalau hujatannya hujatannya wajib kita counter. Kalau hujatannya masalah ulama terhadap sopan, memang kalau tidak seperti itu kita nggak dapat bimbingan. Akan tetapi sebajing-bajingannya umat Islam, kalau Rasulullah atau Allah dihina, nggak mungkin terima. Nggak mungkin terima. Iya. Luar biasa buktinya si Keket itu carok gitu. Tapi gini loh Bang, dia begini ya. Saat kita mempunyai tetangga gini, dulu jahat. Nah setelah melakukan taubat, tetap pasti kita ini bisa melupakan hal-hal yang memang buruk asalkan memang bertobat ya. Nah walaupun sewaktu perbuatan buruk itu dilakukan, kita ini bilangnya ya itu maling, kurang ajar seperti itu kan. Tapi setelah ini memang melakukan perubahan, tetap bisa kita menghapus pasti bisa perkataan kita yang dulu, walaupun ingatannya masih terngiang. Iya. Tapi tadi Kang Angon itu sudah memberikan kalimat di depan dengan baik. Kalau Ustadz kita, ya maksudnya Pak Ustadz Romli, itu betul sudah, itu wajar sudah. Tapi kalau saya, ya jadi nggak ada masalah. Preman jalanan gitu ya, maksudnya preman jalanan gitu ya. Ya, karena saya juga sesekali di saat tertentu ya pasti juga begitu, agak sedikit mengumpat orang seperti itu, karena itu tadi masalah generasi aja sih, masalah generasi. Tapi kalau bahasanya Ustadz Romli itu kalau ditelaah dalam jalan lebih menyakitkan itu. Benar, Bunda dan Abi itu lebih menyakitkan manggilnya. Kang Erwin, justru saya malah berpikir begini, ketahuilah ada hadis kan mengatakan bahwa justru dengan adanya orang-orang kafir itulah kita ini ditebus oleh mereka itu. Nah itu sebenarnya betul. Itu saja. Jadi insya Allah dengan adanya mereka itu Herdi bawa 2 kali hadisnya itu. Yang waktu moderatornya Bang Jia itu dibawa juga itu. Iya dibawa juga. Kalau nggak ada mereka kita nggak ada yang nebus kan, itu kan. Iya, mereka itu ditebus oleh orang-orang kafir, orang Yahudi Nasrani. Kalau hari mereka nggak ada, ya kita nggak ada yang menebus, repot juga. Ya udah kalau gitu Kang Dia, saya harus meralat kalimat saya. Iya. Tapi ada nilai-nilai positifnya begini ya. Kadang-kadang kita harus sadar juga, banyak saudara kita bahkan kita sendiri belum sering membaca, lewat-lewat saja membacanya, tapi tidak dipahami tafsirnya saat dibawakan oleh orang Kristen, sehingga kita langsung mencari literasi secara mendalam untuk memahami ayat tersebut. Itu sebenarnya kita diingatkan juga, gitu kan, dengan diri kita bahwa kita ini jangan terlalu jauh menguasai tentang Bible mereka, harus memperdalam dulu kitab kita sendiri. Kadang seperti itu. Hanya membaca, sudah itu lewat gitu kan. Nanti khatam balik lagi ke awal. Nah ada ayat di bawah orang Kristen, kita seperti diingatkan juga kadang-kadang seperti itu nilai positifnya. Gitu. Nah sisi Udin hadir, kemudian banyak mungkin diantaranya kita juga
saudara-saudara kita juga yang tadinya tidur tenang nyenyak tanpa mau ngapa-ngapain dengan hal-hal seperti ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kan girahnya muncul dan hadir gitu. Betul. Jadi, Saya setiap sudah subuh itu pasti bikin apa itu konten 1 jam bantah si Udin lah. Kalau dulu ya santai duduk manis. Bang Erwin ini dapatnya 2 loh. Halo. Iya, halo. Iya. Ini apa? Perkenalkan ini apa? Pendatang baru. Ya, gimana? Muslim? Oh, iya Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, dari tadi saya dengerin itu kan sambil berdiri HP itu kan seru amat gitu ngobrol-ngobrolnya gitu. Silakan. Nah sebenarnya sih kalau kata saya ya, maaf ini yang umurnya masih muda gitu. Sebenarnya jangan ngomongin orang gitu, walaupun itu kan non Muslim. Iya. Terus lanjut. Itu kan nggak baik. Yang kalau saya berpikir gini, kalau ngomongin orang itu kalau sebentar Bang, biar diselesaikan dulu. Oh ya, ngomong. Maaf. Biar diselesaikan dulu coba. Ya kan, silakan. Kalau di Islam kan kalau ngomongin orang kan katanya seperti makan daging saudara sendiri. Kalau Muslim. Iya. Sama aja kan gitu. Oh, Allah Beda. ngomongin, Allah nyontoin Firaun, diomongin di Quran Firaun tuh begini gitu loh. Oh, kalau di Quran sih iya sih emang benar. Iya. Nah, si Udin ini kan contoh bagian dari itu juga. Ini satu, saya coba jawab nggak pakai agama sebentar. Ini netizen yang dari wartawan debat tadi ya. Begini saudara, bentar. Kita ini membuat satu konten itu membantah, ya kan? Bukan mengerumpi, membantah subhat-subhat hujatan mereka. Jadi kita jadikan contoh mereka itu sebenarnya perlu diluruskan. Nah, kita melihat seperti ini miris. Bukan kita ngerumpi. Kalau ngerumpi itu begini, sampean baik kita omongin. Lah mereka kan menghujat Rasulullah, kita bantah. Ayatnya seperti ini, pelurusannya seperti ini. Kan seperti itu. Nah mereka seperti ini salah, yang benar seperti ini. Ini namanya kita termasuk misinya membentengi umat. Itu loh. Itu maksudnya. Ya sih sebenarnya memang kayak gitu kan. Rasulullah juga kan nggak pernah ujian ke itunya apa ke non muslimnya kan. Maksudnya? Iya kan walaupun non muslim kan dulu Rasulullah nggak pernah benci. Iya, tadi kita udah tadi juga diucapkan, Ustadz Romli juga mengatakan hal demikian gitu kan, mengingatkan. Nah, artinya rambu-rambunya sudah disampaikan. Nah, sisanya itu kita tetap fokus kembali bahwa yang dibantah itu memang adalah subhat yang dia bawa, bukan dirinya gitu loh. Nah, sedangkan tentang dirinya tentu bermasalah dengan toleransi kita di negeri ini gitu loh. Itu contoh maksudnya apa, kenapa kita harus dirinya itu berurusan dengan membuat keanekaragaman agama apa segala macam yang ada di sini menjadi justru jadi tidak baik. Tapi nasihatnya abang ini, kalau saya masih muda, ngaku masih muda aja biar lebih kalian tampil KTP lah. Perlu diterima, tapi kita tidak membicarakan atau memakan daging saudara kita sendiri. Justru generasi saudara kita yang kita mau coba lindungi. Ini benar-benar Muslim nggak? Iya, kalau ngomongin tai lalat tuh, perkara tai lalat tuh gosip. Iya. Masalahnya. Masalahnya gini, kalau Ustaz, orang Muslim, kemarin kan sebentar. Kalau Mas Rozi ini memang Muslim, mestinya hatinya tergugah untuk membela Muslim itu. Ya kan dia ajarinnya kan nggak kayak gitu, nggak pernah benci sama orang gitu, walaupun kan non Muslim.
Ya, kalau kita selalu diam, mereka akan selalu bangga dengan hujatannya, gitu loh. Kang Sansar, boleh saya meng-share sesuatu biar dengar oleh kita semua. Boleh ya? Iya. Siapa tuh yang namanya Pak Roji ya? Siapa nih yang bicara tadi? Iya, Mas Roji ya. Mas Roji. Saya minta izin Pak Mas Roji ya, semoga Bapak berkenan untuk mendengarkan ini. Layar mulai dengerin. Ini yang saya dengerin. Ini bisa didengar ya? Quran ya? Taruh. Ini WA baru saat ini, mungkin baru beberapa hari ke belakang ya. Oh. Ini tanggal berapa nih? Kedengeran nggak nih? Lo yang harus buktikan gua setelah Yesus itu perlu datang lagi Nabi. Artinya Allah lu tolol. Kedengeran nggak? Oh, emang kayak gitu. Kedengeran nggak? Ya, ulang. Emang kayak gitu ya? Ulang sekali. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Lo yang harus buktikan gua setelah Yesus itu perlu datang lagi Nabi. Artinya Allah lu tolol. Ya, kirim satu nabi dibunuh. Kirim nabi lain malah diliatin mati diracun orang. Dan Nabi Isa dia selamatin. Tapi Nabi Muhammad dia cuma doain. Nah, buat apa? Artinya Allah lu yang goblok. Dia bikin kitab suci bisa dipalsukan orang. Terus baru sadar 600 tahun kemudian baru dia tulis lagi yang benarnya. Di sini aja otak tuh udah nggak jalan. Apalagi lu mau paksain si Muhammad itu jadi nabinya Yahudi. Nih, dari atas. Kenapa cuma berani main keroyokan? Nah, sekarang gue tanya, ada nggak Yesus berkata dia mengutus? Nah, jangan ikut campur urusan orang. Kita fix dulu, Allah lu tuh siapa? Nggak usah lari kemana-mana. Si Luga itu bukan urusan gua, dia mau ngaku nabi kayak mau ngaku raja kayak urusan dia sama Tuhannya. Wah, gawat itu mah. Nah, makanya begini loh. Sebentar, kedengeran kan? Iya, kedengeran. Kalau kan, kepanjangan nanti pengen banting HP nanti karena kita mendengarkan seperti itu kan sangat. Ini seminggu ke belakang, Kang. Mungkin 3 hari ke belakang ini yang saya terima dari Iya, kan waktu 3 hari kan saya lagi di pondok bantuin guru gitu. Jadi nggak buka HP, nggak ada sinyal. Jadi begini Bang ya, tak kasih tahu. Kita duduk di sini ini sudah dunia akhirat dipertaruhkan, ya, satu. Ya. Kedua, bukan masalah harta, nyawa saja kita serahkan. Nah, jadi di sini bukan nggak mau menerima saran, bagus saran seperti itu. Tapi perlu diingat, berani tegak di sini, ya kan? Terus secara online disebarkan di seluruh dunia bisa dilihat. Pertanyaannya, apakah kita tidak memiliki batasan ranah yang duduk di sini untuk membatasi pembicaraan? Pasti itu, Pak. Karena duduk di sini ini sudah bukan 1 tahun, 1 hari, 2 hari gitu. Itu mau dipahami. Jadi banyak memang netizen itu memahami kenapa agama diperdebatkan. Nah, perlu pemahaman yang jauh tentang kenapa agama ini diperdebatkan. Sama dengan kenapa kita ini harus memakai E kali E. Karena apa? Untuk mencerdaskan pemikiran kita supaya besok kita ini tidak lemah dalam berpikir. Sama dengan seperti itu, Pak. Kang Angon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Boleh bisa dibantu, boleh share screen nggak? Saya mungkin punya oleh-oleh sedikit ini hari ini. Ini Bang Alip ini. Wah, Bang Alip. Tukang kebun. Boleh bisa bantu saya bisa di share screen nggak ya? Pak Amir datang bisa, ini belum bisa. Pak Amir saksinya ini. Oh, belum bisa ya. Ini Pak Ustadz, kemarin kan saya nggak buka HP nih. Nggak bisa share screen. Halo. Ini kita bukain share screen tuh. Udah Kang Alif, Ustaz Alif. Oke, bentar. Ini barusan kejadiannya ya. Barusan ini saya. Didengar aja ya kawan. Mana ini? Lain. Nah. Ini live ini. Saya juga ada rekamannya itu Bang Alif. Nggak apa-apa live. Nggak apa-apa, ini sama dengan reaction kalau di Iya, ini kan reaksi. Aman. Ada yang penonton saya di atas 100, aman saja. Ada yang Aderion ngomong apa? Allah. Ada yang Aderion ngomong Allah itu menista agama. Dia mabuk tadi sudah tak tegur.
Oh, yang lebih parah lagi nggak? Saya kasih Dia lebih lagi parah mabuk lagi ya. nih, Kang. Dia lagi mabuk. Hah? Mabuk? Mabuk. Langsung aku bicara, langsung dia keluar sendiri. Saya bilang, Rion, kamu ini kayaknya sakit ini. Saya tahu nih kamu sakit. Makanya ngomongmu ngombrak. Enggak, dia setelah keluar dari apa Zoom itu dia masuk ke Telegram, terus dia bilang di-kick. Katanya dia sih. Masih mau nggak dengerin yang lebih parah lagi, Mas Roji? Ini maksudnya kami tidak maksud mempengaruhi ya, tapi kembali kepada Anda. Ini mau, Kang? Iya. Atau ini nih sedikit ya. Ini nih, coba ini keterlaluan banget nih. Semoga benar serius ini sampai saya kalau boleh ini ketemu Ini ada suaranya nggak sih? Nggak ada. Belum Kang Alif. Kang Alif harus pencet itu share audio. Share suara juga. Keluar dulu. Secara audio. Share audio. Kenapa nggak bilang? Ini para Derion hari ini. Menyedihkan. Lagi diskusi baik-baik. Enggak itu apa Bang Kolos itu lapor polisi itu gimana itu tadinya? Dengar. Ini bagus alasannya karena itu yang gue tunggu. Ya, dari tadi saya nungguin kok nanyain. Kamu yang ngajak muter-muter. Ya enggak muter-muter. Ini gue mau jawab. Alasannya pada saat ada ajaran setelah lu misalnya mengatakan bahwa Allah itu adalah setan, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala adalah setan, itu penista agama atau bukan? Kamu itu mau menjawab, mau ilustrasi sih? Bukan. Gua mau kamu bawa premis, kamu jelaskan, saya tanya, bukan ngasih ilustrasi. Baik. Oke, kita konkretnya ya. Pada saat Yesus disalib, terus lu cuman hanya ngomong atas nama wahyu, menyebutkan bahwa Isa itu nggak disalib tapi diserupakan dengan orang lain tanpa menyebutkan orang yang diserupakan itu siapa, itu adalah penistaan agama. Penistaan agama? Ya, karena apa? Bagi kami, dengar. Bagi kami, bagi orang Kristen, baik secara historis maupun secara teologis, penyalipan itu nyata dan fakta. Nah, bagi kamu bagaimana? Yang mengatakan terkutuklah yang di tiang salib itu siapa? Yang mengatakan terkutuklah yang tergantung di tiang salib itu siapa? Memang betul. Iya, nggak ada yang siapa? salah. Ya Paulus, Galatia 3 ayat 13. Karena begini, karena Yesus itu mengosongkan dirinya. Kalau tentang masalah korbanot, Pak, korbanot itu kamu pernah tahu nggak masalah kamu itu hewan kurban sih? itu? Hewan kurban itu yang kan mengatakan terkutuk itu kan kitamu sendiri. Loh, bukan tentang masalah terkutuk. Even itu terkutuk, anggaplah terkutuk. Lah iya. Iya. Apakah lantas, dengar? Apakah lantas Yesus itu jadi nggak disalib? Gitu. Ya, Anda yang mengatakan Yesus gara-gara Galatia 3 ayat 13 kamu beranggap berarti Yesus sudah disalib. Maksudmu gitu? Iya, berarti terkutuk kan? Iya, betul. Yang menghinakan siapa? Menjadi kutuk. Yang menghinakan siapa? Dengar. Apa? Dengar. Sementara Paulus mengatakan menjadi Allah menyelamatkan, tidak menjadikan terkutuk. Dengar, Mas Alif orang Umi yang nggak ngerti tentang kitab Taurat, Zabur dan Injil, kamu dengar dulu. Makanya aku nggak ngerti nanya sama kau. Iya bener, memang jangankan kamu, Muhammad pun nggak tahu. Ya udah nggak usah bawa ke sana. Kan kamu bilang Ya, tadi. Makanya yang biar saya yang jelaskan mengatakan terkutuk siapa? Muhammad itu sebentar. Kenapa Muhammad itu adalah penista agama yang paling besar di dunia ini? Antum share video antum ke kami hari ini. Ya Allah subah. Oke, baik. Ulangin. Halo, gimana? Enggak, ini kata yang paling parahnya mana ya? Saya lagi sambil nyari. Kang Alif. Ya? Biar ditonton oleh kami semua. Itu antum kirim ke kami, linknya simpan. Oh, ini belum saya record. Biar bisa diatur. Penista agama itu tahu nggak? Bagus Pada saat dengar, belum pada saat goirohnya belum terpanggil, semoga dengan ini bisa terpanggil. Supaya saudaraku yang Allah cintai, antum hari ini untuk kepada kami itu biar kalian mencintai agama Anda. Sabar dulu, sabar. Ya.
Bagus kalimat Anda, tapi hati-hati. Bisa jadi apa yang Anda saksikan itu justru adalah neraka bagi kami. Kalimatnya indah, bagus, tapi ternyata menjadikan kami lemah, menjadikan kami tidak bergerak. Salah. Mendingan kalian memperoleh kepada inilah surga itu, tapi ternyata neraka, atau sebaliknya. Inilah neraka itu, ternyata surga bagi kami. Kalau udah selesai, ini baru kalimat ini mengacu kepada peperangan kan. Akan menciptakan ketidaknyamanan di antara. Tapi inilah surga itu yang Allah janjikan. Tapi narasinya neraka, narasinya panas, menciptakan ketidaknyamanan ketidaknyamanan anak bangsa kan. Ini itu lu sekarang lo melankolis kan? Betapa jadi Anda mungkin baru tahu, tapi kalau nggak apa-apa diikuti, gue pengen tahu. Gitu. Kalau saya katakan tadi anjing kepada si ini masih bagus. Ya, kami tidak menggunakan tangan kami kan. Kalau kami menggunakan kata-kata pimpinan kami udah keluar, tapi nggak apa-apa bang. Ya? Udah keluar, tapi orangnya udah keluar kayaknya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat, tunggu Bang Alif. Nggak apa-apa Bang Alif. Pak Mas Roji masih ada, Pak Mas Roji. Nggak apa-apa. Ini biar dengar aja. Oh masih ada. Maaf ya Pak Mas Roji, boleh ya Pak Mas Roji ya? Karena Anda sambil nyapis mungkin. Ya nggak apa-apa. Masih ada. Enggak, ini loh ucapan dia tidak mau meralatnya. Ini ucapan berkali-kali. Nebeng lu dengan ajaran kasih di mana Islam itu nggak mengenal itu. Kita itu mau ke sini mau ngajarin kalian bagaimana cara berkata yang beradab. Bukan seperti ini. Kan di ujung-ujung begini seolah-olah ini disengaja untuk perlihatkan hal seperti ini, janganlah. Kepada pemilih umum, tolong kalau kondisinya jadi saja, jangan mempermalukan. Bro, kami tidak mau berdiskusi dengan orang begini kalau begini. Mungkin aja dia lagi mabuk atau apa, jadi tolong diatur dulu. Oke. Jadi begini Pak Him, gitu ini kalau situasi begini harus ambil tindakan tegas lah, karena ini kan memalukan EPC ini. Ini memalukan EPC di live kok ini. Live ini kan menggambarkan. Nggak apa-apa. Memang justru pas live ini gue bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penista agama pertama di dunia ini. Udah ulang-ulang, udah berapa kali itu udah. Gue nggak akan tarik itu kata-kata. Iya, jangan ulang-ulang, udah berapa kali. Iya, makanya. Gak akan gue ulang. Lo mau tema apa Malip nih? Laporin aja ini Ruang. Penista agama itu siapa sesungguhnya? Kristen atau Islam? Jawab. Bukan dengan Trinitas. Penista agama lagi itu mabok, Islam atau Kristen? Itu ya, ayo. Lagi mabok. Ayo. Tapi itu sekarang siapa penista agama itu? Islam mabuk nggak mabuk ya itu nggak boleh. Memang harus kita harus buktiin. Ya, kita harus buktiin apakah omongan gue itu benar, apa omongan dia cuma hanya pelindung. Ayo sekarang gue mau tahu, pengen tahu. Ngajak berantem sama Kaisar ini. Kaisar berapa kali mau kabur deh. Nggak tahan. Ya Pak Kaisar malu mungkin kan. Iya. Sudah tua kan, maksudnya kan mengarahkan perdiskusian itu supaya lebih ini kan kondusif kan. Tapi suka juga agak ini dikit Bang Alif ya. Udah mulai ngikutin saya dia gayanya. Asik. Siapa itu? Bang Alif udah mulai ngikutin saya gayanya kan. Bang Alif keren, Bang Alif keren. Kan gurunya. Jawaban pertama langsung Bang Alif. Kata si dia begitulah. Sarungnya udah dibuka kali sarungnya kayaknya. Semua ini terjadi karena si dia. Jangan disetel terus Bang Alif. Nanti kalau diupload di channel Bang Alif kena konten berulang kalau lama-lama nanti. Boleh dikomentari nggak kalimat kayak gini teman-teman? Lagi live masih nih? Ini live, tapi dikomentari saja. Banyak yang live-in ini. Oke. Boleh Kang dia ya, kita komentarin ya sedikit aja. Kalau saya sih agak lucu. Harus komentari. Ada Oke. Saya memberikan contoh begini. Ketika saya dapat uang 100 miliar, terus dikabari sebagai bentuk kompensasi daripada bapak saya dipenggal lehernya oleh komunis, oleh PKI. Ya, saya akan lebih menerima itu berita atau saya akan marah kepada komunis. Itulah. Marah. Ya. Paham ya kalimatnya ya? Saking saya senangnya saya mendapatkan uang, saya rela gitu loh. Bapak saya kepalanya dipenggal, ya kan celana dipelorotin, digantung di tiang salib,
ya kan, kemalunya kemana-mana, dan saya bangga dengan itu. Harus begitu gitu. Kenapa kalau nggak itu saya nggak dapat uang 100 juta itu? Apa seperti itu berpikirnya kita? Ya, gara-gara kita dapat semacam asuransi, ya ada orang memberitakan anak bapak tidak apa-apa pak, anak bapak sakit mati gara-gara sakit, lagi sholat, lagi sujud. Kita nggak nerima, enggak, dia harus mati. Dia harus dipenggal lehernya, dia pelorotin celananya, dia harus disobek tuh perutnya. Apa seperti itu gitu loh. Kalau saya kesana mau berpikirnya. Ya, jadi ada sekelompok manusia hari ini karena membela uang, membela apa istilah kalau keselamatan lah gitu kan. Tapi narasi yang dibangun adalah orang tua kita sendiri. Dipelorotin celananya, dipenggal, diarak di tengah alun-alun, terus kita merasa senang dengan itu. Marah ketika itu ada berita yang lebih masuk akal lagi. Ibu, akang ngawon, punten. Sebenarnya bukan begitu ceritanya. Enggak kok, enggak dipenggal. Dia mati dalam kondisi sedang karena sakit aja dia. Kita menolakkan konyol. Itu logika yang saya pakai ya, Iwan Kula. Silakan yang lain. Semoga bisa ditangkap di kalimat saya perbandingannya. Aduh, sayang sekali saya nggak nangkep. Kita memuliakan, ibaratnya gini, kita memuliakan malah dituduh menghujat. Mereka tidak memuliakan, kita anggap tidak seperti itu, malah dikatanya kita yang menghujat. Padahal malah dikatakan Allah itu menghujat dengan pernyataan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diserupakan. Mereka tidak mau menerima, karena apa? Kalau diserupakan bisa menerima, tidak ada yang menebus. Halo, bentar saya nambahin dikit ya. Kita sering kejebak oleh narasi bahwasanya Rasulullah itu maha pemaaf. Ya, kalau semua yang berhubungan dengan pribadi dia dihina, dimaki, dituntut, dihajar, sekalipun dia maafkan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama Allah, dia akan memberi vonis mati. Salah satunya Abdullah bin Khattab itu divonis mati itu Rasulullah. Bin Syubah itu divonis mati itu sama Rasulullah, semuanya dibunuh itu sama sahabat, termasuk Walid bin Nuqas itu juga semuanya divonis mati sama Rasulullah dan dibunuh oleh sahabat. Jadi tolong dibedakan mana yang itu berhubungan dengan pribadi Rasulullah. Rasulullah kalau secara pribadi dia didolimi, dia maafin. Tapi kalau sudah itu berhubungan dengan penghinaan terhadap Robnya, terhadap agamanya, Rasulullah nggak akan kasih toleransi, pasti divonis mati. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Betul, setuju Ai. Tarik lagi belum nangkap oleh saya. Ini ya untuk debater semua, sebenarnya kalau narasumbernya sudah menghujat, itu minta pertanggungjawaban moderator. Makanya jadi moderator sebenarnya berat. Jadi minta pertanggungjawaban moderator, karena kalau dia tidak menghentikan, saya anggap moderator terikat dengan ucapan narasumber, ikut mempertanggungjawabkan karena tidak menghentikan narasumber yang menghujat gitu. Ini untuk semua debater sebenarnya. Kalau tidak, ini saya rekam dan saya berhenti menjadi narasumber di sini. Kalau tidak ditarik, ini mungkin akan berkembang ke arah yang lebih lanjut gitu. Itu aja gitu. Jadi tanggung jawabnya narasumber itu sebenarnya bisa diserahkan ke moderator gitu. Karena moderator yang berhak menilai ini masih kondusif atau enggak gitu. Ya. Gitu. Minta pertanggungjawaban ke moderator kalau si narasumber udah nggak mau berhenti kayak tadi. Atau yang pertanggungjawaban yang penguasa Zoom lah. Misalnya si Kaisar yang punya kan, Kaisar Anda masih membiarkan ini seperti ini. Nah, ditarik ke dia gitu. Itu pasti gelagapan juga sebenarnya. Udah tadi itu, Bang. Iya, udah bagus memang begitu. Jadi si ini kan Awi ngadu. Ya udah, Amang. Kamu mau milih siapa? Dia. Kamu membela Muslim atau saya? Ya aku bela kamu. Makanya tuh dengerin, dia bela saya mau apa loh? Ya tapi kan cara dia yang nggak dibela. Sampai terakhir karena dia jaga sikap begini. Ya keluar nih hostnya kau ambil, aku nggak mau denger. Orang lagi ngomong baik-baik, tiba-tiba dia datang kayak gitu. Awalnya lagi ngomong baik-baik. Gila beneran. Nggak ada angin, nggak ada hujan.
Kita aja kalau di sini ada yang nyerobot lagi diskusi pasti kita hentikan kok. Iya. Oh, saya sering itu. Saya sering dihentikan. Sama host. Tapi betul kan kalau kita melihat kepada substansi obrolan tadi ya yang oleh Sirion gitu. Ya pada kami ini kita ini kan sobat diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala bertugas untuk memelihara para nabi, para rasulnya dengan tidak dihinakan. Kan gitu kan. Apalagi kita melihat sejarah para nabi-nabi sebelumnya kan dari Ibrahim dibakar kan nggak panas. Nggak mati gara-gara dibakar. Atau dia waktu di pinggir laut ya Nabi Nuh Nabi Musa ya. Itu pun diselamatkan, ada mukjizat. Jadi nggak mau pengikutnya itu atau orang yang dipercayakan itu ya kan disinakan oleh orang-orang yang merupakan musuh para nabi, musuh para malaikat. Nah sekarang Allah kepada Nabi Isa dimuliakan kan itu. Dia dinobatkan sebagai wakil Tuhan. Nabi, Rasul. Gitu loh. Kecuali kita memposisikan Nabi Isa sebagai tukang sampah kan. Salah. Ini kita tidak memposisikan sebagai Nabi Allah Rasulullah yang dibela oleh Allah dan diselamatkan. Itu dia yang dia nggak terima. Iya kan pokoknya menghujat. Sementara yang menghujat itu Kang Alif kan mesti orang-orang Yahudi kan. Tidak menerima kehadirannya, kelahirannya, keberadaan pun nggak diterima. Itu yang menghujat sebenarnya. Kalau Islam kan, makanya kan tadi saya simpelnya gini, lah yang bilang terkutuk siapa? Ya Paulus. Lah, Anda gitu ya. Di tiang salib terkutuk lah. Kenapa yang dibilang menghujatnya kami? Nggak menghujat apapun, malah memuliakannya gitu. Ya karena kalian mengatakan bahwa dia tidak disalib, diganti oleh yang lain. Enggak terima dia. Ya bagi kita juga mengatakan telah lahir Tuhan, itu juga menghujat Tuhan itu. Masa Tuhan lahir kan bagi kita, ya kan gitu. Sudut pandangnya beda-beda kan. Cuman masalahnya kalau ngomongnya kayak tadi proses nggak karuan, berarti ini udah 2 kali sama kemarin Sofiatul sama Ustadz Wafi gitu loh. Kayaknya itu semakin gaduh itu Kristen. Berarti mereka semakin bingung kan ya? Iya, udah stres ya sebenarnya udah stres sebenarnya karena memang ternyata makin banyak yang kita sih suka ini loh yang siar-siarin orang masuk Islam itu loh, itu bikin sakit hati loh. Jangan gitulah coba. Ngelarang saya berarti Bang Dia ini. Orang syahadat di Levin itu bikin sakit hati loh. Jangan gitu makanya. Lah sekarang gini loh Bang Dia. Jangankan sama Ustadz Wafi, si Bekatul sama saya reaksi aja kejang-kejang apalagi sama Ustadz Wafi gitu loh. Sama saya bisa kejang-kejang ya kan. Bang Erwin, besok coba orang syahadat jangan di live-in lah. Coba apa besok Tuman diulang lagi. Ya kalau perlu loh 10 sehari nggak apa-apa, 20 sini sehari tak benar. Saya curiga sama dia nih. Dia ini siapa sebenarnya? Bukan sih dia ini. Itu sakit hati bener loh. Satu orang itu bisa berani berapa? Lihat dan temu mereka Kang ya. Orang secerdas itu menyeberang ke Islam. Nah, emang dikira kita ngomong kayak gini mereka itu nggak kejang-kejang apa? Lah bayangin dan Cemume dibilang pendeta palsu ngaku-ngaku. Padahal real itu kan kurang sakit hati gimana sampai siapa itu? Gitu kurang sakit hati apa sampai pendeta nggak diakuin tuh? Nyesekin ya. Dan Cemume apa yang Ustadz Yahya Waloni kan juga gitu kan. Padahal Ustadz Yahya ini bilang ya kalau nggak percaya sana datang ke Papua aja lihat sendiri. Nah, itu. Ustadz kayak nama juga kan nggak diakuin juga itu. Iya. Kemarin itu berarti ilmunya langsung rontok begitu jadi Muslim. Saya nggak tahu refleks kemarin ketika ditanya mana bukti kemahakuasaan Tuhanmu bahwa ajaranmu itu benar, Tuhanmu itu benar kan kitamu. Saya tanya jawaban sederhana, coba kamu tanyakan aja sama Pak Dan Cemumek itu. Kenapa dia orang yang orang teolog, gelar sarjana, seorang pendeta, kenapa dia memilih Islam kalau dia tidak menemukan kebenaran di sana? Waduh, jangan sadis-sadis Bang Alif. Itu Bang Alif, si Rion tadi ngomong Allah yang pertama ngehujat. Iya. Kenapa nggak dilaporin sama dia?
Laporin ya. Laporin sendiri ya. Laporin aja gitu, dia bikin somasi, laporin ke siapa kayak gitu. Suruh nangkap Allah. Emang nyesek, Kang. Iwan Pilah, nyeseknya gini loh. 600 tahun kemudian mereka berusaha untuk mempromosikan kan bahwa Tuhan telah turun gitu kan, dosa kita udah diampuni. Tiba-tiba Nabi Muhammad turun menjelaskan ketidakdisalibnya Yesus. Yang kedua, Nabi Muhammad mampu melaksanakan hukum Tuhan. Nyesek itu emang. Kan yang menjadikan mereka datangnya Yesus kan diantaranya gitu kan. Hukum Taurat udah tidak berlaku lagi kan gitu. Datang Nabi Muhammad melakukan kembali kan yang oleh mereka tidak mampu melaksanakan hukum Tuhan karena beratnya hukum Tuhan, merajam yang zina, memotong orang, kan itu sesuatu yang berat bagi mereka katanya. Nabi Muhammad hadir membawa itu semua, memberlakukan kembali. Kan jualan dia kosong semua itu jadinya. Emang nyesek, ini kalimat itu nyesek banget. Ya kan, promosi tentang pengampunan Tuhan dihilang dengan sendirinya. Ya kan, terus meninggalkan Taurat pun bawa. Pangon. Nabi Muhammad itu menggenapi seluruh hukum Tuhan nggak? Ya iyalah. Iya, tapi nggak dihapus kan? Nggak, jadi genapin. Iya kan tadi bahas menggenapi kan, menggenapi hukum Tuhan semua digenapi sama Nabi Muhammad perintah Tuhan, tapi nggak hilang. Kita tetap ikut wajib menjalankan. Iya, nyesek, emang itu nyesekin banget. Jadi bermain segala hal. Pemain sepak bola kurang 1 ditambahin 1, masa yang 11 mau dibuang tuh Bang. Digenapi jadi 12, masa 11 dibuang gitu. Bang. Jadi aliran tadi itu memang mengatakan di surga itu ternyata bukan roh mereka itu, tetap ada tubuh, ada jasad. Tergantung denomnya. Iya, pokoknya saya bilang roh itu nggak pernah dengar Kristen kayak gitu, nggak pernah. Oh ya sudah. Nah terus gimana? Tetap makan? Ya makan, ada makan. Nah terus gimana? Kami nggak ada gender karena nggak ada kawin haus. Nah ingin makan terus nggak ada gender. Lah Yesus terangkat ke sebelah kanan Bapa, bener. Tubuh manusianya sekarang menyatu dengan Bapa katanya Bang. Di surga itu. Jadi manusia itu di surga bersama Tuhan. Gimana hilang-hilang suaranya? Waduh. Yesus sekarang di surga bersama Bapa menyatu. Dianya gitu. Diikat ya kali ya. Berarti itu pendapatnya JT. Dempet 3 katanya. Kan JT yang ngomong. Itu Wanes itu kalau gitu. Tadi itu si Rian habis minum tua apa ya? Nih, yang mau saya kasih mau nggak denger tapi agak porno nih, boleh nggak? Aku sih nggak apa-apa. Boleh ya teman-teman ya, Kang Erwin untuk ini aman nggak? Nggak apa-apa. Yang penting kan kita sambil ngobrol ini sama dengan reaction. Nih denger ini bikin saya emosi tapi ya karena kita tahu diri nih, dengerin Bismillah. Mana suaranya nggak ada? Parah bener pokoknya. Waduh. Gila. Nih. Wah. Kok bisa agak gitu? Keluar suaranya. Share sound dulu Pangon. Kenapa? Aduh, nge-zoom 5 tahun masa share sound diajari Bang Dia yang baru 5 bulan. Jadi saya ngomong parah gitu-gitu percuma ya? Nggak ada suaranya? Masa sih? Tolong dong dengerin. Nih. Nggak ada suaranya. Kalau Bapak dari HP terus nginin ke HP emang nggak keluar suaranya Pak. Share sound-nya di atas itu ada view option, share sound. Di atas di atas share itu di atas tuh ada share sound. Oh, pakai handphone ya? HP bener itu ya, tadi. HP di bawah kiri. Tuh tadi ada bisa share sound. Kok tadi bisa sih waktu ini? Gimana sih? Iya. Atau kirim ke yang lain aja. Ditarik thread kayak gitu. Kirim ke Bang Alex aja ya. Saya kirim Kang Di aja lah. Nih. Kemana? Enggak, ini pakai laptop ini, bukan pakai handphone.
Jadi kirim. Siapa yang bisa Kang Alip? Kang Alip ya. Kang Alip, saya kirim ya. Sebentar dulu, mana tadi? Pakai JNE apa pakai apa? Tuh barusan nggak ada suaranya, Kang On. Iya. Coba ke ya. Oh, berarti HP-nya murah itu mah. Adis ngajakin berantem malam-malam. Sudah bilang parah. Aku juga nggak bisa. Ke Kang Alip aja, ke Kang Alip. Saya pakai laptop ini. Udah ke antum ya. Kalau itu semua ke Bang. Siapa tuh? Siapa Kang Alip? Kang Alip. Saya juga pakai laptop. Siapa dong? Ya share aja, share. Kang Budangon tuh bisa tadi kok. Enggak, di share aja, nggak apa-apa sih. Lagi nunggu ini laptopnya. Jadi nggak bisa ya. Saya jadi ragu-ragu dengan kemampuan saya nih. Coba takutnya dari rekam layar. Coba sekarang lagi, coba lagi. Ya. Waktu Anda keburu habis. Bagikan audio kan, bener kan? Ya. Udah, sekarang coba lagi Agus Yulia. Si Agus tantangin naik ke Zoom, mana pernah mau tuh orang. Dulu pernah tapi ya, dulu naik ke Zoom dia ya. Enggak ada suaranya. Enggak. Dengar nggak sih? Truk tuk gitu doang kedengaran. Truk tuk mah yang lain noise. Enggak, tadi truk tuk tuh. Hilang kan truk tuk. Padahal share screen yang pertama tadi bagus suaranya. Ya, coba bacain. Ini jadi ngirim ke WA enggak sih? Kirim ke Bang Ali, Pangon. Emangnya kenapa kalau pakai laptop? Bisa pakai laptop juga bisa kan? WA-nya asal ditaruh Bang Alip, oke, Bang Alip ada di dikirim segera. Ini serius nggak sih mau share? Kalau enggak aku tidur nih. Alah, mau apa namanya ngulang lagi jadi moderator kemarin tuh, dibiarin orang ngomong. Kalau belum orang puas ngomong, belum ngomong pengadia itu. Ngapain beragama? Kalau tujuannya cuma buat puas-puasin ngewe Coba di Kang Alip, bumi, saya nunggu Kang Alip. ngewe di Gimana bisa surga. Kang Alip? Nggak usah jualan nama Allah. Kalau cuma tujuan agama lo buat ngewe Ini ternyata bebas mereka sekarang duit, nggak mau masuk ngewe ke Jumdu bebas gitu surga, kan, narik lagi ke buang aja itu WA. nama agama. Jadi kalau bisa teman-teman Iwan Pira, Nggak ada kalau Allah ini yang mau WA pikirannya lagi sunda dikejar seperti lagi. apa yang diajarkan Berapa di agama lo. WA. Itu si Agus itu stres itu. Ada suaranya enggak? Orang gila itu mah. Hah? Orang gila itu. Ih, ada suaranya kok orang gila, ngeri kali aku. Ini Nah, malam itu iya yang ngomong itu, yang ngomong ya kayak gitu tuh orang Berarti gila ada bukan orang suaranya. itu mah. Iya, iya. Ini sekarang malah Mas Roji yang ngomong itu orang gila coba. Rodi sekarang dikasih celurit langsung nyarok nih kayaknya. Berarti kita telah mampu ya membentuk Mas Roji dalam waktu hitungan detik ya. Enggak, memang begitu. Makanya posisi yang di atas ini udah lama, ya udah termasuk sabar juga ya Pak Angon ya. Yo, jauh-jauh sama 4 tahun loh saya ada bersama para anjing ini. Oh, begitu Bang Rozi itu dibaiat langsung aja. Jadi pengantin ya Kang? Di pengantin aja deh. Siap-siap Mas Roji. Sebenarnya saya dari dulu sebenarnya tahu, cuman kan cuma ngikutin doang. Enggak, gini saya mau tanya ini sekedar iklan barangkali ya, nambah-nambah waktu diskusi. Bang Rozi ini kan pondok ya, Iya. pesantren. Ini saya orang awam, saya mau tanya sama ente, siap nggak mati demi agama Allah? Wih, langsung Kalau- dibaiat ini Mak. Langsung dibaiat sama sekarang. Kalau kita bisa ya siap. Siap, sama dong. Ketika ada orang menghujat di hadapan saya, menghujat Nabi, menghujat Allah, kalau tidak ada masalah di masalah hukum dan lain sebagainya, udah saya habisin di depan saya. Itu udah pasti.
Ya, itu kan saya kan belum tahu tadinya gimana gitu kan, baru ini kan baru buka. Ini dari kemarin-kemarin padahal Bang Rozi itu dari kemarin-kemarin penghujatan mereka terhadap kita umat muslim itu menyakitkan sekali sebenarnya. Cuman kita umat muslim sabar terus sabar gitu loh. Artinya momen-momen tentu untuk membalikkan. Sebenarnya Kang Ansor, data-data yang ada di YouTube kan selalu udah banyak. Kang Roji mungkin kasih aja lah. Kang Abdurrahman, coba cari Kang Abdurrahman tentang si Saiful Ibrahim, si Paul Jong, kasih kepada beliau. Udah masuk berita kok. TV One kan udah. Ya makanya biar beliau. Ini Kang beda Kang. Kalau dia di pesantren kadang-kadang TV aja nggak ada sama. Kita saya juga punya itu. Iya, nggak ada sinyal soalnya kalau di pesantren itu. Jaringan kan belajar hadis sinyal. itu Mas Rodi di sana. Kan ada tuh Sayyidina Umar aja ngalahin keluarganya kok, ngasih nyawanya buat Rasul. Tapi Ustadz Romli tiap hari dengar. Tapi ngomong-ngomong Pak Romli kemana tidur Pak Romli ya? Sedang menikmati hidup lagi. Bahkan Ustadz Romli itu di tempat yang tersembunyi pun tahu itu. Jangankan informasi yang terdengar kencang dari apa kan, yang tersembunyi saja tahu. Sebenarnya cuman inilah ya, sebenarnya masalah jalannya Allah juga ini Bang Rozi akhirnya ketemu kita terus siap lebih Komandan, siap Komandan. Oh, ada dia masih hidup alhamdulillah masih. Ya, jangankan kabarnya si Udin Ustadz Romli, yang tersembunyi di gang-gang itu aja tahu loh. Tapi saya nggak yakin Wak Romli ini pakaian lengkap, nggak yakin saya. Lagi hidup-hidupnya ini. Dia sebenarnya harga diri dipertaruhkan, dia benar-benar dulu. Bang Dia, Ustadz Romli itu kalau dikasih ucapan sedikit begitu jadinya ya itu. Iya, tapi kan bahasa saya masih tertata kan. Iya, cuman akhirnya tidak pakaian orang perang pakaian lengkap, ini perang malah enggak. Orang nambah baju besi lanjut. Dia kan takut jadi orang saya bosan kemana Pak Romli gitu. Dia langsung buru-buru langsung sebentar gitu kan. Takutnya salah sangka kata Pangon atau. Makanya jangan digangguin lagi Pangon, biarinlah tenang. Iya. Lagi hidup-hidupnya ini. Kita kan nikmati hidup. Lagi hidup-hidupnya. Lanjut. Jangan dipanggil lagi nanti buru-buru lari-lari. Jadi insya Allah kan Mas Rozi ini kan apalagi belajar di pondok kan ya insya Allah menambah kekuatan kita lah, artinya kekuatan di sini tambahan ilmu, tambahan segala macam. Ini memang insya Allah sih jalannya Allah aja. Kemudian mencet link ini terus tujuan nasihati kita dan alhamdulillah kita terima ya, saya juga tadi terima. Nah kemudian juga dapat hal yang lain, insya Allah itu justru menguatkan harusnya. Ini Mas Rozi, Ustadz apa siswa? Enggak sih, Ustadz jauh kalau jadi Ustadz mah. Enggak, maksudnya masih pelajar atau udah jadi gurunya di pesantren? Enggak, biasa aja sih. Oh, mengabdi, masih ngabdi ya? Ya, sebenarnya ngaji, cuma sih sekarang malah masih di rumah gitu, lagi di rumah. Iya. Pondoknya di mana? Pak Abdurrahman, kebayang saya dari Peneglang ini. Oh iya, langsung tempat bom tadi malam aja Bang Kores mau masuk. Aneh kan Mas Roji masuk ke tempatnya si Mas Bom, masuknya si Kanaru, masuknya kepada si Paul Jo, nggak tahu dia akan ngamuk-ngamuk. Saya yakin di tempat Mas Roji ini. Enggak sih, sebenarnya kawan-kawan itu saya udah nangtak ke mereka, tapi nggak direspon. Orang baru mungkin dia butuh merayu. Dengerin mereka tuh nggak lama. Panas gitu dengerinnya. Iya pasti. Iya. Maka itu artinya apa? Ya walaupun apapun itulah Bang Rozi kan lagi belajar atau apa ya, pasti bisa menambah kekuatan tuh ya banyak hal ya. Doanya saja sebenarnya sudah luar biasa, tapi dengan keikutsertaan, melihat, memantau, terus kemudian mendiskusikannya itu kan dapat banyak hal.
sayangnya sih kalau kita nggak peduli, agama kita jadi remeh. Itu ininya ya. Artinya sama seperti masjid, kalau hanya dimasuki anak-anak, berarti sholat itu juga jadi remeh. Kalau hanya anak-anak, ya kan. Tapi kalau hanya orang tua saja, berarti kita juga nggak ngajarin kepada anak-anak, sehingga tentu ada balance harusnya yang terjadi. Nah, balance itulah, ada orang dari segala macam dan manapun sisinya, tentu harusnya saling memberi penguatan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Boleh nambahin nggak, teman-teman? Kemarin saya ngelihat yang Ustadz Wafi ya, yang Ustadz Wafi itu ngomong, tatkala pemahaman orang Kristen dengan pemahaman para ulama itu berbeda. Maksudnya gini, di channel-channel Kristen itu sering dia membawakan dalil, tetapi pemahamannya dibelokkan gitu. Nah, saya belum nangkep itu omongan Ustadz Wafi. Dan kemarin kan ada kan waktu Bu Heni masuk mau menghakimi si Kores itu. Nah, ini yang sedang terjadi di Zoom Kristen itu, dia membelokkan pemahaman-pemahaman yang tidak sepaham dengan para ulama kita gitu kan. Kemudian waktu itu kemarin itu saya lihat kan di YouTube, saya Bang Kores kok mau dilaporin gitu. Itu tadinya gimana itu? Nah, itu masalah itu Bang Kores itu menayangkan kalau nggak saya salah tangkap, itu kan dia lagi debat dengan Maliki kalau nggak salah itu. Maliki di WAFM itu kan, kalau nggak salah. Itu maksud gimananya itu maksudnya apa itu? Takut gitu apa gimana itu? Itu kan saya cuman mengikuti sebentar kemarin tuh. Itu jam-jam 1 siang Bang Kores itu debat dengan, memang si Maliki itu sering memelintir-melintir gitu loh, memelintir-melintir Quran tuh dipelintir-pelintir, kisah-kisah Rasulullah dipelintir-pelintir. Sering saya mengikuti dari YouTube itu MM. Ya, nah, kemudian masalah dia mau melaporkan, dia nggak bakalan bisa. Nggak takut. Nah, intinya kemarin tuh Bang Kores menayangkan kalau Yesus itu disalib dalam keadaan telanjang, ada itunya. Kalau nggak salah yang saya dengar itu. Ya memang ngamuk gitu. Ya betul. Soalnya kalau nggak telanjang pakai celana jin nggak mungkin. Soalnya dari dulu gitu sih. Nah, jadi yang oten-oten itu ngamuk, takut kalau ininya YouTube-nya nanti di itu. Jadi boleh ngomong sama Bu Hani kalau dia mau dengar, gimana nanti kalau saya edit pakai celana jin sama koko, gimana kalau salib? Kira-kira pantas nggak sesuai Bible nggak kan gitu? Nanti penghinaan karena nggak sesuai Bible kan begitu harusnya. Karena di Bible telanjang ya salibnya telanjang gimana? Jadi intinya mereka itu memelintir-melintir Quran gitu. Pemahaman mereka itu tidak sama dengan pemahaman kita para ulama. Kalau kita mau menjelaskan yang lurus, mereka nggak terima. Itu loh intinya tuh sekarang itu. Ya memang itu Kristen betul. Ya jelas kayak gitu kan nggak sama. Iya, nggak terima. Saya aja pernah sekali masuk ya dengan Sofiatul ya. Kenapa saya masuk? Sofiatul itu di WIM itu di Al Hayat itu berkata demikian. Saya kalau mendengar surat At-Tariq itu yang mani dipancarkan melalui tulang sulbi dan tulang dada. Wah, kalau saya dari dokter saya ragu dengan ini. Nah, saya masuk gitu kan. Saya masuk, saya jelaskan apa maksudnya mani terpancar antara tulang sulbi dan tulang dada. Saya jelaskan karena ada ini. Sebenarnya si Sofiatul tuh tahu itu kebenaran. Cuman karena gengsi mungkin ya. Oh, malah dikeroyok saya. Waduh.
Sebenarnya tahu mereka itu kebenaran, cuman karena sombong dan apalah gitu kan. Ya kan, Jadi ya kan, nggak mau terima gitu. ya kan ya Allah kan udah berfirman. Orang-orang kafir kan tertutup telinga dan matanya. Betul, karena kesombongan. Nah, intinya sekarang tuh gini, Bang. Mereka itu memelintir-melintir Quran, beda pemahamannya dengan para ulama kita gitu. Nah, takutnya para netizen orang Kristen yang nggak tahu apa-apa itu dianggap kebenaran. Makanya teman-teman di sini banyak yang meluruskan, tapi masih kena juga, masih nggak mempan itu. Saya perhatikan banyak yang masuk ke Zoom Kristen tuh kayak Pak Dani gitu ya, Bang Alif, Bang Awi, sering masuk itu. Mempannya gini, dia itu juga membentengi Kristen awam, tapi mereka sebenarnya yang berhujah di sini atau ini kan tahu sebenarnya kebenaran Islam tahu, cuman pura-pura nggak tahu karena bukan pura-pura nggak tahu, Bang Sor, sombong. Ya iya, maka kan demi duit. Kayaknya ada motif apa gitu dia mau pertanggungjawabkan apa ekonomi kah, apakah kita nggak tahu kan. Karena kalau yang berdebat menghujat kayak Sofiatul, Rion, Erdi itu lancar duitnya dari donasi itu pasti. Karena kalau orang Kristen ngapain ribut-ribut begitu kalau nggak ada donasi yang jalan. Sebenarnya mereka tuh cerdas loh, ngerti itu Islam tuh benar sebenarnya. Kalau pemahaman saya, menurut saya, sebenarnya mereka sudah tahu kalau Islam itu benar. Cuman ada sesuatu yang kita nggak ngerti gitu. Saya nggak bisa duga-duga. Gitu. Ya itu hatinya apa ya? Nggak mau nggak mau ngalah intinya sih itu. Kan dia kalau dia mengakui berarti dia rasanya kalah gitu loh. Contohnya ada Rion aja, udah berapa tahun debat, masa nggak tahu-tahu? Itu kan tanda tanya. Ya itu gengsi lah. Berapa tahun itu ada Rion itu berdebat, masa nggak paham-paham dengan Islam? Berarti ada sesuatu kan gitu. Iya. Itu juga kemarin kan saya dengar itu kan tentang surat-surat Yasin itu kayak sebel amat gitu. Ya kalau misalkan saya udah bisa masuk, udah acak-acak itu sama saya. Saya ngambil sampel Aderion lah, 2 tahun ini ikut debat, masa nggak paham-paham masalah Islam, masa nggak tahu. Itu kan ada sesuatu itu. Biasa itu mah perpuluhan itu biasanya. Tapi saya dengar tuh kalau di Jerman bukan perpuluhan lagi loh, per 20 kalau nggak salah tuh. Makanya di Jerman itu banyak para jamaat itu meninggalkan gereja gitu kan. Karena di Jerman itu untuk menarik perpuluhan itu kan melalui perpajakan. Mahal berarti ya. Pernah mahal turun. Mereka bukan perpuluhan lagi, per 20 malahan. Karena ekonomi sedang gini ya, sedang susah di Eropa itu. Makanya pada banyak meninggalkan gereja. Gimana cara meninggalkan gereja? Mereka pergi ke Dirjen Pajak, ya kan? Mereka keluar dari gereja, maka yang per 20-an itu nggak mau lagi gitu loh, nggak mau lagi ditarik per 20-an. Bukan perpuluhan lagi, per 20-an di Jerman itu. Saya nonton di mana itu ya, lupa ada channelnya gitu kan. Jadi tahun 2021 itu sekitar 360.000 jamaat meninggalkan gereja. Itu untuk Protestan kalau nggak salah. Untuk Katolik itu sekitar 600.000 keluar dari gereja. Bukan perpuluhan lagi, per 20-an. Besar kalau per 20-an itu ya. Iya. Tapi ini sih waktu 1 bulan yang lalu itu saya pernah ngebuktiin loh. Debat sama orang Kristen kan, katanya kan siapa yang lebih hebat, Nabi Muhammad sama Yesus, kata saya kan, kata itu. Kalau Nabi Yesus kan bisa hidup mati kan dengan berdoa, ya kan.
Kata saya juga punya gitu kan yang bisa ngehidupin. Siapa saya perlu dia nih? Apa buktinya? Saya buktiin kan. Besok kata saya kan besok malam siap-siap aja ke sakit perut gitu. Saya percayain itu kan. Emang kejadian. Dia langsung minta maaf sama saya itu. Kata saya siapa yang lebih hebat? Kekuatan Allah apa kekuatan Yesus? Dari situ alhamdulillah ada satu gitu. Tapi enggak dipublikin sih. Dan susah soalnya kalau di sini. Kalau di sini tuh dana akhir-akhir dari lotre. Kalau di Belanda itu dana itu dari lotre yang banyak buat pengkristenisasian segala. Terus mereka bikin misalnya di TV flying doctor gitu, itu semuanya gereja sebenarnya di belakangnya. Oh gitu ya. Iya, dan dulu saya ada teman kakak tingkat di kampus gitu, orang Indonesia, orang Manado. Dia itu dibawain uang tuh bukannya uangnya supaya uangnya nggak ketahuan sama pemerintah Indonesia, tuh dibawanya kontan. Dia bawa duit banyak gitu, terus supaya karena katanya gini, kalau Indonesia tuh dikasih uang lewat resmi gitu ya, nanti misalnya dikasihnya ke atasannya gitu, nanti misalnya anggap aja misalnya daerah lah gitu ya, gubernuran, nanti kota Madianya dipotong, ke bawahnya dipotong gitu, nanti sampai di rakyatnya itu cuma sedikit gitu. Jadi tuh banyak tuh kayak misalnya kayak dosen-dosen tuh juga waktu itu saya kampusnya kan di kayak IPB gitu ya, di Bogor gitu, kayak gitu modelnya. Jadi tuh yang dosen-dosen yang pada ngajar di Malang di Unibro itu, mereka tuh bawa uang bolak-balik jadinya, jadi bawa uang kontan gitu. Jadi nggak ketahuan gitu ya. Iya, nggak mau resmi, dan itu menurut mereka biar nanti uangnya nyampe tuh lebih banyak lah gitu ke yang dituju ya. Jadi ntar bawahnya kan nggak tanggung-tanggung ya, gede banget gitu. Terus itu tuh ada temen yang memang dia orang Manado itu, dia cerita sama kakak tingkat yang lain sih gitu bilangnya. Jadi kita pada nah terus itu juga uang lotre ya, di sini kan lotre boleh-boleh aja ya. Lotre itu besar-besaran kalau di sini ya, nasional gitu. Belum lagi dengan iming-iming ada jackpotnya yang kayaknya nggak bakal pernah keluar itu jackpot. Jadi uang tuh banyak ya, itu buat kristenisasi juga, dikirim kayak misalnya waktu tsunami dulu di Aceh gitu ya, mereka tuh ngirim duit banyak gitu. Jadi minta, kalau itu sih minta resmi gitu, dibikin acara gitu-gitu. Jadi memang kalau mereka tuh dananya kuat itu karena mereka kan nggak peduli ya dari mana aja, nggak apa-apa, mau haram kek nggak masalah gitu. Lah kalau kita kan nggak bisa begitu ya gitu, makanya duitnya jadi kayaknya banyak gitu buat membiayai segala macam itu, mereka dananya ada. Gitu. Berarti intinya permasalahannya uang kan? Iyalah, jelas uang. Karena mereka kalau nggak ngasih uang juga mana laku agamanya. Mereka kan sama orang-orang miskin itu modalnya apa coba, ngasih Indomie, ngasih kesehatan, ngasih misalnya dokter gratis gitu-gitu. Saya kemarin 2 tahun lalu apa ya, itu pas pulang gitu diangkot dari Ciawi ke Jakarta gitu, itu bareng sama orang yang kerja di ini gitu, dia dari gereja lah gitu ya. Ya dia sih cerita, saya ketawa senyum-senyum aja cuman. Itu dia bilang jadi ngasih pelayanan gratis sama masyarakat. Ya lama-lama orang kan kalau dikasih terus kan pasti punya rasa utang budi kan. Ya ntar mereka dengan caranya akan pelan-pelan ngajak gitu. Terus mereka lihat biasanya, bahkan itu yang saya dengar dari ini juga kayak Kohani segala cerita itu kan misalnya anak-anak kecil tuh udah diajarin gitu. Kalau temennya punya kesulitan apa, entah dibantuin sama gereja. Lama-lama kan ya udahlah, pokoknya ngerasa anaknya udah dibantuin, ya udah deh terserah kalian mau diapain tuh anak gitu, nggak apa-apa gitu-gitu. Modalnya apa? Balik-baliknya duit memang. Dan kita memang sayangnya, saya juga kadang-kadang sedih juga sih
ngelihat orang-orang kaya bikin rumah 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Kadang saya mikir, ya Allah, kalian tuh ya punya kamar nggak tahu berapa puluh, padahal juga ditempatin itu kayak siapa ya, Anang segala macam tuh kan bilang, akhirnya mereka pakai kamar mungkin cuma 4 apa 5 gitu, padahal bikin kamarnya ada 20 apa gitu ya, bikinnya sampai karena mikirnya nggak mikir dengan saudaranya, yang dipikir tuh cuman kemegahan dan sesuatu yang dia bisa nikmatin sendiri gitu. Dia nggak pengen berbagi dengan yang lain. Padahal kalau misalnya mau berbagi sama yang nggak punya kan, wah terbantu banget Indonesia tuh kalau mau pakai zaman Rasul dulu. Ada persaudaraan, dipersaudarakan yang miskin dengan yang kaya, apa itu udah. Ini Insya Allah, iya gitu. Coba kalau satu orang kaya dia bisa ngeluarin duit, kalau dia punya pemasukan sebulan itu misalnya 50 juta aja. Mau aja dia ngebagiin 10 juta buat orang-orang gitu. Banyak banget kan orang yang terbantu itu nggak bisa gitu. Kalau begitu artinya kita tidak nyunah. Setahu saya pengikut Rasul zaman dulu ya orang-orang miskin dulu, orang-orang lemah, orang duafa. Besarnya kita pun bukan diikuti oleh orang pembesar, tidak. Gitu loh. Itu yang ya maaf ya, ini sekali lagi kita ini harus realistis juga kan. Maksudnya ya ini kemauan kita seperti itu ya. Apa-apa. Ini kan kita diskusi. Diskusi tengah malam. Cuman kalau kita kembali kepada realistis gitu, bukan hanya maksudnya kepada sejarah bahwa Islam itu dibangun oleh orang-orang miskin, orang duafa gitu kan. Nah itu kita harus menyadari betapa inilah hebatnya Islam gitu. Hebatnya kembali kepada sunatullah gitu. Maaf ya, kita saya tidak maksud menghinakan di antara kita. Ya inilah kita gitu. Emang yang saya tahu juga kayak apa ya, kemarin waktu Krismon 98 kesini-sini segala itu ya gitu. Kakak saya itu kan ini ya presiden Serikat Buruh PKS, Serikat Buruh Petani dan Nelayan buat PKS gitu. Itu dia bilang yang menaikkan ekonomi itu bukan orang kaya, justru orang-orang kaki lima, orang-orang pedagang kecil itu yang justru menaikkan ekonomi negara sebenarnya. Karena keikhlasannya mereka juga lebih besar daripada yang kan. Lebih besar dari orang-orang WNI atau TKW kan sebenarnya kita mau jujur. Tapi insya Allah semua ini akan ada indah pada waktunya. Gini, Kang Angon, saya tetap optimis dengan umat Islam karena apa ya? Dengan kenyataan yang sekarang yang intinya itu kan pendidikan ya, pendidikan. Di mata saya sekarang ini banyak orang tua Islam sudah sadar memasukkan pendidikan anak-anak itu ke ada yang ajaran agama Islamnya, agama diniyah. Mungkin gini, saya minta sharingnya ya. Kalau di tempat saya ini pendidikan yang berbasis agama Islam ya, itu banjir murid dibandingkan dengan yang tempat kafir atau SD negeri biasa gitu kan. Di tempat saya aja yang di Madrasah Ibtidaiyah di MIN itu menerima 6 kelas. Satu kelasnya itu 40. Jadi 40 kali 6 berarti 240. Satu kelasnya gitu kan. Nah, saya lihat di yang pendidikan kafir itu paling muridnya di bawah 10 lah, di bawah 10. Kalau SD negeri itu berkisar sekitar 15 atau sekitar 15 sampai 20. Artinya orang tua kita sekarang sudah sadar akan pentingnya pendidikan agama. Makanya banyak yang dimasukkan ke madrasah atau ke SDIT. Mereka tahan membayar mahal gitu kan. Iya, benar. Ya. Fenomena tahun 90-an ke sini ya, itu dengan ini SD itu tuh banyak banget sekarang gitu, dan udah ada di mana-mana lah gitu ya. Kalau dulu kan susah ya, saya terus di Jakarta zaman itu tuh nyarinya ya ampun, Jakarta cuman ada 2 dulu, Nurul Fikri sama satunya di Condet itu. Yang lain belum ada gitu. Terus kalau sekarang kan kayaknya hampir di pelosok-pelosok kampung udah punya gitu ya. Iya di tempat saya aja ini yang ya saya bilang saya kan kampung lah, saya ngomong kan kampung. Itu Madrasah Ibtidaiyah itu kelas 1 aja anak saya ini tahun ajaran baru ini 240 orang itu.
sampai 6 kelas gitu kan. Wah, jadi begini, atau saya bandingkan dengan SDIT yang lainnya, berjubel-jubel itu banjir. Nah, artinya saya tetap optimis untuk 10-20 tahun ke depan kalau pendidikan agama dari dini sudah ditanamkan, saya optimis nanti Islam tuh bangkit gitu lah. Saya optimis gitu kan. Kan dimulai dari pendidikan dulu gitu. Saya aja kemarin terkejut ya dengan temen ya. Kemarin kan saya lagi diundang yasinan ya. Jadi ngobrol dengan guru. Saya tanya, dia guru SD. Di tempat Anda menerima berapa murid? Saya bilang kan. Dia SD pelosok. Cuman 5 muridnya. Bahkan tahun 2021 apa 2019 itu cuma 2 orang muridnya gitu. SD negeri itu di mas saya. Jadi pendidikan Islam itu sekarang kebanjiran murid gitu kan, kebanjiran murid. Ya saya baru tahu sih fenomena ini karena memasukkan anak saya sekolah ke madrasah, kebanjiran murid. Gitu. Jadi saya optimis gitu. Ya karena itu juga mungkin ya, karena sekarang pendidikan agama kan dikurangin banget ya di negeri. Ini dengan Pak Nadiem ini. Jadi orang tua juga pasti mikir kan mau kemana ini anak kalau di negeri sekarang pelajaran agamanya aja tambah sedikit malah mau dihapus kan gitu. Iya. Jadi memang kalau tapi paling nggak kesadaran bahwa tidak lagi masukin anak ke sekolah Kristen tuh udah bagus lah gitu ya. Zaman saya ingat dulu orang tua banyak yang masukin ke sekolah Kristen ya, paling nggak di Jakarta ya gitu dengan alasan iya di sana disiplinnya bagus gitu. Padahal ya itulah nggak nyadar ya gitu. Padahal belakangan itu di bawah tahun 2000, itu di bawah tahun 2000. Iya memang. Jadi kayak saya tuh sekolah karena seperti itu ternyata kan Allah punya rencana. Iya memang pastilah gitu. Dan sekarang juga kan likoan-likoan atau kelompok-kelompok belajar agama tuh banyak ya. Oh banyak. Guru-guru online tuh saya kemarin juga ngeliat-liat gitu. Sekarang banyak gitu guru ke rumah itu bahkan buat anak-anak kecil gitu yang umur 3, 4, 5 tahun gitu ya buat belajar ngaji, buat belajar calistung tuh baca tulis berhitung gitu ya. Jadi mereka udah bisa ngekombinasiin gitu ya. Dan nggak mahal juga sih kalau maksudnya kalau mau ini tinggal pilih mau sekali seminggu, 2 kali seminggu gitu. Kemarin saya sempat nanya tuh ada sekali datang tuh 140 itu udah termasuk ongkos gitu ya. Ya kalau ngambil sekali seminggu apa 2 kali seminggu kan lumayan lah gitu ya kalau memang uangnya ada ya. Tapi kalau misalnya enggak juga ya makanya yang jadi orang tua nih kita memang harus belajar agama lebih baik supaya juga kita bisa membawa nilai-nilai Islam buat anak-anak kita gitu. Ya kalau lebih bagusnya kan kita kan agama kan mengajarkan, tetapi kan nggak semua orang mampu punya kepandaian gitu loh. Makanya dititipkan ke sekolah-sekolah Islam gitu kan. Kemudian ditambah lagi ya sekarang kan sibuk nyari duit ya, ekonomi susah kayak gini kan. Mereka tahan ngutang-ngutang untuk menyekolahkan anaknya ke SDIT gitu kan, tahan ngutang atau ke Oke, kalau ke SDIT dirasa mahal, mereka ada pilihan. Sekarang mereka sudah paham ke madrasah ibtidaiyah yang dikelola oleh Kemenak gitu yang dikelola oleh Kemenak. Malah enak ke situ gratis, banjir murid gitu. Waduh. Kalau nggak ditahan itu bisa sampai berapa kelas itu di tempat saya. Waduh, cacam. Itu. Artinya gini loh, Bang. Artinya gini. Artinya saya optimis 10-20 tahun ke depan Indonesia ini akan berubah gitu kan. Untuk 20 tahun. Ya insya Allah sih ya gitu. Sekarang juga banyak pesantren-pesantren yang bagus-bagus juga udah nyediain gratis ya, nggak usah bayar gitu. Apalagi buat orang yang nggak mampu. Kalau di banyak pondok juga, apalagi kalau anaknya mau ngafal Quran gitu, itu banyak yang digratisin sekarang gitu. Kampus aja yang gratis juga ada. Di Sumbawa itu kampus gratis dan yang ngajar orang-orang S2 dari luar negeri juga lah gitu. Yang setelahnya tuh anak-anaknya bisa pada ngambil S2 lagi di luaran gitu. Alhamdulillah sih, insya Allah lah.
Ya saya nyontohnya ke Turki ya, di Turki itu lihat Turki itu kan bisa maju kemarin tuh dari pendidikan gitu loh, dari pendidikan. Nah, kita kayaknya baru ada girohnya gitu loh. Pendidikan Islam tuh makin diminati gitu loh. Aduh, ini mau ngobrol apa lagi nih, yang lain pada tumbang nih sudah, pada tidur. Bentar lagi subuh di sini, Bang. Di tempat saya baru jam 3, setengah 4. Di sini mah udah mau subuh bentar lagi. Oh, waktu Indonesia Tengah ya? Tengah apa timur? Tengah kalau nggak salah. Oh iya. Ya saya juga tadi baru bangun jam berapa? Jam 2. Iseng-iseng masuk lah. Kemarin saya ke pondok itu ada orang Malaysia juga sih yang pondok gratis di sini. Alhamdulillah gitu kan, dari Malaysia gitu kan ada. Yang tadinya nggak mau ngaji kan, alhamdulillah sekarang mah rajin. Gitu. Di mana itu Razi, di Indonesia Tengah tuh? Di Pandeglang Banten. Oh, Pandeglang Banten. Salafi atau modern, Mas Rafi? Oh, Salafi. Al-Hikmah ya. Ngaji kitab juga udah berarti ya? Ya, Alkitab. Asal jangan diceritakan sama oten aja itu kitab-kitabnya, kalau diceritain aduh. Oten ini nggak nyampe lah Oten kalau kitab-kitab. Modal terjemahan dipelintir-pelintir pula. Apa ya kau tahu tuh apa namanya? Quratul Uyun itu. Aduh. Kita aja ya, saya aja ya. Bahwa untuk baca Quran itu, untuk bisa baca aja itu 3 tahun. Itu baru baca. Untuk lancar baca itu ya 5 tahun baru lancar baca. Saya kan belajar Quran tuh kelas 3 SD. Kelas 6 itu terbata-bata. SMP kelas 1 baru lancar baca Quran. Lah ini baru kemarin belajar terjemahan, sok-sok ngaku ahli. Wah, itu di mana ini nih logikanya nih? Apalagi ilmu pondok wah lebih nyelimet. Iya. Ya, satu sore yang dah. Ampun itu ya. Ya dengernya itu kesel aja gitu, kesel dengernya itu. Bu, kalau saya ngelihatnya tuh lucu gitu loh, lucu. Iya, gitu. Lucu sambil kesel kayak gitu ya. Iya, lucu dan kesel. Kamu baru kemarin modal terjemahan, saya aja yang 3 tahun itu baru bisa bacanya itu, baru bisa baca itu. Kemudian 4 tahun itu terbata-bata ya, baca terbata-bata. 6 tahun itu baru lancar itu. Ini baru kemarin sok-sok ahli Quran. Ini ngaco ini orang ini. Itu asli aja nggak tahu itu bukan. Itu kalau pendapat saya gitu. Kalau ada oten, QS ini yang dibacakan terjemahan. Iya. Harusnya kan pakai tasrif atau pakai sorop itu. Jangankan nggak usah terlalu tinggi. Mahrojul hu aja. Tawakop dan tanda sol aja. Itu aja minimal. Tahu nggak mereka gitu kan? Iya. Nggak usah mau nahwu sorop, mau ilmu mantik, balon, ya kejauhan itu, kejauhan. Mungkin karena kejauhan akhirnya ngejangkar dia terjemah juga ngaco. Ini pertanyaannya ini saya mau gitu loh, dilurusin nggak mau. Iya, dilurusin juga nggak mau, ya Allah. Saya harus panggil apa nih sama ini? Gimana? Saya harus panggil apa ini? Soalnya kan lebih tua dari saya gitu. Saya masih muda. Kalau umur saya kepala 4, ya udah terserah. Kalau saya masih belum.
Kepala 4, saya kepala 4. Saya juga kepala 4. Wah, ngeri kali kepala 4. Umurnya 40-an gitu loh, Bang Anson. Berarti Abah aja ya saya panggilnya. Abang jadi, Mas jadi, Kang jadi, Kuyung jadi. Sebenarnya saya mau apa? Dari dulu mau masuk. Takut utanya kan pada lari ntar ya. Saya kepala 4 juga, tapi Tuhan saya 1. Sama aja. Kalau saya ke umur kepala 4, istri saya 4 anaknya. Kalau istri satu ya? Istri 1 anaknya 4. Istri saya 4 anaknya. Anaknya. Salah nggak Kang Asor? Istri saya 4 anaknya. Anaknya iya nggak salah. Ya salam kenal aja dari Banten ini. Iya, Banten. Iya. Berarti tenggaan kita berang. Kalau Kristen di sini mah pada jauh, harus ke daerah Serang kalau di sini mah. Apa yang sebel itu mau oten-oten itu. Biasalah. Coba sekali-kali nonton channel-channel mereka. Dipelintir-pelintir. Justru itu saya mau masuk dikeluarin lagi itu. Saya 3 kali masuk. Udah sering saya tapi saya tapi udah lah ini sebulan lewatan dia jam sekali lah kayak gini kan, dengan sop itu. Jadi cerita kan, menerangkan banyak lah menerangkan. Kok tiba-tiba saya terpesona gitu loh dengan masuk saya mohon izin pamit kan, saya mau mandi. Hampir terpesona saya. Kurang ajar orang ini. Ya tadi saya sih punya niat tadinya mau dihacker sama saya. Kata guru jangan dulu. Tapi semenjak saya masuk, mereka nggak bahas lagi surat Torik itu yang air mandi terpancar melalui tulang sulbi. Saya perhatikan sudah 3 minggu ini nggak dikeluarkan lagi. Itu tadi sebelum saya masuk itu keluar terus itu ayat itu kan, mana ada mani keluar dari tulang sulbi ini. Nah, saya masuk, saya jelaskan gitu kan. Iya, semenjak itu sampai sekarang nggak diomongkan lagi. Gitu. Iya, itu ya waktu bicara sama Bang Juma ya. Enggak, mereka tuh di channel mereka bilang begitu gitu kan. Sering gitu kan, saya perhatikan nonton di channel dia kan, dia keluarkan ayat itu 3 kali nonton, saya masuk, saya jelaskan, saya dialog, saya ini dihajar saya, wah banyak diajar ini. Nah kemudian saya masuk lagi dengan tema yang sama, nah terus sampai sekarang nggak keluar lagi itu ayat, ya nggak disinggung-singgung lagi gitu kan. Sampai sekarang. Itu yang bawa kitab itu Al-Bukhari itu gimana tadinya itu? Nah, kurang paham saya. Iya, itu dari mana tahunya gitu kan? Karena kan banyak biasanya gini yang saya tahu kalau saya sebutkan namanya aja ya, Aderion, Erben, Sibili, itu belajarnya dengan orang Syiah gitu kan. Itu soalnya terjemahan itu banyak yang salah soalnya itu. Iya. Terus yang lagi ngetren sekarang kata mereka Rasulullah itu mati diracun. Nah, jadi saya pengen masuk tapi kayaknya percuma lah masuk mau diluruskan, biar orang lain aja lah meluruskan gitu kan.
Itu kan antara perang Khaybar, antara Rasulullah diracun dengan sakit Rasulullah. Masa ada racun yang bertahan sampai 4 tahun gitu kan? Setajam-tajamnya racun ya, yang saya temui ya, orang bertahan dengan racun itu paling lama itu 2 minggu. 2 minggu tuh sudah mati orang tuh kalau minum racun itu. Ya konsep orang meracun kan hitungan 1 hari dia harus target mati. Enggak. Kita jangan kalau bisa kebanyakan orang kena racun tuh di bawah 8 jam mati lah. Iya kan konsepnya orang meracun kan targetnya kan gitu kan. Kalau bisa secepat-cepatnya kan gitu kan. Tapi ini udah 4 tahun gitu. Nah ini 4 tahun nih racun apa gitu loh. Sehebat-hebatnya manusia. Rasulullah itu kan manusia kan. Iya. Nah, yang saya temui aja ya di lapangan, yang saya temui ada orang minum racun rumput. Itu bertahan paling lama 2 minggu. Ini ilmiah saya ini. Ini kenyataan ini. Yang saya temui orang yang minum racun rumput cuma bertahan paling lama 2 minggu. Paling cepat itu 3 hari. 3 hari itu mati. Lah mereka menuduh Rasulullah itu mati diracun. Oh, racunnya itu sudah 4 tahun. Mana ada racun bertahan 4 tahun? Logika aja itu. Yeah. Tapi dipelintir-pelintir terus gitu loh. Iya, kalau Uten tahu itu apa kitab-kitab Rasulullah itu pasti nggak akan ngomong kayak gitu lagi. Iya. Saya rasa sih sumber-sumbernya dari orang-orang kayak dia juga, kayak misalnya kayak Christian Prince kan ada. Ya itu dari Christian Prince. Mereka ngambilnya dari Christian Prince. Dari data primernya. Kalau kan dari data primernya nggak bakal begitu. Ya. Sulitan dia. Kalau di Indonesia kan belum ada itu kita cerita tentang Rasulullah itu yang lengkap. Terus lagi ada yang mengatakan Sofiatul itu mengatakan Allah itu sesembahan berhala dewa bulan. Kalau emang Allah itu sembah berhala, coba cari ada nggak patung gambar Allah? Nggak ada kan? Namanya berhala itu kan pasti patung seorang sosok kan. Mana ada di Mekah itu? Oh ini loh patungnya Allah, kan nggak ada. Iya. Tapi itu kalau saya pikir-pikir itu cerita Uten itu sama-sama itu tuh apa namanya? Yang nyembah patung itu, yang keluar api itu. Siapa namanya? Lupa itu ceritanya. Sama itu kayaknya. Yang keluar api dari atas langit itu apa namanya itu, lupa lagi. Nanti dulu ya. Sorry. Ibu saya bangun. Kayak ada apa? Emang Bang Juma itu labnya jam berapa aja sih? Nah, saya juga jarang sih nge-zoom. Iya, saya jarang sih, cuman itu aja Pak. Lihat-lihat aja gitu YouTube-nya. Gitu. Di subscribe terus di loncengin. Nah, di subscribe nanti biar ini biar luar yang lisan keluar sendiri Udah sih semuanya udah di itu. Alhamdulillah. Dan juga gitu semuanya saya loncengin, jadi begitu keluar dari handphone tuh notifikasi ada. Ada notifikasinya gitu. Iya. Soalnya kan saya jarang buka HP. Wah, di sini udah mulai sholawatan di sini, Pak. Kalau iya, saya juga mau tepat jam 5 ini saya mau sholat aja dulu ya. Iya. Udah yang lain saya pamit dulu ya. Iya. Saya juga pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih waiting roomnya masih dihidupin nggak Bang Radit?